semoga malam ini jaringannya Mbak Feli sudah normal, baik, headsetnya juga nggak kresek-kresek lagi. Hai. Iya, salam semuanya Bang Juma, salam semuanya, selamat malam. Selamat Iya, malam Mbak semangat Felis. malam Mbak Felicia. Gimana kabarnya Mbak Felis? Ketemu lagi Mbak Felicia. Assalamualaikum Gurunda dan Bang Adinda Sabli. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Bunda, Baru-baru waalaikumsalam dari warahmatullahi Komalku ini wabarakatuh. Mbak Felicia nih mencari Gurunda. Oh, iya. Bukan, Bertanya isu. silakan Lah. nggak punya sarkasme. Ya betul Mbak Felicia. Bagaimana dari Silakan. diri? Kenapa kalau babi itu haram? Kenapa diciptakan Bunda? Seharusnya kan tidak perlu itu diciptakan kan? Boleh menanggapi. aku pernah tanya ini ke Abah. Silakan Abah dijawab Abah. Iya. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang baik. Kalau babi itu haram, kenapa kemudian diciptakan oleh Allah? Jadi ketika kemudian Allah menciptakan manusia, Allah hendak menguji manusia itu. Andai saja Allah menginginkan kita itu semuanya selamat, maka cukup mengatakan semua selamat. Maka kita semua akan sifatnya seperti malaikat. Hanya saja apa enaknya hidup seperti malaikat? Coba, apa enaknya menjadi malaikat? Diberikan duren, gak bisa dimakan. Diberikan ikan. Ya, begini Bang Eka. Kan Anda juga salah kalau bertanya apa enaknya menjadi malaikat. Malaikat kan memang diciptakan tidak punya nafsu, sedangkan manusia oleh Tuhan diciptakan punya nafsu, punya pikiran. Nah, itu dia jawabannya. Murah, benar-benar. Itu dia jawabannya. Jadi kesempurnaan kehidupan manusia itu jauh di atas malaikat, jauh di atas iblis. Iblis hanya diberi syahwat, tidak diberi akal pikiran. Kebalikan, malaikat diberi akal, tapi kemudian tidak beri syahwat. Manusia ketika kemudian diberi akal dan kemudian diberi syahwat, lalu Tuhan memberikan kehendak bebas. Kalau iblis atau malaikat diperintahkan jangan engkau makan babi, ya pasti nggak makan. Tapi kalau manusia yang diberikan perintah jangan kamu makan babi, di situ ada dua pilihan. Makan atau tidak makan. Makan melanggar perintah, tidak makan taat perintah. Artinya kedudukan manusia itu diberi kehendak bebas oleh Allah untuk diuji. Makanya Al-Quranul Karim mengatakan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairah illallah marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Hendak menguji. Kita diuji, kenapa? Karena kita punya potensi untuk itu. Diberi akal, diberi syahwat. Diuji kita. Itu makanya ada perintah, jangan makan babi. Padahal babi itu nggak ada salah. Cuman mau menguji manusia, mana mereka yang bersyukur, mana yang tidak, mana yang kufur, mana yang beriman. Itu aja poinnya. Itu aja poinnya. Tidak ada poin yang lain. Hanya Allah ingin menguji kita. Kita taat atau tidak. Seperti itu adanya, Mbak Felicia. Ya, lanjut. sebagai bahan ujian, betul. Dan di Quran An-Nabiyah Quran surah Anbiya 23 tuh Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka yang akan ditanyai, itu ya Ustadz ya Gurunda ya. Iya. Baik, kalau Bang Yuma mengatakan
umat Kristiani menyembah manusia kan. Saya pernah mendengar kata-kata seperti itu. Berarti Iya. Islam juga menyembah batu dong. Kalau ke Mekah kan Mekah itu terbuat, Ka'bah itu terbuat dari batu juga. Iya, baik. Jadi gini, tidak ada satupun umat Islam itu menyembah Ka'bah. Yang dikatakan menyembah itu adalah menghambakan diri kepada objek tersebut. Nah sekarang, kalau umat Islam kemudian diperintahkan untuk mengarahkan wajahnya ke kiblat Ka'bah, manusia taat tidak? Kami taat. Ketika kemudian manusia diperintahkan untuk berziarah ke sana, bagi orang-orang yang mampu ini mau tidak mereka tunduk kepada perintah itu? Jadi tidak ada yang menyembah Ka'bah, nggak ada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Jangankan benda mati, makhluk hidup aja kagak. Tuhan itu tidak hidup. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Jadi kalau dia hanya hidup, suatu hari dia bisa mati. Tapi yang disebut maha hidup sampai selamanya kekal, tidak akan mungkin pernah mengalami kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu, terpental beliau. Iya, terpental beliau. Buat yang mau naik, maaf saya nggak naikkan dulu. Yang untuk teman muslim, saya coba untuk yang naikkan teman-teman yang Kristen dulu ya, karena kita takutnya terlalu malam sekali untuk berdiskusinya. Oh ya, masih ada Mbak Tumela. Felis. Mbak Felis. Oh iya, Manda. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita. Suara saya noise ya? Kepental ya? Enggak Gurunda. Kepental ya Mbak Felicia. Bang Raden ini maaf Kristen atau Islam Bang? Selamat Tadi malam. tiba-tiba kembali. Terpental. Bang Raden, malam Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum Bang, saya Islam Bang, dari Oh, Aceh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang ingin disampaikan Bang? Saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman yang muslim yang terlanjur sudah saya naikkan. Ya salam kenal aja Bang sama Bang Zuma sebagai Ya sama-sama penggemar. Bang. Barakallah. Salam sama keluarga Bang ya. Keluarga di Aceh. Gimana Siap, di siap, Aceh Bang? Di Masih Aceh kayak dulu? memang di kota Banda Acehnya Bang. Oh Masya Allah. Iya. Pokoknya menjadi pengikut setia Bang Zuma lah. Amin. Terima kasih. Yang benar aja yang diterima. Kalau ada yang keliru jangan diterima Bang ya. Saya juga manusia biasa. Insya Kadang Allah hilaf. selama saya dengar ikuti Bang Zuma benar semua tentang Islam. Yang maha benar itu Allah. Kita hanya menyampaikan. Oke Bang Lanjut, Raden, lanjut. makasih Bang ya sebelumnya. Oke, makasih Bang. Makasih kita host. lanjut. Ya, Ya, siap. Kita makasih. lanjut diskusi Assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Felis dilanjut Bang. Dilanjut Bang. Dilanjut Mbak Felis. Ibu saya manggil sebentar. Oh ya, siap. Teman kita yang semalam ada DM Mbak Felicia? Enggak. Yang ada kelainan semalam itu loh. Terus Singkong. Iya, iya singkong. Raden naik siap. Oke, yang naik. Itu temannya Mbak Felicia. Mana tadi temannya? Ada yang ngikutin dia. Siapa itu Mbak Felicia tadi? Siapa namanya sih? Itu ya tadi ya tidak usah disebut lagi kemarin saya. Gitu. Iya. Berarti
kalau umat Islam itu ke Makkah, itu kan Yahudi juga ada yang keliling-keliling begitu, Bang Zuma. Ada, mereka juga Berarti tawaf. sama dong Islam. Gimana? Berarti sama dong Yahudi dengan Islam. Emang sama. Dari syariat itu pun nggak terlalu jauh beda. Cuman umat Islam tidak niru syariat mereka. Mereka punya syariat sendiri yang didatangkan dari Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Daud alaihissalam. Jadi tidak niru, tapi ada kesamaan karena sama-sama ajaran damai sejahtera, shalom. Seperti itu. Hanya sifatnya mereka khusus untuk Bani Israel saja. Sedangkan kalau di Islam itu semua manusia, kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita belajar kitab Kejadian sampai Maliaki, kita tidak akan pernah menemukan data di sana bahwa ajaran nabi-nabi Bani Israel itu untuk seluruh bangsa, itu nggak ada. Mereka punya ajaran untuk mereka. Makanya agama Yahudi itu sifatnya tidak syiar seperti Kristen dan Islam. Kalau Kristen syiar menyampaikan kepada orang lain untuk mendengarkan dan menerima Kristen. Begitu juga Islam. Karena sama-sama ada perintah di dalam kitabnya masing-masing untuk mengajarkan apa yang mereka anggap sebagai risalah. Nah, kalau Yahudi tidak, itu khusus untuk mereka saja. Seperti itu. Ya, kan Islam itu kan dari Arab. Iya. Berarti umat Islam, umat Indonesia bukan termasuk dong, kan Islam Nabi Muhammad itu turunnya di Arab, bukan di Indonesia. Bagaimana Anda bisa mengikutinya, Bang Zuma? Baik, saudariku. Jadi gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutusmu dengan membawa Al-Qur'an agar engkau menjelaskan isi Al-Qur'an yang menjadi ketetapan bagi seluruh umat manusia agar mereka semua mengetahui. An-Nahl ayat 44. Itu jelas. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada Bani Ismail, tapi pengutusannya hanya sebagai awal dari risalah. Dia datang dari tengah-tengah bangsa Arab sebagai risalah, kemudian dia menyebar kepada seluruh umat manusia sampai hari ini. Karena memang ada perintah. Di situ perintahnya jelas. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Nah, kita manusia, sedangkan Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya saja. Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 33, Mazmur 147. Ajaran yang datang kepada mereka hanya milik Bani Yakub. Keluaran 31, Yeremia 31. Semua ajaran yang datang kepada para nabi Yahudi itu khusus untuk Bani Israel. Bahkan Yesus dalam Matius 15 nomor 24 mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel saja. Lalu kita kemana kalau gitu? Maka Allah kemudian mengutus sosok Nabi sebagai penutup para Nabi, khataman Nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyeru kepada orang Yahudi, orang Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepadamu Nabi kami yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan jalan menuju kepada keselamatan, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran itu kemudian manusia dibimbing untuk menuju kepada keselamatan, keluar dari gelap gulita. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14-15. Seperti itu, Mbak.
Baik Kak Zuma. Siap. Ada lagi yang lain? Semua tuh dalam Islam apapun yang ditanyakan ada jawabannya, Mbak. Ya, nggak langsung ada jawab, langsung dijawab. Ada jawabannya, nggak pakai apa ya? Nggak pakai muter-muter. Silakan bertanya lagi, Mbak. Apa yang belum sekiranya yang belum dipaham tentang iman dalam Islam, keimanan kita dalam Islam. Silakan. Dan ada pun yang Anda belum paham tentang Bible, boleh. Gurunda tahu Bible. Iya, kebetulan saya banyak versi Bible. Terbitan tahun berapa semua ada di sana, insya Allah. Masya Allah. Salah tempat nanti bertanya kepada bukan pastor tapi malah saya ke umat Islam, jadi saya seperti salah tempat gitu kalau tanya Bible kepada Bang Zuma itu. Oke, sip. Ada lagi? Kita bincang-bincang. Ya, tadi ada pembahasan tentang hukum sunat. Aduh, saya telepon lagi. Iya. Tentang hukum sunat dalam Kristen ini kan tadi udah dibahas ya Bu Darah, yang saya bilang tentang perjanjian Ibrahim Masya dengan Allah. Tuhan. Akhi, barakallah. Lanjut. Barakallah, jazakallah khair. Lanjut. Iya, tadi di Komalku Gurunda. Iya, Tapi dia tidak puas, dia mau sama Gurunda. Silakan. terkait dengan Kan Sunat. enggak puas. Tadi mau Oh, gitu ya. Oke, silakan. sudah singkat gitu. Oh, masya Allah. Syukur, alhamdulillah. Silakan, Pak. Kalau Mohon maaf, ini masih ada yang mengganjel. suara Mbak ini Mohon maaf darahnya. Ya, putus-putus suaranya, kenapa ya? saya sebenarnya ingin melanjutkan, tapi Iya. berhubung saya ada kajian Alkitab masih di telepon terus, saya izin turun. Terima kasih untuk penjelasan, mungkin besok lah. Besok Oke, baik. Oh iya, Oke, Bang Zuma makasih. kan Makassar. Salam buat dosen. Salam ke Kak Zainal ya, Kemana? dosen saya. Bapak Zainal, Bapak Zainal, Zainal dosen siapa? UIN, Di mana? UIN. dosen UIN Makassar. Iya, UIN. Orang Bima. NTB. ya. Oh iya, insya Allah. Kalau saya ketemu saya sampaikan. Karena dosen saya ilmu perpustakaan, saya masuk ke ilmu perpustakaan. Iya. Tinggal di Makassar ya, Mbak Bang Zuma, salam. Felicia. Bukan, saya kuliah di Jogja. Dulu dosen saya ilmu komunikasi oleh beliau. Iya. Tapi mohon maaf ya, Mbak Felicia. Kalau naik komal lagi lain kali naik komal, itunya dibetuli loh, apa ya, suaranya kurang ini. Ya, mohon maaf. Ini bukan saya yang salah. Aplikasi handphone saya yang memang sudah jadul. Sama lah kita, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma. Mungkin besok sebenarnya masih banyak pertanyaan karena banyak telepon Iya, juga iya. dari Baik. Insya Allah kita tunggu ya. Sama-sama. Masih Mbak. Nah, ada Salam James. Bos Zuma. Salam saudara semua. Iya. Salam. Bukan Silakan. kemarin yang keluar darah dari dadanya nih, Bukan. beda. Itu singkong. Bos Ini ngomong James. terus tadi malam. Saya nggak dikasih ngomong. Apa itu? Bos ini. Nggak gini bos. Iya bos. Kita kan Iya. umat Kristiani kan nggak percaya tuh Nabi Bos tuh. Iya. Jadi di kita tuh menganggap Nabi yang mengaku Nabi setelah datang sesudah Yesus itu palsu. Oke. Bagaimana Bos menjelaskan ini kepada saya? Baik. Ayo. Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah membawa Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat 52,
Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi coba kita lihat, Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran. Poin pertama. Kedua, ajarannya diberikan kepada seluruh umat manusia. Poin ketiga, manusia mengikuti tuntunan, aturan mainnya. Poin keempat, ajaran yang dibawa murni sampai hari ini. Yang kelima, ajarannya memenuhi aspek yang dibutuhkan kemaslahatan hidup umat manusia. Al-Quran sudah 1400 tahun silam, itu tidak pernah hanyut tertinggal oleh perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan dan seterusnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa dalam hal ini yang saudara sebut Yesus, itu ajarannya hanyut, tidak bisa dipakai lagi hari ini. Contoh ajaran Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa, ketika ada orang yang haid, setelah mereka haid, diwajibkan bagi mereka kemudian untuk menyembelih 2 ekor burung merpati. Itu ajaran Nabi Musa untuk wanita haid bagi kaum Bani Israel. Kalau hari ini masih berlaku hal itu, berapa manusia wanita di atas muka bumi ini haid setiap minggu, setiap bulan? Misalnya manusia akan haid 1 miliar dalam sebulan. Misalnya penduduk bumi ini 3 miliar atau 4 miliar, maka 2 miliar wanita. 2 miliar kali 2 berarti 4 miliar burung merpati yang harus menjadi korban setiap bulan untuk disembelih. Kira-kira ini bisa dipakai saat sekarang? Nggak bisa, tertinggal. Pengajaran siapa lagi? Pengajaran Nabi Isa. Nabi Isa kemudian menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Apakah hal ini bisa dipakai? Orang sakit kemudian lumpuh berjalan, matanya buta, bisa melihat. Apakah bisa dipakai hari ini? Ada gitu pengikutnya yang mampu melakukan itu? Nggak ada. Tapi ketika Al-Quranul Karim berbicara mengenai militer, berbicara mengenai pendidikan, berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai teknologi, berbicara mengenai hukum-hukum, semua yang dibicarakan 1400 tahun silam masih bisa dipakai sampai hari ini. Hukum waris, hukum perbankan, ekonomi, aljabar, semua yang tidak bisa terpakai. Inilah bukti kenabian beliau. Kalau dikatakan beliau nabi palsu, berarti ajarannya bertentangan dengan kemaslahatan hidup manusia. Itu pasti bertentangan. Sekarang mari kita uji. Itu faktor pertama. Faktor kedua, siapa yang memberitakan tentang datangnya nabi palsu? Nabi Musa alaihissalam yang memberitakan itu. Siapa lagi? Yesus alaihissalam yang memberitakan itu. Apa beritanya? Ternyata nabi palsu berasal dari Yerusalem. Yang kedua, mengajarkan yang bertentangan kemudian terkait tentang akidah. Itu nabi palsu. Pertama, nabi palsu itu tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Yang kedua, mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Nah, dan yang ketiga, yang keempat adalah
berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Itu ada dalilnya. Maka tidak bisa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi palsu, nggak bisa. Nah sekarang saya balik nanya sederhana kepada saudara. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu nabi palsu, lalu kemana manusia di luar Yahudi harus berpijak? Sedangkan ajaran Yahudi hanya untuk Yahudi. Kami mau ikut ke Kristen, Kristen bukan ajaran para nabi. Jadi kemana manusia di luar daripada Yahudi ini harus berpijak? Kami mau berpijak ke Hindu, Hindu kami tidak terima, dikarenakan itu bukan ajaran para nabi. Mau berpijak ke Buddha, demikian juga adanya, bukan ajaran para nabi yang kami imani. Sekarang kami mau berpijak kemana? Mau berpijak kepada ajaran Nabi Musa, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Berpijak ke Daud hanya untuk Bani Israel. Berpijak ke Yesus hanya untuk Bani Israel. Berpijak ke Kristen, itu bukan ajaran para nabi. Jadi kemana kami hendak pergi? Allah mendatangkan kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kami, untuk anda dan seluruh umat manusia. Itu jawaban saya, Bung. Sudah bos, makasih ya. Sama-sama. Jadi kita kan di sana beratnya di situ, beratnya bahwa karena yang setelah ini Yesus itu adalah nabi palsu. Nah, yang palsu pasti tidak bisa apa yang dia sampaikan itu bukanlah kebenaran seperti itu. Maka itu hal yang sulit seperti itu. Di sini ada banyak faktor yang bisa menurut pandangan kita itu ada banyak faktor yang kita lihat. Beberapa hari yang lalu Bang Suma udah jelaskan kepada saya tentang beberapa faktor saya tanyakan dan itu sudah dijelaskan. Tapi saya coba cari dan setelah saya dengar dari Bang Suma saya coba cari lagi. Saya cari, ternyata yang Bang Suma sampaikan itu tidak tertulis. Jadi sebenarnya yang tertulisnya ini benar. Apakah yang Bang Suma sampaikan tuh yang benar? Itu loh. Makasih. Maksudnya apa, Bang? Saya nggak paham maksudnya apa. Bang Suma kan pernah menjelaskan kepada saya tentang Siti Aisyah ini lewat sejarah. Ya kan? Saya coba cari data tertulisnya itu tidak ada. Kayak semacam umumnya itu tidak ada. Nah, sedangkan yang saya temukan malah yang tertulisnya itu berbalik begitu loh. Bagaimana ini Bang Suma? Silakan. Iya. Jadi waktu itu saya menjelaskan kepada saudara, coba Anda baca sejarah perang Uhud. Apakah perang Uhud itu dibolehkan orang yang berusia di bawah 15 tahun ikut? Itu nggak bisa. Begitu juga di perang Badar. Itu nggak bisa. Kemudian Anda baca sejarah awal mula baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hijrah. Usia Asma, kakak daripada Siti Aisyah saat peristiwa hijrah itu adalah 27 tahun. Dengan demikian usia Aisyah itu jelas 17 tahun atau 18 tahun pertama kali serumah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau Anda ingin mencari itu silakan Anda cari di kitab At-Tabrani. Beliau menerangkan bahwa Abu Bakar memiliki 4 anak yang lahir pada masa jahiliyah. 2 anaknya diantaranya Aisyah dan Asma. Nah, menurut Abdurrahman bin Abi Zina, Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Adapun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga berusia 100 tahun dan wafat pada tahun 74 Hijriah. Artinya, seperti yang saya terangkan, usia Asma saat peristiwa hijrah itu adalah 27 tahun. Berselisih 10 tahun, berarti adiknya Siti Aisyah saat itu 17 tahun. Itu adalah usia matang untuk menikah. Itu. Seperti itu saudara saya. Nah, kalaupun misalnya nih ya,
kalaupun misalnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah, beliau menikahi 9 tahun misalnya, apa yang bermasalah di sana? Apakah ada ciri-ciri nabi palsu diterangkan di Bible adalah menikahi kemudian anak-anak di bawah usia 10 tahun? Itu tidak ada. Nabi palsu diterangkan kemudian di dalam kitabnya saudara, itu adalah mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Itu dulu poinnya. Jangan kemana-mana. Jangan mencari sesuatu keburukan di tempat lain, sementara di tempat saudara sendiri penuh dengan keburukan. Jangan. Kata Yesus, jangan sesumbar, ya. Ada kemudian gajah di pelupuk mata tak terlihat, tapi kuman di sebelah lautan terlihat. Jangan kayak gitu. Itu nggak bagus. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu sendiri dikatakan dengan jelas, Yeremia 23, Kisah Para Rasul 20, 28 sampai 31, 1 Yohanes 2, 18, 19, Matius 7, 15, 23, nabi palsu, pengajar palsu, penyesat itu munculnya di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungannya? Iya, silakan. Semua. Ya begini, jadi saya tuh bukan berdebat di sini ya, saya tuh hanya bertanya karena apa yang tidak tahu saya bertanya. Saya jelaskan. Jadi saya juga tidak membantah Bang Suma tentang penjelasannya. Maksudnya tadi itu saya Bang Suma jelaskan tuh saya cari loh, bukan saya nggak cari. Ya setiap masukan dari Bang Suma itu saya cari tahu apa benar apa enggak. Saya nggak langsung telan mentah-mentah gitu, tidak. Dari apapun itu saya cari. Jadi begini, kalau seandainya kalau itu adalah kebenaran bahwa Nabi Bang Suma ini, junjungan Bang Suma ini mengawini anak di bawah umur, itu sangat tidak bisa diterima. Karena apa? Karena kita manusia biasa, orang yang bukan seorang nabi ya biasa saja, kita akan malu melakukan hal tersebut. Apalagi ini seorang nabi, seorang junjungan yang kita menjadi satu patokan bagi kita untuk sampai kepada sebuah kebenaran. Itu mustahil bagi saya seperti itu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu tidak ada seorang nabi pun yang tercatat di dalam kitab suci itu demikian. Itu dasarnya. Tapi di sini kan Bang Suma sudah menjelaskan kepada saya dan saudara semua di sini tentang penjelasan Bang Suma itu. Itu ada yang saya tanyakan, itu ada tertulis jelas tahunnya atau enggak Bang Suma? Itu yang perlu saya tanyakan dulu. Iya. Jadi gini Bung, kalau kita bercerita tentang Siti Aisyah yang lebih paham tentang keberadaan beliau dinikahi di bawah umur ataupun tidak adalah orang yang sebangsa dengan beliau. Kan itu poinnya. Kalau beliau dinikahi seperti yang diriwayatkan oleh Urwah ketika dia di Irak, maka sahabat lain juga akan meriwayatkan itu. Tapi tidak ada yang meriwayatkan itu. Tidak ada. Dan tidak ada kemudian di dalam ajaran agama Islam hujatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena menikahi Siti Aisyah di bawah umur. Enggak ada. Tak ada itu Bang. Ayahnya tidak pernah ribut tentang itu. Bagaimana kemudian sahabat Rasulullah sebagai seorang ayah, Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah kemudian keberatan dengan keadaan itu. Lantas siapa saudara yang memilah-milah nabi palsu itu karena menikahi anak di bawah umur? Itu di mana standarnya? Standar apa yang Anda pakai ngukur? Oke lah, saya tidak ingin menekankan supaya Anda percaya. Silakan dengan pemahaman saudara. Tapi sejarah menorehkan tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah di bawah umur
17 tahun, 15 tahun, 14 tahun. Itu sejarah. Riwayat ada menceritakan itu. Kalau riwayat yang menceritakan berarti ada cerita-cerita orang. Kebetulan yang menceritakan itu adalah salah satunya Urwah, orang yang bercerita di Irak. Oke? Tidak kemudian bertemu langsung dengan keadaan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai risalah kenabian, sejarahnya jelas, runutannya jelas, kapan hijrah, kapan perang Badar, kapan perang Uhud, dan seterusnya. Itu sejarah, tidak bisa dirubah. Kalau cerita-cerita tentang yang diriwayat itu bisa saja salah, tapi kalau sejarah mana bisa. Kalau keadaan itu yang kemudian menceritakan tentang dirinya. Tapi gini, kalau Anda menolak Rasulullah Muhammad SAW bukan nabi karena dia menikahi anak di bawah umur, oke. Saya juga balik, saya juga mengatakan, saya juga tidak percaya Yesus itu Tuhan. Dia adalah Tuhan palsu. Kenapa? Kalau dia Tuhan yang benar, kenapa dia harus masuk memecahkan perawan seorang wanita bernama Maria? Untuk apa? Kalau dia adalah Tuhan yang benar. Yang kedua, kalau dia Tuhan yang benar, kenapa dia harus menikahi orang-orang Kristen nanti di surga? Laki perempuan semuanya dinikahi oleh Yesus. Semua kalian akan menjadi mempelai wanita. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kalau seorang nabi menikahi gadis perawan, wajar. Nabi. Bagaimana kemudian Daud menikahi Ribka? Bagaimana kemudian Yusuf menikahi istrinya? Daud menikahi. Iya. Daud bukan menikahi. Daud menikahi Berseba. Ishak menikahi Yakub. Ribka. Oke, Ishak menikahi Ribka. Sorry, maaf. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Lantas Anda percaya? Coba. Seorang Daud menikahi Berseba. Hasil dari mengintip. Hasil dari mengintip dia nikahi istri orang. Setelah itu kemudian dia menikahi budak-budaknya. Keturunannya menuliskan kitab-kitab, menjadi seorang nabi. Bahkan salah satu dari keturunannya menjadi Tuhan. Apakah saya perlu percaya yang kayak gitu? Enggak kan? Tidak mungkin orang waras percaya yang kayak begitu. Tapi kalau Rasulullah dikatakan menikahi anak di bawah umur, itu bisa jadi salah informasinya. Oke? Kalaupun salah, kalaupun terjadi beneran, hukum apa yang dilanggar? Pada saat itu apa yang dilanggar oleh Rasulullah? Kita tidak bisa mengukur hukum yang ada di saat sekarang dengan hukum yang ada zaman 1400 tahun silam. Al-Quran mengatakan apa? Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum. Kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Oke? Jadi tidak bisa diberi tanggung jawab kepada seorang wanita yang akalnya belum sempurna alias belum balik. Itu kaidah di Islam. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Ini kaidah di Islam. Datangnya dari Rasulullah. Kalau Rasulullah kemudian melanggar itu, berarti orang-orang sesamanya akan mencemooh, orang-orang sesamanya akan menghujat, orang-orang jahiliyah yang beringas itu akan membantai Rasulullah. Faktanya kagak. Jadi kita tidak bisa mengukur keadaan sekarang dengan keadaan 1400 tahun silam. Itu yang pertama. Kedua, sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau ini yang menyebabkan saudara tidak menerima, sangat disayangkan tidak ada syarat menjadi nabi, dan tuduhan nabi palsu itu menikah dengan orang di bawah umur. Itu nggak ada. Yang ada, saya bacakan kepada saudara. Duduk yang tenang, dengarkan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Di kalangan nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Saya ulang lagi.
Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Tidak jujur berarti berbohong. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Saulus disebut sebagai nabi. Lalu kemudian ketika saudara melihat di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi di Mazmur 69:21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu itu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yeremia 23 nomor 15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem, sekali lagi, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ingat, nabi Yerusalem. Tolong tunjukkan nabi Arab. Tidak akan Anda pernah temukan. Lalu kenapa Anda membuat syarat sendiri untuk Rasulullah? Sementara ada syarat di dalam kitab yang Anda pegang, Anda tidak gunakan untuk mengukur baik itu orang yang mati di atas tiang salib yang minum anggur asam, maupun yang bertemu Mesias di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Kenapa Anda nggak pakai itu? Nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Kenapa Anda nyebrang ke Arab? Ada datanya kah dalam kitab saudara? Nggak ada. Kenapa nyebrang ke usia perempuan sebagai istri? Ada dalilnya kah di kitab Anda? Nggak ada. Tapi ketika datanya nabi palsu itu dari Yerusalem, ada di kitab saudara. Nabi itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, ada di kitab saudara. Nabi itu mengaku berasal dari keturunan Benyamin, ada di kitab saudara. Nabi itu berasal dari orang Farisi, ada di kitab saudara. Nabi itu mengaku ahli kitab, ada di kitab saudara. Nabi itu mendirikan sebuah agama, ada di kitab saudara. Kenapa ngukurnya ke Arab? Terlalu jauh Anda melihat kuman, sementara gajah ada di kelopak mata. Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias. Sederhana itu. Siapa kemudian di antara pengarang-pengarang kitab? Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya, dan juga Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes dengan buku-buku mereka. Di antara mereka ini siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Itu inti daripada bagaimana cara kita mendeteksi nabi palsu itu. Jadi ini silakan Bang Suma. Ya penjelasan Bang Suma saya paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh menambahkan soal menikah umur 6 ke 9, Gurunda? Boleh. Abang-abangku di sini. Silakan. Kita saudara James ini memang mau belajar. Silakan. Insyaallah. Diperbesarkan. Jadi soal nikah umur 6 tahun ya, ini udah sering banget digoreng. Ini ya, yang berumur 6 tahun di Sahih Bukhari 4738. Kalau kita lihat sanadnya, itu dari Aisyah turun ke Urwah, turun ke Hisham, turun ke Sufyan, turun ke Muhammad bin Yusuf. Kita tandain ya, ini warna kuning dan warna pink. Kalau kita lihat di sini ada 3 hadis yang menyatakan serupa, dan riwayatnya selalu ada Hisham. Kita lihat lagi, satu lagi berumur 6 tahun, Hisham lagi, dan Kabisha. Kalau kita lihat perawinya, kalau warna pink ini artinya buruk hafalannya, ya. Syaduk, buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Habis itu tadi kita lihat ada yang kuning juga. Yang kuning itu doif, ialah perawi yang lemah periwayatannya, lemah cacat hafalannya, lemah ilmunya, lemah dalam agama. Ya, jadi hadis ini lemah. Nah, kalau abang menganggap berat
hadis itu kuat atau padahal saya barusan tunjukin itu lemah, kita bisa lihat di Musnad Ahmad 25158 dan Sahih Muslim 1817. Di sini diceritakan bahwa Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud. Kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Ya, berarti Aisyah udah ada di perang Uhud. Nah, di riwayat selanjutnya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Namun ketika perang Khandak usianya 15 tahun, Nabi pun memberikan izin. Nah, jadi jelas di perang Uhud Aisyah ini nggak dibolehkan karena beliau sudah di atas 14 tahun. Itu satu, untuk counter hadis yang lemah tadi. Yang kedua, di sini kita bisa lihat dari sebentar. Saya buka datanya. Nah, ini untuk mematahkan yang hadis lemah tadi. Telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ini dari Sahih Bukhari juga. Ini Aisyahnya yang bilang, Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan saat itu aku masih seorang gadis yang suka bermain. Berarti beliau sudah gadis waktu Al-Qamar diturunkan. Al-Qamar ini tahun ke-8 Nabi Muhammad menjadi nabi. Berarti belum beliau menikah dengan Aisyah, beliau sudah seorang gadis. 2. Habis itu yang ketiga, semua anak Abu Bakar itu lahir di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah meaning 610, sebelum 610. Kalau beliau menikahi Nabi Muhammad umur 6 atau 9, itu berarti beliau lahir di 613. Nggak kena sama faktanya. Karena beliau mesti lahir sebelum 610. Which is sebelum zaman jahiliyah. Ya, Bang James ya. Mudah-mudahan satu hadis lemah itu bisa dipatahkan dengan fakta sejarah dan 3 fakta lain yang mematahkan faktanya. Ya, insya Allah ya. Makasih. Dan satu lagi Bang, sebelum itu, kalau kita ngomongin soal umur nih, kita ngomongin soal umur ya. Di Genesis 25 Bang, itu ayatnya di 20, ayat 20. Ini saya langsung ke Injil mereka ya, Yahudi ya. Ini, dan di sini ada tafsirnya Bang, itu menceritakan bahwa nih, under the circumstances no criticism can be leveled at Isaac. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Jadi Rebecca dinikahi umur 3 tahun sama Isaac Bang. Ya, nih. Ini abang bisa lihat di Genesis 25:20 di saveria.org. Ya, ini jelas ayatnya. Ini penjelasan mereka. Rebecca loh Bang. Nah, jadi kalau soal umur, menurut saya kita siapa sih ngejudge orang zaman dulu nikah umur sekian. Sementara Isaac sama Rebecca aja nikah umur 3 tahun. Ya Bang ya. Mudah-mudahan terbuka matanya. Terima kasih. Makasih Bang Dah, Gurunda di sini. Iya, Dinda, makasih sama-sama. Jadi ini kalau tentang Rebecca umur 3 tahun itu saya tidak pernah menemukan itu, belum pernah menemukan seperti itu. Dan ini saya bukan permasalahkan tentang apa, saya tanya nih karena saya tidak, Bang semua udah jelaskan masalah ini. Saya coba cari, tapi mungkin karena saya belum cari jadi saya tidak temukan yang tadi ditunjukkan itu, belum. Yang saya ketemu ya itu 6 tahun tuh. Nah, tentang Ishak, junjungan kami itu Yesus Kristus.
Ya, ini kita adu junjungan ya di situ. Jadi saya di sini saya pertanyakan ini tentang junjungan, karena junjungan ini satu pedoman gitu loh, satu penunjuk jalan yang harus kita ikuti. Nah, kalau seumpamanya misalnya kalau seumpamanya benar, wah, kalau semua saya ikuti, terus saya harus tidak melakukan seperti apa yang junjungan saya lakukan, kan saya dikatakan cuma imani saja, tidak melakukannya. Jadi yang penting ngaku tok gitu loh. Nah kan saya orangnya tidak seperti itu. Lagi yang kamu permasalahkan udah dijelaskan. Enggak, maksudnya saya bukan permasalahkan. Tadi Apa terus saya kenapa ini kau bahas lagi? Belum jelas yang ditunjukkan tadi data-datanya, hadisnya. Terus rujukannya dari Seperia. Bagaimana Bunda nggak Rifka paham maksud saya. menikah? Bunda nggak paham. Nggak maksud paham, saya. tapi kau muter-muter di situ persoalannya. Dan Enggak, jelaskan. saya nggak permasalahkan itu kok. Tadi Ya udah. dijelaskan kok. Ada ke topik lain yang ingin kamu tahu. Apalagi? Bisa gitu suaranya. Oh, kamu kayak apa ya? Kayak pura-pura heran gitu loh. Kamu pikir kita nggak tahu ini bahasamu? Apanya? Seolah-olah kamu polos di bawah orang polos, lebih polos dari orang polos. Udah dijelaskan tadi, ya udah. Rifka, berapa umurnya Rifka? 3 tahun. Itu rujukan dari Yahudi ya. Ingat, Rifka itu, Ishak itu orang Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Itu data Seferia tadi ya, milik Yahudi. Yang ditunjukkan Bang Jibril tadi itu Seferia, milik Yahudi. Dan ada rujukannya 3 tahun. 3 tahun lebih 1 hari itu boleh menikah mereka. Terus kenapa kok pura-pura heran? Udah dijelaskan 2 sisi itu diambil tadi. Udah cukup. Dari hadis. Udah silakan. Ya. James, Enggak, tadi udah James. Ya bos. Kira-kira kalau kejadian masa lalu terjadi seperti yang kau tanyakan, seperti yang kau klaim itu, saya mau nanya kamu, kira-kira merugikan kamu nggak dan keluargamu? Silakan. Jawab. Merugikan saya atau keluarga saya gitu. Ya, merugikan nggak? Nah, begini. Enggak, jangan begini. A, merugikan. B, tidak. Jangan begini jawabnya. Saya ulang bahasa Indonesia ya. Jadi ini. Saya ulang bahasa Indonesia. Awas lo, nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang kau klaim itu, yang kau tanyakan sudah dijawab. Ketidakpuasamu itu, ya, klaimmu itu atau statementmu itu, apakah merugikan kamu dan keluargamu? A, merugikan. B, tidak. Jawab. Tidak. Tidak. Kalau tidak, Ya. kenapa kau selalu mempermasalahkan itu? Bukan mempermasalahkan, saya nggak tahu, makanya saya tanya. Orang nggak Oke. tahu kan tanya. Kira-kira kalau nggak tahu, apa yang kita lakukan kalau tidak tahu? Saya tanya. Oke. Kira-kira tadi kau bertanya, udah dijawab atau belum? Sudah dijawab. Udah dijawab. Apakah tadi jawabannya berbahasa Indonesia? Enggak, bahasa Arab. Oke. Artinya kamu nggak ngerti kan jawabannya? Ngerti. Ya, jelas gitu loh. Udah? Orang tadi sudah dijelaskan. Selesai? 2 orang lagi jelaskan. Selesai ya? Oke. Iya, ngerti. Udah. Iya. Sekarang James ini masih Kristen? Masih. Masih menuhankan manusia? Ya. Masih? Kok tanyanya begitu, bos? Apa? Enggak, saya nanya baik-baik. Apakah Anda masih menuhankan manusia? James, tidur ya? Yesus kan Tuhan bukan manusia, Bang Handi. Masa dia menuhankan manusia? Hidup itu disederhanakan, James. Jangan dipersulit hidup ini. Kan ada akal, dipakai berpikir praktis. Jangan dipersulit, oke?
Satu lagi ini Bang Handi, saya mau tanya. Enggak, kau jawab dulu ini, apakah kamu masih menuhankan manusia atau kamu udah mundur menuhankan manusia? Duh Bang Handi, entar aja. James, Saya tanya dulu. ya ini lo jawab sebentar, ini masih menuhankan manusia atau mulai mundur atau mulai terguncang imanmu gitu loh. Baru nanya lagi, kan ini ada ada umpan balik gitu loh. Percuma dong Bang Juma berbusa menjelaskan tapi kamu gak ada perubahan gitu loh. Nah saya tanya, ada nggak perubahan? Apakah masih ingin menuhankan manusia atau mulai terguncang imanmu gitu loh? Terguncang gimana bos? Orang saya kan belajar, kita kan di sini belajar. Ditanya James, gua gigit kupingku nih James. Gue salib juga loh. Ya udahlah terserah lu lah James. Bang Juma udah dari tadi Ro, saya perhatikan loh. Tapi kok nggak ada perubahan? Berarti kamu nggak nyimak. Jangan-jangan kalau Bang Juma nerangin lo kecil perumahannya gitu. Saya nyimak tadi bos. Oke. Saya bahkan bisa ngomong lagi apa Oke, yang kalau kamu nyimak, tadi. coba kira-kira kesimpulan kamu jawabannya Bang Juma apa tadi atas pertanyaanmu? Coba. Tadi begini, apa yang tertulis itu lemah. Tadi udah dijelaskan, bahkan ditunjukin juga tanda-tandanya sama Bang siapa tadi? Bang Jibril. Nah, tadi udah ditunjukin, dikasih data-datanya juga saya lihat. Terus? Ya itu aja, saya paham. Ya kan sudah dijelaskan. Mau bandingkan Iya, junjunganmu dengan junjungan kami, kau bilang. Bagaimana junjunganmu itu? Coba. Junjunganmu yang kau Tuhan kan. Situ kan bertanya apa, makanya saya bilang apa yang saya tanyakan ini karena iman kita Kristen tuh seperti ini, kita iman itu begini gitu loh, junjungan kami ini gitu loh. Nah kalau junjungan saya tahu, saya nggak tahu sih di agamanya Bang Suma ini gimana, tapi kalau di kita yang namanya kita percaya, kita harus ikuti gitu loh, nggak boleh ngaku percaya terus Jadi nggak kau ikuti percaya? apa yang junjungan Jadi kau percaya manusia itu adalah anaknya Maria adalah Tuhan? Kau percaya? Ya James. 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 Terus bikin kaget. Malu-malu ya bangnya. Jangan Ya udah deh. malu. Lu nanya lagi aja deh James. Masih ada tamu dua lagi bang. Pasien selanjutnya gimana? Saya tanya ini Bos Andi, lagi satu Mau tanya aja. terus nggak mau ditanya ya? Aku tanya dulu satu kali dong, boleh? Nanti Ya, Bang, nanti ya. habis ini Nggak mau menjawab kita tukar dia. pikiran dah. Oh ini aku Habis tanya ini nih, aku- penting ini bang, penting ini. Habis ini Pada dulu. waktu itu, ini satu kali aja. Pada waktu itu berkatalah Yesus, ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi siapa Tuhan? Itu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Coba tanggapi. Di sini Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa kau Tuhankan Yesus? Sementara pengakuan Yesus yang Tuhan itu adalah Bapa. Mana Bapa? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Baca Wah, Alkitab, kopla kau. Gak bisa jawab ya? Bingung toh? Bukan nggak bisa jawab. Terus Saya lagi apa? nggak Di mau mana? jawab sekarang. Coba sebut di mana? Kau tidak mau jawab apa kau cuma iman buta? Saya tahu jawabannya kok. Ya terus mana dong? Ayo, aku bukan nih di mana? Bagian mana? Kami Aku umat Kristen bersyukur percaya kepadamu Bapa. Ini kata Yesus bahwa sudah tinta Yesus- merah. Begini ya. Begini ya. Kami Kristen percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia.
Berarti ada dua unsur di sana, firman Allah dan manusia. Saya tanya, Yesus ini Manusia itu tujuannya Sebentar, apa? saya tidak ingin kamu bernarasi. Saya Ya, ya. ingin kamu menjawab. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu ya di Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Bapa yang Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa kau Tuhan? Kan Yesus, sementara Yesus menuhankan Bapa. Kembali lagi kayak tadi saya bilang bahwa kami percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, mengambil gambar manusia, mengambil rupa manusia. Begitu. Berarti di dalam diri Yesus ada firman Allah dan manusia. Nah, Di dalam- manusia ini, manusia Apa sih kau? ada hubungan tidak sama Tuhan? Sekarang saya Firman bertanya Allah. sama Anda. Firman. Apa itu firman Saya dulu? bertanya lupa. dulu. Jangan kau nggak paham apa Jangan, itu firman. satu-satu Ayo, dulu, apa itu satu-satu. firman dulu? Satu-satu Apa dulu. itu firman? Satu-satu Iya, saya tanya dulu. kamu apa Anda itu firman. Saya tanya kau apa itu firman. Apa itu itu firman? firman? Coba kau jawab. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Wah, goblok memang. Berarti perkataan Bunda ini bukan Bunda ya. Sekarang saya berbicara bukan dengan Bunda. Lah, kalau perkataan saya bukan saya. Misalnya saya bilang, Oh, James monyet, apakah yang sampai di telingamu adalah saya? Coba kau pukul telingamu. Coba pukul telingamu. Apakah Tetap suara saya Anda. yang sampai di telingamu adalah saya? Coba kau tes pukul telingamu. Apa saya yang di sini sakit? Karena saya bilang, James adalah kuclu. Coba kau pukul telingamu. Karena ada suaraku di telingamu. Kau dengar suaraku. Kalau kau pukul telingamu, terus saya yang sakit, berarti Ilustrasi yang Anda kasih itu tidak nyangkut. Loh, kamu Tidak kan bilang nyangkut. suara saya adalah saya. Coba Ilustrasi tes yang dulu Anda ya. kasih Tes. itu Anda Saya tidak tes nyangkut. dulu Gini kamu, aja. saya bilang. Gini aja. Kalau situ nggak percaya bahwa suara Anda adalah Anda sendiri, situ coba caci maki orang terus dilaporin polisi nih, diadili nih, sampai pengadilan. Loh. Bunda bilang sama pengadilan ya, maaf Bapak Hakim, itu Begini suara saya aja, jadi tangkap analoginya suara saya, jangan tangkap saya. Begini, Bisa misalnya dipahami begini. pakai palu. Cara Bos. James, cara pembuktiannya gini. Ambil kaset atau rekam di HP-mu suara saya. James penyembah manusia, itu HP kau injak-injak itu. Apa saya yang sakit atau apakah HP itu adalah saya? Coba tuh rekam tuh. Rekam di HP-mu suara saya. James penyembah manusia, James penyembah anak Maria. Coba itu kau lempar itu HP-mu. Apakah saya yang sakit kau lempar HP itu? Tolong Itu buat artinya- satu ilustrasi itu yang masuk gitu loh, yang nyangkut Betul, dengan maksud- poinnya. Kamu Ini bilang tidak nyangkut. suara Bapak adalah Bapak itu sendiri, ya. Anda tidak misalnya, nyangkut. Benar. misalnya kamu bilang, coba kamu bilang, Anda apa ya? mencontohkan sesuatu yang Mati. hidup Coba kau dengan bilang, sesuatu yang James. mati, kan tidak nyangkut. Saya contoh ke kamu. Coba James bilang babi. Ayo. Coba James bilang babi. Apakah yang kau bilang babi itu adalah kau? Itu babi itu adalah kau. Coba kau bilang babi. Coba kau. Tidak masuk, Bos. Sama sekali Lah, tidak kan nyangkut. kau bilang suara Allah adalah Allah itu sendiri. Kau bilang suara Allah adalah itu sendiri. Coba kau ngomong babi. Apakah babi itu adalah kau? Coba tes. Sekarang dulu. saya bertanya kepada Saya Anda. suruh kau tes. Coba bilang babi. Ayo. Kitab Anda Coba kau bilang itu babi apa? dulu, atau kau bilang monyet. Silakan. Coba kau ngomong dulu. Kamu bilang suara Allah adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Suara Allah adalah Allah. Kau coba ngomong monyet. Apakah sekitar kau ngomong monyet? Yang muncul itu adalah monyet itu adalah kau. Coba. Kau ngomong. Aneh. Kita di sini loh tonton Kok aneh? sama orang. Jangan buat satu ilustrasi yang Kan kau bodoh-bodoh. bilang analoginya gini. Sebentar. Saya ajari kamu. Ketika Gabriel, mohon maaf ya Gurunda, mohon maaf sekali ya. Ketika Ya. Gabriel menemui Maria, apa yang dibawa Gabriel ini? Kan firman, perkataan, bukan Yesus yang dia bawa, dia gendong, bukan toh? Belum ada Yesus, baru kata-kata yang dibawa, firman Allah, kehendak Allah.
kalam Allah yang dibawa malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria. Hai Maria, kau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Belum ada Yesus. Baru kata-kata yang dibawa firman. Akhirnya Maria heran, kenapa bisa ya? Kalau Allah berkehendak, bagi Allah mudah, bagi Allah terjadilah kehamilan ini. Belum ada Yesus tadi, dasar larilah dia. Mohon maaf. Kabur. Terlempar kali. Mungkin. Oke, yang lain deh, yang lain silakan. Terpental kayak. Halo, selamat malam. Halo. Malam, silakan. Selamat malam. Begini, saya dengarkan tadi pembicaraan semuanya. Pada dasarnya saya tidak suka, artinya kalau berdebat tentang Nabi Muhammad atau siapa, karena itu masalah keimanan. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu misalnya dikatakan tadi ada misalnya kawin di umur 6 tahun atau seperti apapun dia, itu adalah hak untuk mengimani saudara-saudara saya di Islam. Cuman saya yang tidak suka, yang membuat saya jadi ingin naik adalah ketika mendengarkan perkataan Juma yang suka memfitnah, yang tidak berdasar perkataan-perkataannya. Kalau memang seperti ininya kita berdebat, ujung-ujungnya hanya ribut saja. Saya juga bisa menyatakan bahwa Juma itu adalah orang gila sesuai dengan ayat yang ada gitu loh. Tapi bukan itu prinsipnya yang saya maui. Ya kalau misalnya tadi dikatakan kalau Kristen itu tidak mengakui kalau Muhammad itu adalah Rasul, ya itu sah-sah saja gitu. Itu kan menurut Kristen. Tetapi kalau menurut Islam itu memang Nabi terakhir, ya silakan saja gitu. Marilah kita tidak saling menghujat. Karena kalau kita saling menghujat semuanya, semua bisa. Semua bisa. Saya bisa. Saya seperti katakan tadi, tidak ada yang bisa membantah kalau yang menerima keluaran Quran itu adalah orang gila. Karena ada ayatnya gitu loh. Tapi apakah memang itu di mana Pak? Di mana? Jangan asal ngomong Pak. Di mana yang menerima Al-Quran itu orang gila mana? Al-Hijr 6. Al-Hijr 6 baca. Al-Hijr yang menerima Al-Quran. Iya. Itu gini Pak, gini. Aku pernah baca gini. Itu gelaran Pak, gelaran kepada bukan, yang dikatakan itu orang kafir Quraisy. gini saya bacakan ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Yang ngomong siapa itu Pak? Kafir Quraisy Pak. Yang ngomong siapa Pak? Tahu lah, yang penting. Nggak tahu. Nggak tahu kok bikin statement itu. Gimana sih Bapak ini? Kalau Yesus, Bapak itu kalau aduh. Ada Yesus. Jangan ngelak-ngelak. Enggak ngelak. Pak, sedikit. Itu siapapun yang menulis, Biar kalau itu Bunda. tidak berguna, Kita diam dulu Bunda. Itu kedua. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya. Semalam ada Juma mengatakan bahwa Islam itu dibaptis 5 kali satu hari. Saya justru berkata sebaliknya. Dulu, jangan ke sana Pak. Jangan ke sana dulu. Itu. Jangan sebentar. Jawab nanti dua pertanyaan itu. Silakan dua terjawab. Okay, baik. Iya, silakan dua nanti jawab. Kan ada Juma di sini. Juma nanti yang jawab. Juma kan mengatakan baptis itu Islam itu dibaptis 5 kali satu hari. Sementara pengertian baptis menurut Kristen adalah penyatuan seseorang menjadi keluarga Kristus, dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Artinya sah menjadi orang Kristen. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira penjelasan baptis yang dimaksud oleh saudara Juma itu loh? Maksud saya tidak ada arti memfitnah atau apa segala macam, hanya minta penjelasan saja. Itu saja, coba minta di. Ya udah diam, nggak usah terbertele-tele lah. Ya silakan. Yang pertama, kalau orang akalnya tidak sampai, itu tidak akan pernah bisa membahas Quran. Oke? Karena yang menuduh Rasulullah gila di situ adalah orang kafir. Jadi kalau Anda dituduh gila, apakah saya percaya bahwa Anda gila?
itu ada ditulis di Al-Quran Anda. Makanya saya Terlepas katakan Anda mengatakan wakalu itu tidak perlu Diam, dijawab, mute, dijawab. Oke, wakalu, dan orang-orang kafir itu berkata bahwa dia yang diberikan Al-Quran sesungguhnya adalah orang gila. Siapa yang berkata seperti itu? Orang kafir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saudara gila, apakah Anda gila? Enggak kan? Ayat itu yang mengatakan. Iya, makanya saya katakan yang mengatakan Rasulullah gila orang kafir. Nah, sekarang ditulis di situ, ditulis. Itu kalau orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah. Oke, bagaimana dengan Rasulullah? Apakah benar-benar dia gila? Tidak. Kalau dia gila, tidak mungkin Kristen tiru-tiru ajarannya. Kalau dia gila, beliau gila, tidak mungkin Kristen niru-niru kitabnya. Tidak pernah Kristen niru-niru kitabnya. Oke, sekarang kitabmu apa namanya? Alkitab, Injil. Dari mana Anda mengambil kata Alkitab? Mengenai di kata Alkitab dari mana? Yang jelas, sebentar. Akan? Udah mulai muncul gilanya kan? Jadi benar itu Al-Anam itu benar. Saya tanya, kalau beliau gila, bagaimana kemudian Anda meniru-niru? Kenapa Anda meniru-niru? Kenapa Anda mengambil nama kitabnya menjadi Alkitab? Kenapa kata Alkitab yang datang dari Rasulullah Anda ambil untuk di kitab Anda? Ayo, dari mana? Sebelum ada kata Alkitab itu sudah ada. Tunjukkan. Mana diterjemahkan ke bahasa lain. Tunjukkan buktinya. Tunjukkan buktinya. Ya, diterjemahkan, itu kan diterjemahkan. Diterjemahkan ke dalam? Ya, dari kalau di bahasa Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Ya, diterjemahkan ke semua bahasa. Yang saya tanya, dari mana kitabmu? Dari mana kitabmu mengambil kata Alkitab? Kalau bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Saya tanya dari mana? Bukan kapan. Yang saya tanya dari mana? Yang saya tanya dari mana? Bukan sejak kapan. Ini yang gila siapa? Yang gila di sini? Alkitab itu sudah ada. Yang gila di sini siapa? Yang dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Sejak kapan? Kalau saya tanya sejak kapan? Islam ada, Alkitab dengarkan. Sejak kapan itu saya tidak tanya. Saya tanya dari mana kitabmu mengambil kata Alkitab? Itu pertanyaan saya. Dari mana? Dari bahasa Indonesia. Oh, Alkitab itu bahasa Indonesia? Iya, LAI. Kalau betul? Bahasa Inggris Bible. Anda yakin? Bible. Anda yakin itu adalah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Arab. Coba, kalau menyebut Alkitab itu, kalau menyebut kata Alkitab, berarti itu adalah bahasa yang disadur dari Alkitab, betul? Bahasa Indonesia, paham? Yang disadur dari? Sebelum Islam ada, yang disadur dari Alkitab sudah ada, karena Indonesia yang disadur dari dengar duluan mana Islam, duluan mana Al-Quran daripada Indonesia? Jawab. Sebelum Islam ada Indonesia sudah ada. Bahasa Indonesia sudah ada. Hah? Sebelum Islam ada, bahasa Indonesia sudah ada? Sebelum Islam ada, Alkitab sudah ada, bahasa Alkitab. Dengarkan wahai penipu, dengarkan. Yang saya tanya, dari mana Biblos mengambil kata Alkitab? Bilang aja sekalian doa dari mana, bilang sekalian. Oh, memang nggak esensial. Pertanyaanmu nggak esensial. Makanya saya katakan, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu gila, kenapa kalian tiru-tiru ajarannya? Dia dikatakan gila karena menyadur dongeng Quraisy pagan. Nah, yang menuduhnya siapa? Pada zaman itu yang menuduh sahabatnya. Sahabat atau orang kafir? Sahabatnya. Mana dalilnya? Buka aja Al-Fatum 13. Tidak ada dalilnya sahabatnya yang mengatakan gila. Kalau Yesus di Markus 3:21, keluarganya, Markus 3, apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita pelajari? Makanya belajar. Apa yang harus saya Gurunda, Gurunda, Yohanes 10:20 itu lebih parah lagi tuh. Yesus dituduh kerasukan setan gitu.
Itu Yahudi tuh, kerasukan setan Yesus tuh. Yang lebih parah Muslim menuduh Yesus manusia biasa, itu yang lebih parah. Manusia biasa dia. Dia manusia biasa. Emang kau pikir makanya, Yesus itu manusia apa? Manusia ayam? Itu yang lebih parah. Apa? Yesus itu manusia apa? Itu yang lebih parah. Yesus itu manusia apa? Yesus itu manusia apa? Manusia kuda. Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Menurut siapa? Menurut siapa? Alkitab. Alkitab ini ambil dari bahasa apa lagi? Nyuri. Menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan. Siapa, di mana tertulis firman Tuhannya? Yohanes 1 ayat 3. Yesus atau Yohanes yang penerima firman? Kamu dijelasin, dia mingkem. Yohanes 1 ayat 3 baca. Yang menerima firman Yesus atau Yohanes? Tidak ada yang menerima firman. Yesus itu Yesus firman. mengaku menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus itu firman. Kenapa kalau Yesus firman, kenapa dia masih menerima firman? Kalau dia firman, kenapa dia masih menerima firman? Kalau dia firman, kenapa dia masih menerima firman? Kamu nggak tahu Alkitab. Kalau dia firman, kenapa dia masih menerima firman? Kamu belum dibaptis. Kalau dia firman, kenapa dia masih menerima firman? Kalau dia firman, kenapa dia masih menerima firman? Kamu yang menafsirkan. Yesus adalah firman. Yesus adalah firman. Kamu mentafsirkan itu. Yesus itu manusia. Jangan seenak kamu menafsirkan. Yesus itu manusia, bukan firman. Firman itu perkataan. Jangan kamu lihat hanya manusianya aja, baca semuanya. Jadi selain manusia, Yesus itu apa? Jangan kamu ambil seenak udelmu. Selain manusia, Yesus itu apa? Kodok. Yesus itu segalanya, nabi, raja, guru. Oh, segalanya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan. Di mana dalilnya? Karena dia Tuhan, dia itu segalanya. Nabi, guru, raja, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dia. Baik. Bisa kita diskusi satu arah. Jadi timer bisa. Kamu jangan ambil sisi manusianya bisa aja. Bisa kita diskusi satu menit bisa? Kamu gak ngerti Alkitab. Bisa kita diskusi 1 menit. Kamu gak ngerti Alkitab, percuma diskusi sama kamu. Turunkan, dia tidak bisa diskusi 1 menit. Kamu gak ngerti kamu. Jangan menyembah yang kerasukan setan, Kevin. Mari kita buktikan bahwa Kristen itu adalah tangan kanan, tangan kirinya iblis. Kristen itu ajaran setan. Mari kita buktikan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, pembohong itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah pembohong dan antikristus itu. Yang tadi dulu jelaskan. Kalau ada yang berani membahas ini silakan. Saya mengatakan bahwa Kristen adalah agama perpanjangan tangan setan. Bantah saya dengan ilmu. Jelaskanlah dulu itu. Tantang saya dengan ilmu. Alasan bersaksi dusta itu. Apa? Di mana saksi dustanya? Iya, kau kan setiap hari mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah. Kapan kau melihat dia kok jadi bersaksi kau di situ? Kamu sendiri kapan melihat Yesus? Gak pernah. Gak pernah? Berarti Yesus itu gak ada? Ada. Dari mana kau mengatakan ada? Kau tidak pernah lihat? Kesaksian orang. Dari mana kamu pernah? Kesaksian kamu yang saya tanya, bukan orang. Pada waktu itu. Kamu yang saya tanya, bukan orang. Yang saya tanya bukan orang. Kamu pernah lihat Yesus? Tidak. Kenapa kamu mengatakan Yesus ada? Menurut laporan dari orang, saya percaya. Saya tidak tanya orang, yang saya tanya kamu. Saya percaya kalau Yesus itu ada. Apa ya dari Yesus yang ada sampai hari ini? Apa? Saya percaya kalau Yesus itu ada. Apa peninggalan Yesus hari ini? Apa? Ada ada manusia lahir, ada manusia, ada alam ini semuanya. Nenekmu kiper. Yang saya tanya, yang dari Yesus, yang sebagai bukti Yesus itu pernah ada apa yang bisa kamu buktikan hari ini? Yang buktinya, kita dunia ini ada karena dia menciptakan langit dan bumi.
Dasar Yesus itu kau katakan ada karena ada alam semesta ini, sementara Yesus itu keluar dari saya percaya itu. Nah, dari mana bisa kamu percaya? Kenapa kamu bisa percaya? Iya, karena laporan mereka itu masalah. Laporan saya mereka percaya, siapa? Itu hak saya. Siapa? Laporan siapa? Saya percaya itu hak saya. Tahu artinya percaya. Terus kenapa kamu percaya sementara kamu tidak pernah lihat? Kenapa kamu percaya kamu tidak pernah lihat? Kenapa kamu percaya kamu tidak pernah lihat? Loh, saya kan percaya. Coba kau mengerti apa yang dimaksud dengan percaya? Apa yang dimaksud dengan yang saya tanya, kenapa kamu percaya dengan saksi? Kau nggak ngerti berarti apa itu yang maksud dengan percaya, yakin, dan saksi. Makanya kamu ditanya, kamu sudah lihat, kamu sudah lihat Yesus ketika kau percaya? Kamu sudah lihat? Laporan seseorang bisa kita percayai, bukan menjadi saksi. Loh, katanya kamu percaya Yesus karena kau tahu. Kamu tahu saya Yesus berdasarkan laporan orang lain. Ya, sama dong, kita berdasarkan juga para sahabat. Kalian bersaksi loh. Terus kesaksian iman rasul itu apa? Koplak, kesaksian iman rasul itu apa? Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Mereka karena melihat sendiri. Iman rasuli. Pengakuan iman rasuli sama dengan kesaksian, persaksian tuh kayak itu sama dibandingkan sebanding dengan bersaksi. Bersaksi bukan menyaksikan. Bersaksi bukan menyaksikan. Jelaskan dulu apa definisi daripada percaya. Sini saya kasih tahu itu bersaksi. Bersaksi itu diucapkan dengan mulut, kemudian dibenarkan dalam hati, lalu diaplikasikan dengan perbuatan. Pantaslah. Kampret ketawa. Coba kau definisi. Buka. Sekarang saya tanya samamu, kenapa kamu percaya Yesus itu ada? Percaya berdasarkan laporan. Laporan siapa? Laporan siapa? Laporan siapa? Dari Alkitab. Di mana Yesus pernah mengetahui Bible? Ditulis di dalam Bible tentang di mana Yesus pernah menyebut Biblemu? Paulus, Lukas, Markus. Percaya kan? Ya, kenapa kamu percaya sementara kamu tidak melihat? Percaya itu tidak bisa dituntut. Kenapa kamu bersaksi? Jadi sekarang gini. Apakah kamu menyaksikan? Apakah kamu bersaksi bahwa Yesus itu pernah ada? Saya tidak bersaksi. Jadi kamu ragu? Saya percaya. Kalau kamu percaya, berani tidak kamu mengatakan? Berani tidak kamu menyatakan dengan kesaksianmu bahwa Yesus itu pernah ada? Saya percaya, bukan bersaksi. Lah, kalau percaya itu berarti masih setengah. Sekarang saya tanya, jadi kamu tidak bisa bersaksi? Kalau kamu tidak bersaksi, berarti kamu ragu. Sekarang kutanyalah kau. Ya, kenapa jadinya ke saya? Bersaksi terhadap sesuatu yang tidak kamu lihat. Nah, sekarang kamu mengakui tidak Yesus itu pernah ada? Saya percaya. Nah, kenapa kamu percaya sementara kamu tidak pernah lihat? Ada laporan. Kenapa kamu percaya sementara kamu tidak lihat? Ada laporan, Juma. Laporan gimana? Laporan apa? Ada laporan di Alkitab. Laporan dari mana? Dari Alkitab. Laporan dari mana? Di Alkitab. Oke. Laporan. Lihat kitabmu. Apakah Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Di dalam Alkitab itu pernah. Di mana tertulis? Di Alkitab itu. Di mana tertulis di Biblemu? Ada di Alkitab. Di mana? Wahai penipu pembohong, di mana? Pembohong penipu di mana? Coba terjemahkan dulu. Di mana tertulis Yesus bertemu dengan Paulus, Yesus bertemu dengan Lukas, Yesus bertemu dengan Matius, Yesus bertemu dengan Markus, Yesus bertemu dengan Yohanes, itu tertulis di mana? Di mana tertulis? Pembohong, kau katakan tertulis di Biblos. Di mana tertulis di Biblos? Penipu, di mana tertulis bahwa Yesus bertemu Lukas? Di mana? Di mana? Di mana? Buka kamus bahasa Indonesia. Di mana ketemu Yesus bertemu Lukas? Di mana? Saya percaya dengan melihat. Iya, kenapa kamu percaya sementara kamu tidak melihat? Saya percaya. Karena? Ya suka-suka saya dong, saya percaya. Loh,
Coba buka. Percaya karena suka-suka saya. Dulu definisi. Definisi. Kenapa kamu percaya sementara kamu tidak melihat? Definisinya apa? Kenapa kamu percaya sementara kamu tidak melihat? Saksi ada Masya definisinya Allah. apa? Kenapa kamu percaya sementara kamu tidak melihat? Saya membaca Alkitab. Kitabmu itu apa pernah Yesus beri legitimasi? Atau pernah atau tidak? Yang jelas saya percaya berkedah. Berarti kamu asal percaya, iman buta itu namanya, kucluk. Mau seperti apapun itu, saya percaya. Itu urusan saya. Sarap. Coba kau jelaskan dulu alasanmu bersaksi. Apa pernah kau suka-suka saya juga. Nabi Muhammad? Suka saya juga. Ayo. Apakah kau hidup sejaman dengan apa itu? Kamu apakah sejaman dengan Yesus? Apakah sejaman dengan Yesus? Coba definisi bersaksi itu apa? Coba. Sekarang saya tanya, apakah kamu sejaman dengan Yesus? Makanya saya nggak sejaman. Saya sejaman. Terus kenapa kamu percaya? Iya, karena ada laporannya. Apa laporannya? Di dalam kitab itu. Apa laporannya? Ada orang melaporkan samamu. Ada orang melaporkan samamu. Lapor paman. Lapor paman. Yesus mencuri keledai paman. Nah, orang yang melaporkan itu ternyata tidak pernah melihat Yesus. Kamu percaya? Saya percaya. Orang itu tidak pernah bertemu Yesus. Biar tahap yang jelas saya percaya. Ini nenekmu kiper, itu namanya kamu gila. Kalau bersaksi itu orang-orang yang melihat langsung. Saya ada Al-Quran. Kau pernah kau tengok rupanya? Saya ada Al-Quran. 6 tahun itu. Al-Quran itu berasal dari Rasulullah. Pernah kau tengok? Rasulullah mengajarkan Al-Quranul Karim. Gak pernah kau tengok dia mengajarkan. Al-Quran masih ada sampai hari ini. Gak pernah kau tengok dia mengajarkan. Makamnya Rasulullah masih ada hari ini. Surbannya masih ada hari ini. Tongkatnya masih ada hari ini. Ayo. Orang-orang yang sesama dengannya, yaitu bangsa Arab, hidup dengannya, keturunannya sampai hari ini. Orang-orang menjadi Islam. Orang-orang di Arab tempat kelahirannya beriman kepada Quran dari Rasulullah. Mana orang Yahudi percaya kepada Biblos? Ayo, orang-orang yang melihat langsung. Nggak ada. Mana orang Yahudi hari ini percaya kepada Biblos? Mana? Hah? Ada? Saya percaya. Bukan bersaksi. Dasar penipu. Orang Yahudi meludahi orang Kristen hari ini. Sudah 2000 tahun orang Kristen diludahi terus mukanya. 200 tahun mukanya orang Kristen diludahi terus sama orang Yahudi. Nggak malu kamu? Nggak malu? Hanya orang goblok yang mengatakan mau bersaksi terhadap sesuatu yang tidak dilihatnya. Ya itu karena kami yakin. Yakin beda dengan percaya dengan. Sekarang kamu percaya, apa dasarmu percaya? Ada tulisan di Alkitab itu. Nah, yang menulis kitabmu siapa? Tak siapa penulis itu saya percaya. Dasar bahlul. Siapapun yang menulis percaya. Asalkan percaya. Kalau kami bersaksi karena kami yakin. Beda yakin dengan percaya cuma dengan bersaksi. Memang betul. Bersaksi itu beda. Kalau yang disebut dengarkan. Kalau yang disebut percaya itu kudu wajib kamu lihat. Nah sekarang kamu lihat tidak? Kalau percaya itu berdasarkan laporan cuma misalnya. Sekarang di Israel dengan Lukas Matius melaporkan Paulus menyuruh muridnya mencuri keledai. Apakah kesaksian? Ada ditulis di situ. Apakah Lukas melihat? Mereka menuliskan berdasarkan saksi. Iya, saksinya siapa? Yang jelas saya percaya apa yang ditulis. Siapa saksinya? Orang-orang yang ada di situ. Siapa orangnya? Ya masyarakat yang banyak. Kalau masyarakat siapa masyarakatnya? Siapa masyarakatnya? Masyarakat orang situ lah. Iya, siapa masyarakat orang situ? Saya percaya dengan apa yang ditulis. Iya, siapa masyarakatnya? Bahlil, siapa masyarakatnya? Dengan apa yang ditulis di Alkitab. Dasar orang dasar bahlil. Percaya, tapi siapa yang melihat? Banyak masyarakat. Siapa masyarakatnya?
banyak penduduk. Siapa penduduknya? Banyak saya saksi. Kau nggak bisa Dasar mengerti bahasa Indonesia saja pun kau belum tahu. Sekarang kamu punya biblos. Sekarang kamu punya biblos. Saya punya Al-Quran. Al-Quran disebut Rasulullah. Pernah tidak Yesus menyebut kitab Lukas? Belum tamat Jumat. Bahlul, pernah tidak Yesus menyebut kitab Lukas? Bahasa Indonesia saja pun kau belum Bahlul, tamat. pernah tidak Yesus menyebut kitab Lukas? Pernah? Kampret. Pernah tidak Yesus menyebut? Bahasa Indonesia saja pun kau belum tamat. Nah, sekarang saya tanya, pernah tidak Yesus menyebut kitab Lukas? Pernah tidak Yesus menyebut kata Kristen? Pernah tidak Yesus menyebut kata Paulus? Pernah tidak Yesus menyebut kitab Markus? Pernah? Tidak Saya Gurunda. percaya apa yang isi Markus itu menulis tentang kisah-kisah Yesus itu. Karena kau tolol. Aduh, keben lagi Gurunda. Ya Allah ya Rabbi. Memang bodoh pula keben lah. Kau itu coba baca 1 Korintus 4:10 itu. Oten oon karena Kristus, baca. Aduh, kalau sudah parah tadi host, tendang aja ke comberan gereja. Pada akhirnya Gurunda yang keben, tendang aja kalau sudah begitu. Siapa ini? Ini Kristen juga kah satunya? Di repot Gurunda. Iya, mana anak dari hasil Sina tadi, mana? Keben juga mungkin. Oh, keben. Gurunda. Kabur. Iya, gimana dia? Jual beli dia. Muslim Kristen? Jual beli? Muslim Gimana? Kristen. Silakan. Tadi dilaporin, jadi saya turunkan. Silakan. Jadi saya itu ibarat Yesus bagi Kristen. Yesus harus mati, makanya Bang Suma itu harus mati. Di mana Bang Suma naik, di komal manapun harus dimatikan. Saya itu Yesusnya Kristen sebenarnya. Semangat. Orang yang harus mereka bunuh. Allahu Akbar. Lumayan lo buruk ya. Mantap Gurunda. Mimpi buruk bagi Oten Gurunda ini. Bukan, saya Yesusnya, Dek. Oh, Yesus. Saya yang harus mereka bunuh untuk nebus dosa mereka. Betul Gurunda. Dialog baik-baik dilayani, nggak mau. Diminta 1 menit, nggak mau. Mereka maunya yang kayak gini-gini, terampil pakai jurus tendangan tanpa wayangan. Selanjutnya ada jual beli ini Kristen atau Islam? Halo, jual beli. Kalau nggak ada suara saya turunkan. Kristen. Siapa dibilang jual beli ini? Ada itu akun. Kenapa bang? Ini Bayu Andika Kristen atau Islam? Saya Batak Mualaf. Ya Muslim. Alhamdulillah. Ya mualaf. Mualaf. Ya salam dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar ini. Iya, penggemar Bang Zuma ini. Tolong cuma sedikit Bang, saya saran kalau ini berikan pemahaman kepada mereka supaya yang pelan-pelan masuk akal. Itu aja Bang, ini saya mau kasih ini masukan aja. Betul. Siap. Perintah dilaksanakan. Thank you. Tapi ada kaidah Quran. Iya. Illal ladzina amanu. Ya, jelas sekali kaidahnya. Illal ladzina zalamu minhum. Itu ada kaidah. Ya. Jadi kalau ada yang kemudian orang Oten yang susah untuk kita nasihatin, ya mau tidak mau, illal ladzina zalamu minhum. Mbak Malaysia kan Gurunda caranya Masya Allah. Ya, dari tadi sore ini ada jual beli. Kita ngajarin mereka. Jual beli ada yang ingin disampaikan bang? Oh, bang. ada yang mau aku sampaikan, ya kan? Ya, apa itu bang? Silakan bang. Tapi kan dari satu agamaku ya biarkanlah dulu dia memuaskan yang di hatinya berbicara. Apa sih kau tuh kayak orang mabuk? Maksudmu apa bang? Kok dibilang orang mabuk awak ngomong bagus kok dibilang orang mabuk? Enggak, kamu diajak berdiskusi gitu loh, silakan. Iya. Kan ada yang ingin disampaikan bang? Ada.
Ya, Ada. silakan, Bang. Ya, bagus sekali yang disampaikan Bang. Terima kasih. Ada yang lain Bang? Belum. Oh, belum. Oh iya ya. Lanjut. Kan semua agama ini kan menuju kebenaran. Ngapain kita harus berkoar-koar? Jujur aja Bang, kalau begitu. Cuma itu aja yang ku sampaikan. Kan semua agama yang ada di dunia ini, semuanya kan menuju kebenaran. Nggak ada, cuman Islam Bang. Cuma Islam ya? Iya. Mana ada kebenarannya menyembah manusia? Emangnya yang abang bilang manusia itu siapa? Yesus. Anda pikir dia kucing? Ya oke lah kalau gitu Yesus. Ya kan memang dia manusia Man. Makanya saya katakan mana ada kebenaran yang nyembah manusia. Memang dia manusia. Dia itu manusia hasil perkawinan atau yang diturunkan bapaknya. Bukan hasil perkawinan, tetapi hasil rahim manusia. Iya, hasil rahim manusia. Ya, betul. Yes. Terus? Berarti kalau menurut abang Yesus itu manusia? Manusia. Iya. Iya. Pasti kan abang bilang dia itu enggak hasil perkawinan. Memang betulnya abang bilang tadi itu. Iya. Tapi dia itu kan diutus bapaknya ke dunia. Kan banyaknya orang berselisih paham tentang dia. Banyak itu manusia yang berselisih paham. Gak usahlah dulu zaman kita, di zaman orang itu aja pun udah berselisih paham. Terus siapa Yesus menurut Yesus? Kalau menurut saya, menurut Yesus, enggak butuh dari Anda. Dari Yesus. Aku adalah bintang gejora. Bintang gejora penyanyi dangdut itu. Ya udah, makanya Yesus menurut Yesus dirinya adalah. Ya kalau menurut dia, dia itu tidak pernah mengakui bahwa dia itu Tuhan selama dia hidup di dalam manusia. Bagus. Tidak pernah dia menyebutnya. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapalah saya? Ada yang membilang muridnya kaulah Mesias. Ada yang membilang kau adalah Tuhan. Ada yang bilang kaulah adalah Raja. Tidak ada yang mengatakan Tuhan. Yang mengatakan Maran atau Guru. Ya atau ada. Tuhan. Ada di kisah videonya itu pun tentang Yesus ada itu. Iya, Tuhan, kan Tuhan, Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu penjaga sorga itu Tuhan itu. Sekarang ada tidak Yesus mengatakan dirinya? Kalau Yesus tidak pernah kutengok di dalam YouTube-nya dia, di dalam YouTube video yang disiarkan. Di Bible. Kan Bible itu karena kan diambil orang itunya dari Bible. Makanya ada enggak Yesus mengaku Tuhan? Memang kalau menurut kepribadianku lah ya kan, kepribadianku tidak apakan kepribadian yang satu agama denganku, karena berlawanan, bertentangan. Karena dia itu sudah diyakinin dia itu adalah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau abang? Ngomong apa sih? Kok nggak jangan kita bilang ngomong apa, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saudara sendiri, Yesus itu siapa? Menurut Yesus? Kalau menurut saya, Yesus itu adalah yang diturunkan Bapaknya ke dunia. Iya, tahu. Iya. Kita sudah tahu itu. Yang diturunkan itu kan banyak, air hujan turunkan. Ya. Yang diturunkan anaknya lah. Ibaratnya anaknya yang suci lah diturunkan ke dunia. Maksudnya anaknya ini maksudnya Tuhan beranak. Itulah
pemikiran manusia itu kan, kalau di pemikiran manusia lah dulu, contohnya dulu seperti Abang Juma lah dulu. Iya, Anda mengatakan anaknya, maksudnya apakah dia beranak? Tuhan itu beranak? Karena di dalam kami, di dalam gereja kami kan disebutnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapnya itu dibuat Bapa di jidat kita itu, di pikiran kita itu. Tapi bisa tidak Bapa itu diganti ayah biar lebih keren sedikit? Dalam nama ayah bisa nggak? Nggak boleh. Loh, kalau di kampung nggak boleh. Kenapa bisa? Nggak boleh karena kalau papi nggak boleh. Itu khusus untuk manusia. Kalau bapak? Itulah ajaran Yesus. Bapak. Tapi kenapa tidak ada huruf K-nya? Bapaknya bukan Bapak. Kenapa huruf K-nya nggak ada? Kan yang aku bilang Bapak. Iya, kenapa huruf K-nya nggak ada? Ya nggak mau orang itu menulis. Yang mau orang itu menulis Bapak aja. Buta kali ya. Kan kalau Bapak itu nggak ada, yang ada Bapak. Bapak. Iya, harus matika. Mungkin maksud Anda Papa. Kok pikirnya Papa yang Papa di surga. Papa di surga. Karena Bapak harus pakai K. Karena kan kalau bagi aku bapaknya, aku bilang dia Bapak. Nggak bisa, itu ejaan dari mana? B-A-P-A, Bapak. Itu benar enggak? Itu benar tidak? Benar. Loh, harusnya kan pakai K. Ya, mungkin kan itu yang ditulis mereka. Kalau katanya tadi Yesus anak. Berarti kalau Bapak tidak ada K-nya, anak juga tidak boleh ada K-nya. Jadi anak. Ana auna una aina ina anau. Gitu kan? Jangan pakai K juga. Harus anak. Bapak dan adalah anak. Kan gitu. Benar enggak? Benar. Jadi mulai sekarang pakai ana. Oke? Anak pun bisa, bapak pun bisa, sama-sama aja. Jangan. Kalau babe? Babe itu di suku mana dia menyebutkan babe? Nanti entah bape apa, bape itu yang Real Madrid itu, klub itu. Kalau Abah bisa nggak? Abah. Bape. Abah bisa nggak? Abah itu di suku mana itu Abah? Bugis. Oh, Bugis. Teta bisa teta. Nggak boleh lah kalau nggak boleh bapak, ya. Kalau tidak bapak ya bapak. Nah, sekarang Yesus itu disebut anak, dia betul-betul bapak ini beranak atau gimana? Itulah. Kalau bapak itu, bagaimana bapak bisa beranak? Biasanya bapak ibu itu yang beranak. Iya, bapak tidak beranak. Nah, berarti dia bukan anak bapak. Jangan gitu, jangan dibuat teng sebelum orang ngomong, jangan dibuat teng. Nggak gitu boleh ya? Gitu, nggak boleh gitulah. Dia anak ibu atau dia anak bapak? Yesus itu maksudnya? Yesus itu anak bapak atau anak ibu? Yesus itu anak ibu atau bukan anak? Yesus itu anak ibu atau anak bapak? Anak bapak. Kalau dia itu pasti kan dia kan lahir dari ibunya, ya pasti anak ibu lah kan, anak ibu kan. Nah, berarti dia bukan anak bapak. Itu kan cara gini loh bang. Kenapa aku bilang dia itu bukan adalah seorang muridnya berkata kepada Yesus.
Atau dibilanglah dulu, contohnya dulu dikata kehidupan mereka di waktu beriringan dengan Yesus lah dulu masih hidup. Datanglah muridnya ini. Ataupun masyarakatnya lah dulu kita bilang di pada masa itu kan. Datanglah. Bagaimana kami cara berdoa dengan Tuhan lah atau Allah atau Bapa lah dulu contohnya kan. Datang Yesus berkata, dibuat dela-dela. Adalah doanya kalau di kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikan aku makan. Berikan makan sama rezeki samanya itu. Tapi dan tiap hari, ampunilah. tiap berdoa minta makanan. Dan ampunilah janganlah sakit telinga lo Supaya kamu itu semangat, jangan loyo-loyo. Kamu lalu ngomongnya, semangat, ayo. Ada Ahisugi di bawah, host. Coba duduk. Duduk coba. Atau ke hotel yang lain lah. Coba duduk dulu. Jangan tiduran, duduk dulu yuk. Yones Empang. Kamu rehat dulu ini. Aduh, ngantuk dengar kamu. Jual beli hilang. Ahisugi di bawah, Ahisugi. Bang Kores terlambat. Yones, silakan. Yones Empang, silakan. Assalamualaikum Bang Suman. Muslim ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penggemar beratnya Bang Suman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sumbawa. Ingatkan malam ini malam terakhir. Dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Dari Sumbawa NTB ini Bang Suman. Bentar, tes. Iya Bang. Enggak masuk suara saya? Masuk banget. Enggak. Oke. Jadi diberitahukan kepada para netizen semuanya bahwa malam ini adalah malam penutupan donasi ya. Bagi Anda yang belum sempat untuk berdonasi untuk saudara kita yang ada di PL sana, malam ini adalah kesempatan Anda. Bagi Anda yang ingin berdonasi melalui koin, bisa melalui saya, insya Allah akan saya donasikan seluruhnya tanpa mengurangi satu mawar pun. Ayo untuk malam terakhir kita gebrak. Udah dapat berapa sih semuanya malam ini selama donasi? Belum, malam ini belum. Belum ya. Kemarin tuh 250 ya? 280-an. 280 lebih. 280. Yuk kita genapkan minimal 300 JT ya, maksimal 400. Yuk semangat. Monggo dilanjut. Bang Kores ditambahin Bang Kores. Ya Ikhwan, ini malam penutupan penggalangan dana Palestina ya Ikhwan. Jadi per live ini ditutup, maka tutup sudah penggalangan dana, sehingga nanti di live besok Ikhwan, di live bukan besok dong, ini di live nanti siang atau nanti malam, insya Allah kita udah udah ada pengumuman dengan Stad Ali kapan akan menayangkan mengenai penyerahan dan bendera kita di PL nanti Ikhwan. Karena itu salah satu bukti tersalurkannya penggalangan dana ini adalah berkibarnya bendera Yayasan API Apologet Islam Indonesia di PL sana gitu. Jadi tafadhol Ikhwan, silakan. Dibuat. Itu gampang itu Ustaz, aman. Oke. Yo Ivan, jadi ini ya update ini nggak lebih, ini ada lebihnya mungkin 1 juta 2 juta. Sekarang terkumpul 280 juta Ikhwan, Masya Allah. Islam kaya. Fadl silakan. Yang ingin melalui rekening bisa ke rekening MMCI 1701 ditambah 3.000 ditambah berapa Statsugi? 173. Oke. Itu Ikhwan ya. Update terakhir 285 juta 179.879.
Itu update terakhir kemarin ya. Yuk semangat. Ya, oke, itu aja dulu lah paling ikhwan ya. Diulang rekeningnya 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 ditambah 173. Yang ingin donasi melalui koin, saya yang bersedia untuk menerimanya dan akan saya kirimkan melalui rekening MMCI. Alhamdulillah kurang lebih sekitar berapa yang saya dapat ya, sekitar 6 jutaan lah, sekitar itu. Yang juga, dari koin aja itu ya. Juga terima kasih kepada Adinda ya, pemilik channel YouTube Lensa News TV yang juga turut ya aktif menyuarakan di channel beliau terkait dengan penggalangan dana ini. Beliau banyak mengirimkan bukti-bukti transfer ya dari netizen beliau. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan hidup, urusan dunia dan akhirat kepada Adinda dan keluarga, amin. Amin, amin, Allahumma amin. Tes Cecen juga dong, Gurunda. Gimana? Banyak terima kasih juga, udah banyak yang ngirim juga melalui YouTube aku. Iya, betul. Cuman nama YouTube-nya saya nggak tahu. Triun Slayer Comment Center. Gurunda nih, kita kenal dari tahun 1978 Gurunda bercanda biar berkesan. Gitu. Oke ya, untuk saudaraku yang ada di live chat YouTube itu sudah saya pin nomor rekeningnya. Iya. Ya, bagi Anda yang di YouTube ya yang ingin berdonasi, silahkan lihat di chat YouTube saya. Itu udah saya pin ya. Yuk, semangat. Oke, Dinda Kores, Demang Handi dan juga Ahisugi yang gencar ngirim bukti transfer itu langsung ke saya dan saya teruskan ke Bendahara MMCI. Terima kasih banyak ya, semua yang mendukung kegiatan ini. Dinda Kores, netizennya luar biasa. Bang Handi demikian adanya, Ahisugi juga, Masya Allah. Dinda Ardiansa, Bunda Rahma, semua semangat. Lanjutkan perjuangan. Laskar Api luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Merahkan live komen Laskar Api KB. Laskar. Allah. Bang Andi mau ngomong tuh. Masih ini bahasa Indonesia. Masih ada pasal satu ini. Menunggu Paduka dulu. Pas beliau jam 12 lewat kita tutup ya Banyuma ya. Iya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, siapapun itu. Enggak Bang Andi, tutupnya live ini tutup, berarti donasi tutup. Iya, boleh. Terima kasih kepada seluruh pihak, siapapun itu, terutama kepada pengurus API, Apologet Islam Indonesia, mulai dari pengawas, pembina, ketua, divisi-divisi lain, tentu siang malam berupaya bagaimana memformat, bagaimana menyisakan waktu bahkan sampai 24 jam siang malam sampai subuh begitu. Untuk ini semua tujuan kita satu adalah berbagi kepada saudara kita yang sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita dari tanah Republik yang kita cintai kepada saudara kita yang ada di PL. Ya, semua channel-channel yang terafiliasi dengan sahabat Banjuma dengan komal-komal lain yang mulai Julkipilai Mabas, Sugi Kristologi Official, Green Command Center, Andi Slebes dan Mantepe juga. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita perbuat insya Allah ya dipermudah segala urusan kita dan mendapatkan yang lebih baik tentunya. Amin. Jadi benar, nanti kita tutup setelah menutup live kita masing-masing. Terima kasih Pak De. Jadi sambil menunggu juga yang lain. Tetap selingan diskusi dulu. Tapi yang jelas yang masih ingin kesempatan, masih ada kesempatan untuk teman-teman semua
Ya, nomor rekeningnya juga ada di channel saya, juga ada di sana. Tapi nggak apa-apa disebut lagi di sini 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 MMCI atas nama Bank Tabungan Negara. Itu sih dari saya. Terima kasih. Lanjut lagi. Siap, thank you Bang Andi. Yuk gas, Dantel, selamat malam. Ya, malam kakak-kakak semuanya. Malam. Muslim Kristen? Ya, mohon maaf sebelumnya saya jujur Kristen. Oke. Ada bakat apa yang mau ditampilkan? Saya tidak terlalu banyak menampilkan satu hal, cuman saya ini bertanya aja, apakah masih ada Bang Juma? Oke, siap. Silakan. Burunda. Assalamualaikum Bang Juma. Shalom. Waalaikumsalam. Silakan. Oke Bang, saya tertarik dan saya juga penggemar Bang Juma sekalipun saya Kristen. Dan saya senang dan suka Bang Jumar. Dia orangnya baik dan apalagi filsafatnya sangat bagus banget. Masya Allah. Ya tuh. Saya ini bertanya aja, hanya cuma tidak apa ya, hanya cuma minta penjelasan aja dari Bang Jumar ini. Iya, terkait apa Bang? Apakah menurut Bang Jumar, apakah Islam itu memang benar-benar dikatakan agama perdamaian? Iya. Nah, lalu bagaimana dengan oknum-oknum yang sering mengedakannya, istilahnya namanya terorisme? Walaupun itu ada oknumnya, apakah itu juga masih tetap dikatakan sebagai perdamaian? Mohon penjelasannya, Bang. Baik. Al-Quranul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan gini. Bismillah. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Amin. Maha mengetahui. Ya. Amin, 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 Bang. Ya. Jadi kenapa Islam itu disebut agama yang suka perdamaian, agama yang suka cinta kasih? Karena di dalam peperangan pun, karena perang itu tidak bisa dihindari, ya, sampai kapanpun perang itu akan selalu berkecamuk. Karena kenapa? Kita adalah makhluk sosial yang juga punya ego, ya, punya kemudian kepentingan, baik itu individu, bermasyarakat, bernegara. Itu udah pasti. Sehingga dalam sosialisasi interaksi kita antar individu, antar bangsa, antar negara, itu tak jarang kemudian muncul perselisihan yang berujung kepada pertentangan dan perang. Apa yang dikatakan oleh Islam kemudian? Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ini dalam keadaan perang. Perang diizinkan dalam Islam demi melindungi kebenaran, mempertahankan diri atau melawan kezaliman. Nah, meskipun demikian, bukanlah berarti satu-satu cara yang dikehendaki kemudian. Bahkan terciptanya perdamaian adalah lebih didambakan oleh Islam. Ini kenapa saya katakan bahwa Islam itu adalah agama damai. Karena itulah kemudian seruan oleh Allah kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, jika mereka atau sebagian dari orang-orang kafir itu condong kepada perdamaian, apa kata Allah? Maka berdamailah. Wa tawakkal 'ala Allah. Ajaklah mereka, terimalah mereka, dan bertakwalah kepada Allah saja. Terima permohonan maaf dari mereka, terima permohonan perdamaian dari mereka. Sebab di Islam jelas aturan mainnya. Perang itu sendiri yang dikehendaki, tidak dikehendaki oleh Islam. Islam tidak menghendaki perang, tetapi dengan perang umat Islam itu kuat mentalnya. Jadi sehingga kemudian ketika terjadi pengkhianatan baik itu bangsa, negara, maka umat Islam akan pasang badan demi untuk mengembalikan kedamaian tersebut. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anfal ayat wa in janahu
lisalmi fahnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ayat 61. Seperti itu. Itu aturan perang diterangkan lagi, nggak boleh membunuh ini itu. Iya. Nah itu dia, sama seperti ini. Jadi kalau di dalam Islam itu diperintahkan tidak boleh dalam perang nih ya, dalam perang tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu di dalam ajaran agama Islam. Ada kaidahnya. Tidak boleh membunuh rahib-rahib. Ya, tokoh-tokoh agama tidak boleh dibunuh. Gitu bang. Sementara kalau ajaran terdahulu, ya siapapun jangan biarkan bernapas, jangan biarkan hidup apapun yang bernapas. Itu perintah. Itulah Dantel, makanya Islam nggak bikin nuklir. Karena nuklir melanggar semua sunah-sunah peperangan Nabi. Tuh. Sangat bagus sekali pertanyaan atau jawaban dari Bang Juma. Bang Juma, thank you banget. Namun sebenarnya ini bukan menyerang Bang Juma, mohon maaf sebelumnya. Cuman hanya saya bertanya aja bagaimana pendapat Bang Juma tentang kebenaran hal itu toh. Nah, lalu apakah Islam itu juga mengajarkan yang namanya kebencian Bang terhadap orang yang berbeda dengan keyakinan? Menurut Bang Juma gimana? Lalu bagaimana dengan oknum-oknum yang lain yang kadang-kadang sering menyerang agama orang lain sehingga ada yang saling membabi buta, babi gini, babi kono. Nah, saya minta pendapatnya Bang Juma gimana Bang Juma? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi pertama yang harus dipahami di dalam Islam itu, misalnya di dalam surah At-Taubah ayat ke-6, Allah menerangkan, wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin, bayangkan ini sudah kaum musyrikin, ini kaum yang menyerang umat Islam, yang tak henti-hentinya kemudian memusuhi umat Islam. Apa kata Allah? Di antara mereka yang memusuhi kamu ada yang meminta perlindungan kepadamu. Kata Allah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Maka lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sekedar dilindungi, bahkan perintah Allah kemudian, antarkanlah mereka ke tempat yang aman bagi kehidupan mereka. Coba, ini orang-orang musyrik yang memusuhi kemudian umat Islam, lalu mereka kemudian minta perlindungan. Bayangkan aja, orang yang memerangi, orang yang memusuhi, orang yang membenci, tiba-tiba minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Setelah kalian melindungi mereka, antarkan mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Subhanallah. Di ayat lain Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullah anil ladina lam yaqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, dan Allah tidak melarang kamu berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Kata Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini Islam, Bung. Jadi kalau ada yang kemudian meneror, ada kemudian teroris dan seterusnya, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Itu adalah oknum yang punya niatan untuk merusak agama Islam. Itu udah pasti itu. Itu udah pasti. Makanya perintahnya la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Seperti itu. Silakan. Luar biasa Bang Juma, keren sekali
penjelasan yang sangat bagus. Walaupun tapi tidak semua itu ya Bang, ada oknum-oknum tertentu ya. Iya. Oke. Gimana? Terima kasih untuk ini penjelasannya sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya tidak ada niat dan tujuan untuk bisa menyerang atau apa. Saya hanya cuma minta penjelasan dari Bang Juma karena saya melihat Abang ini sangat bagus sekali. Apologetiknya juga dan sekalian filsafatnya sangat keren sekali. Nah, satu lagi pertanyaan ini Bang, apakah semua orang itu harus sebenarnya memeluk agama Islam atau bagaimana? Sedangkan dalam ajaran Islam itu seharusnya akan diajarkan bahwa semua orang bebas memilih agama yang mereka yakin dan tidak ada paksaan dalam masalah keyakinan mereka. Nah, menurut Bang Juma gimana soal hal itu? Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi gini, Bung. Semua kita manusia ini pasti ingin selamat. Ya, Islam itu artinya selamat. Kenapa Islam itu selamat? Karena Islam itu damai. Damai sejahtera. Islaman. Nah, sekarang gini. Al-Quran diwahyukan itu untuk siapa? Litubayyina linnasi. Untuk seluruh umat manusia. Taurat untuk Bani Israel, Zabur Injil untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Makanya di Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Nah, kaidah ini kemudian mengikat semua manusia. Min ajali salik katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasi jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, bukan karena orang itu telah melakukan pembunuhan atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka sungguh dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Coba, membunuh satu manusia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Menyelamatkan satu manusia sama halnya menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini adalah kaidah di dalam ajaran agama Islam. Karena itulah kemudian Islam diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Dulu Nabi Musa untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya, Nabi Isa kaumnya, tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, kaffatan linnas. Demikian. Mantap. Ini panitia kenapa enggak siapkan air minum? Keren sekali. Mana panitianya? Kasih minum dulu sama Bang Juma. Ini sudah kecapean. Kalau boleh nambah Mohon maaf dikit ya. Bang Juma. Silakan Akhi. Kalau boleh saya tambah dikit. Islam ini agama yang memberi kebebasan kepada seluruh umat manusia. Kamu beriman silahkan, tidak beriman silahkan. Ada ayat di dalam Al-Quran yang tidak ada di kitab manapun. Apa itu ayatnya? La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Satu lagi, ini tidak ada dimanapun, tidak ada. Anda gak akan menemukan dalam Bible, gak ada. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini gak akan Anda temukan, bos. Di dalam kitab Anda, di dalam kitab Weda, di dalam kitab Tripitaka, silakan cari. Adakah ayat yang seindah ini untuk orang di luar Islam? Ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah ayat toleransi. Saya tidak menemukan ada ayat toleransi di Bible. Saya pembaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, sudah saya baca, saya tidak menemukan itu. Di Islam ada ayat toleransi, lakum dinukum waliyadin. Itu ayat toleransi. Ya, di lain tidak ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu.
Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Silahkan Anda telaah sendiri. Monggo dilanjut. Thank you abangku, sangat keren sekali. Siapa namanya saya belum, karena nama Fitinya juga nggak kelihatan sih soalnya. Studi Kristologi. Salam kenal abangku. Salam salam toleransi. Terima kasih sudah mengajarkan saya bagaimana seharusnya harus bertoleransi. Apakah saya masih boleh bertanya Bang Juma? Lanjut. Oke, sampai pagi. Gaspol. Waduh. Nah gini Bang, apakah muslim itu memang seharusnya mengikuti semua ajaran Islam secara kaku? Lalu bagaimana sedangkan Islam mengajarkan bahwa umat harus mengikuti ajaran Islam secara konsisten dan taat? Namun terkadang ada juga orang yang salah memahami Bang, dan menyalahgunakan ajaran Islam untuk membenarkan tindakan, sehingga kadang-kadang dalam tindakan ini sangat ekstrim sekali, seperti melakukan tindakan kekerasan atau memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, tanggapan Bang Juma gimana soal itu? Iya, yang tadi yang dibacakan oleh guru saya lah ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk kemudian masuk agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan memilih, bebas. Mau beriman, silakan beriman. Mau kufur, silakan kufur. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mau beriman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau memilih menjadi seorang muslim, menjadi Islam, silakan masuk dengan maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffa. Sekalian masuk kaffa dia. Serius, tidak bercanda, tidak menjadi orang munafik. Ngaku Islam tapi kemudian tidak menjalankan. Mengaku Islam tapi kerjanya hanya menyerang sesama Islam. Itu munafik namanya, itu tidak kafah. Karena Islam itu adalah damai sejahtera. Nah, untuk itulah kemudian Allah memberikan solusi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah kemudian Allah uraikan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tetapi ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Yang beriman tentu jannah, yang kafir pasti neraka. Itu udah pasti itu. Silakan. Luar biasa, keren sekali ya Bangku. Inilah yang menjadi, yang membuat aku tertarik sama Bang Zuma. Ini Bang, jangan tertarik orangnya, tertarik agamanya, bos. Iya, cocok lah itu, udah pasti. Lalu bagaimana kalau Anda ini tertarik sama Bang Juma, suatu saat bisa kecewa. Tapi kalau kamu tertarik sama Islam, kamu nggak akan kecewa. Iya, itu maksudnya. Jangan sampai hanya bermanis-manis di mulut ya Bang ya. Lanjut. Oke, Bang Juma, apakah Islam itu mengajarkan bahwa suami berhak melakukan kekerasan terhadap istri? Oh, nggak bisa. Padahal di dalam Al-Quran Bang, atau di dalam hadis ya, tidak mengajarkan bahwa suami berhak melakukan kekerasan terhadap istri. Namun sebaliknya, Islam harus mengajarkan bahwa kesetaraan dan saling menghormati antara suami dan istri. Namun terkadang ada juga orang yang salah memahami dan menyalahgunakan Bang ajaran Islam, sehingga untuk membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tanggapan Bang Syuma soal hal itu gimana? Iya. Jadi gini, ketika berbicara mengenai rumah tangga, di Islam itu kaidah rumah tangga itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim
di data surah Ar-Rum ayat 6. Ayat 21. Allah Subhanahu wa taala dengan terang menjelaskan kemudian bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakumul mawaddata wa rahmah. Ini titik fokusnya itu di situ. Mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar apa? Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu adanya kasih dan sayang. Jadi tujuan kemudian orang berumah tangga itu untuk melahirkan lalu merasakan kedamaian di dalam bingkai kasih dan sayang. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Makanya penegasannya kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti istri, anak kita harus kita pelihara dunia dan akhirat. Gak boleh kemudian kita menzalimi istri, gak boleh. Gak boleh kemudian kita menzalimi keluarga, gak boleh. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatu gilad syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini saya ngeri-ngeri kalau saya membaca ayat ini. Yang mana dikatakan jaga keluargamu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terbentuk dari manusia-manusia kafir dan juga batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar dan juga malaikat yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi malaikat-malaikat yang disediakan di neraka itu adalah malaikat-malaikat yang beringas, yang menerima perintah untuk kemudian melumat habis orang-orang kafir yang masuk ke dalamnya. Karena itulah kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara keluargamu dari api neraka. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara, di umat Islam itu tujuan pernikahan, tujuan berumah tangga adalah mawaddata warahmah, berkasih sayang sesama anggota keluarga, suami, istri dan seterusnya. Gitu, Bang. Thank you. Ada lagi? Silakan. Aduh. Ya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, keren sekali Bang Juma. Apakah mungkin bisa next time lagi kita bisa diskusi lagi, Bang? Saya pengen diskusi sama Bang Juma ini. Boleh. Iya. Atau satu lagi pertanyaan saya, bisakah? Boleh. Katanya mau sampai pagi. Ya sampai pagi. Ya wes lah, monggo. Nah, apakah di dalam Islam itu, Bang, diperbolehkan namanya memakan daging babi? Sudah pasti tidak lah ya. Nah, tidak, kenapa? Karena di dalam Islam daging babi itu dianggap sebagai haram ya, dan tidak boleh dikonsumsi ya, Bang. Iya. Tapi pada hal ini kan bukannya sebenarnya hal ini didasarkan pada ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Namun bagaimana dengan banyak orang yang sering mempertanyakan dan menganggap bahwa daging bedua itu haram? Gimana menurut Bang Juma? Coba penjelasannya, Bang, supaya lebih paham dan mengerti. Iya, baik. Jadi Al-Quranul Karim memang melarang kemudian umat Islam itu memakan babi.
Karena itu sudah kaidah. Sudah kaidah di dalam Al-Quran, artinya kaidah itu adalah aturan. Aturan main di dalam Al-Quranul Karim itu sudah jelas. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 diterangkan dengan sangat rinci, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Nah, kenapa kemudian Allah melarang itu? Ini adalah aturan mainnya Tuhan. Allah ingin menguji manusia. Dengan adanya aturan main seperti itu, Allah ingin menguji siapa di antara kemudian manusia ini yang mentaati perintah dan siapa kemudian yang ingkar terhadap perintah itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khaira ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Allah mengatakan kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu kaum saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ketika diperintahkan jangan makan babi, jangan makan babi. Makanya ketika ada kaidah larangan itu, kami tidak makan. Karena itu dilarang oleh Allah. Dan memang ternyata secara ilmu kedokteran, ya babi itu memang memiliki unsur yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, sedangkan kalau kita di dalam lihat kitabnya teman kita Yahudi ya, Yesaya 66, di situ dikatakan begini, Bung. Sedikit saya ke sana ya. Bagaimana kemudian Tuhan datang menghukum dengan api ya dan pedang. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang akan binasa adalah yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya di taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan babi, makan binatang-binatang menjijikkan serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini kami ngeri membaca data ini, di mana Tuhan akan akan membasmi orang-orang pemakan babi. Ini sangat menyeramkan dan sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Nah, kalau ada teman-teman Kristen masih makan babi sementara ada ancaman di dalam kitab Yesaya 66 data nomor 17 bahwa Tuhan akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi, makan binatang-binatang yang menjijikkan itu, Bang. serta tikus, maka ya kemana hendak kemudian akal ini kita bawa ketika akal menelaah itu adalah larangan dan akibat dari melanggar larangan itu sudah dituliskan dengan sangat jelas dalam Yesaya 66 nomor 17. Itu yang bahaya itu. Silakan. Tapi bagi saya sih, Bang, yang penting enak, yang penting bisa dimakan. Nah, itu dia. Makanya berarti tanggung jawab nanti di akhirat. Dia mati. Oh gitu. Iya. Karena daging babi itu lezat, Bang. Iya. Namanya kepala batu. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bang Zuma. Mungkin bisa next time lagi karena memang waktu tidak memungkinkan. Salam toleransi, Bang. Saya dari Nias, Bang. Mungkin bisa kapan ada waktu. Baik. Abang bisa ke Nias. Amin. Ya, saya dari Nias. Jujur saya Kristen, Bang. Masya Allah, iya. Silakan belajar terus, Bang, belajar. Oke, salam toleransi, Bang. Salam toleransi seperti biasa. Untuk mengakhiri diskusi kita malam hari ini, satu lagi pertanyaan untuk Abang Zuma ini yang sangat sekarang dari sebelum bertanya izin dulu sebentar. Satu doang. Mas Daniel makan babi? Masya Allah. Makasih Bang Siregar. Iya makan, Kak, enak banget soalnya. Oke, baik. Bukan mereka pemakan segala. Kalau bagi saya sih, Kak, bagi saya sih nggak masalah. Yang penting masuk di dalam aja. Ya, memang orang Kristen gitu karena udah dia ngakui kok makan babi udah. Atau mungkin Bang Zuma ada ingin ditanyakan, Bang Zuma?
Beliau nggak Satu ingin lagi, tanya Bang. kayaknya. Iya. Mau bisa nggak Ini, kita Bang. bertanya? Iya, silakan. Apakah muslim itu diperbolehkan yang namanya minuman alkohol? Padahal di dalam Islam ya, minuman beralkohol itu dianggap haram ya dan tidak boleh dikonsumsi ya. Iya. Udah tahu Si nanya. Oten yang noise, teman-teman. Udah Bu Rama, unda dulu. Itu kan lalu kenapa? Tapi padahal ada sebagian oknum-oknum yang mengasumsi ya Bang. Nah menurut Bang Juma itu gimana tanggapan Bang Juma soal hal salah. Jadi siapapun kemudian yang melanggar perintah Allah, maka mereka dihukum dosa. Karena itu betul ada perintah larangannya. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 43. Itu larangannya sangat jelas. Tidak boleh kemudian minum minuman khamar, alkohol yang memabukkan. Itu ada perintah, Bang. Jadi kalau ada yang melanggar perintah itu maka dia berdosa. Iya, kalau tidak enak tidak mungkin dilarang, kan gitu. Makanya yang enak-enak itu dilarang untuk menguji manusia. Apakah manusia itu taat kepada perintah Tuhan atau tidak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bang Juma, salam toleransi. Thank you banget penjelasannya. Dulu Bang Kapan bisa Abang Juma ini bisa kalau ada waktu ke Nias, apakah bisa? Daniel, insya Allah. Nil. Oke, halo. Nil, kalau sekiranya nih ada orang habis minum alkohol banyak, terus dia mabuk, dia memperkaos adik perempuanmu itu, kira-kira faktor dia memperkaos adikmu itu apa? Banyak faktornya sih Bang. Mungkin karena dia tertarik atau mungkin ulang karena kembali. adik saya perempuan itu cantik. Saya ulang ya, itu dan baru satu pertanyaan membuat lo, dia kamu kok tertarik. ngeyel. Pertanyaan gini, ada seorang cowok, dia mabuk berat karena minum alkohol kebanyakan. Dia memperkaos adik perempuanmu. Apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan memperkaos adikmu itu? Penyebabnya apa? Faktornya banyak Bang. Kok banyak? Ya kan saya jelasin. Ya silakan. Faktornya atau penyebabnya itu bisa karena dia sudah mabuk dan sampai dia tidak tahu. Dan yang kedua, mungkin karena adik saya itu cantik dan sehingga membuat dia tertarik dan akhirnya dia melakukan hal kenajisan yang tidak diinginkan sesungguhnya oleh Allah. Kan gitu toh? Oke. Kalau orang sudah dalam keadaan mabuk, kira-kira tindakannya minus atau positif? Kita nggak bisa mengklaim hal minus atau apa karena itu urusan dia Bang. Yang pasti saya tahu dia itu orang pemabuk. Oke. Manfaat orang mabuk apa menurut kamu? Lupakan utang. Coba. Karena di Bibelmu ada loh, berilah minuman keras itu dan untuk melupakan kemiskinan. Apa ya kalau berbicara soal tentang mabuk sebenarnya Bang? Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Subhanallah. Masya Allah. Ayo saudaraku yang lain yang ingin donasi singa lagi untuk saudara kita yang di PL, bukan untuk saya ya. Kalau untuk saya nggak berani minta. Ini untuk saudara kita yang membutuhkan. Ayo lanjut. Semangat terus. Semangat. Bang Marjuki. Terakhir nih, apa manfaat orang yang sedang mabuk? Silakan Mas Daniel. Dantel. Kalau soal mabuk sebenarnya Bang, kita nggak bisa menentuin manfaatnya. Tiap orang punya manfaat sendiri dan punya tujuan dan punya alasan kenapa dia bisa mabuk. Saya nggak nanya itu. Nah, tadi kan saya jelasin. Ya. Saya kan jelasin Bang. Ya silakan. Kan gitu toh. Nah, jadi bagi saya tergantung pribadi masing-masing tujuan dan manfaatnya apa Bang. Itu sekian. Oke. Pada umumnya orang yang mabuk itu apakah dia berbuat baik atau berbuat jahat? Tergantung Bang niat. Pada umumnya. Ya.
Berbuat baik atau berbuat jahat pada umumnya orang mabuk? Tergantung. Tergantung bang. Oke, tergantung. Baik. Saya persingkat lagi. Boleh nggak orang mabuk masuk gereja? Boleh atau tidak? Tergantung. Jangan ntar lu Burama. Yang pasti itu dilarang. Dilarang. Tapi Kenapa kembali dilarang? lagi dari pribadi jemaat. Kenapa dilarang? Ya. Kenapa dilarang? Itu urusan dia mau dia mau ke pertanyaannya gereja, mau Berdante, pertanyaannya, kenapa gereja melarang orang mabuk masuk gereja? Kenapa dilarang? Karena bisa juga menyebabkan kalau dia sudah mabuk, kalau dia punya tujuan lain, contohnya dia mabuk karena dia ada niat jahat atau apa kan, kita kan nggak tahu. Dan yang pasti yang harus perlu kita hindari sebelum hujan terjadi, masa kita perlu kena yang namanya payung. Jadi artinya di sini, artinya di sini gereja ada ketidakadilan. Boleh minum alkohol, tidak ada larangan. Orang mabuk kok dilarang? Artinya ada ketidakadilan dari gereja ini. Kenapa orang dilarang mabuk masuk gereja? Kenapa? Gereja. Dia punya hak juga loh. Masya Allah. Masya Allah. Dia punya hak juga loh masuk gereja orang mabuk ini. Kenapa dilarang? Tergantung. Kenapa tergantung bang? Hah? Tergantung bang. Tergantung. Berarti boleh masuk? Orang mabuk boleh masuk gereja? Boleh lah, silakan aja. Oh boleh. Baik. Yakin ya? Yakin. Karena di dalam juga orang minum kok. Halo. Alhamdulillah. Ini mau saya tanya sama ada Dentan ya. Halo. Dantel. Iya, halo Kak. Siapa yang ngomong ini? Harus namanya siapa ini? Nama saya Ijal sama nama saya Ijal. Salam toleransi abangku. Salam ini mau saya tanya. Nias. Anda posisinya di mana ini? Di Nias kah? Saya di Nias Selatan abangku. Oke, di Kopi. Hati saya ini di Nias Utara juga. Saya dari Nias juga nih. Ya, saya dari Nias. Ya, babangku. Salam toleransi dari Nias Selatan. Ini ya saya mau perjelas sedikit. Kalau di Nias itu memang banyak tuanya, banyak minumannya. Jelas. Di sini benar banyak. Abangku. Nah, jadi gini, bang. Dia mabuk dia nih si Dento. Jadi gini, kalau daerah memperkenalkan daerah sedikit ya, soalnya di sini terkenalnya tua. Tapi saya di sini, saya ini Islam, tapi saya tidak mengkonsumsi itu karena diharamkan bagi kami. Ya, seperti yang menjelaskan sebelumnya, itu mau minum mau enggak itu tergantung. Mbak bilang ya kan, itu agama Anda dan agama saya tidak melakukan seperti itu. Jadi kalau di sini minuman di situ harusnya dilarang, nggak boleh lagi dikonsumsi atau dijual. Bisa netizen kirim koin dulu sama abang ini, kirim koin dulu sama abang ini. Ya. Ini dia butuh koin ini. Jadi ya inilah memperkenalkan daerah, setiap daerah memang beda-beda. Nah, jadi sini saya nih memperkenalkan saya Islam. Alhamdulillah, saya Islam dari kecil, saya dari Islam. Kalau Mbak Deta ini dari Kristen mana ini? Udah cukup tadi Bang Rijal, nggak usah diperlebar. Udah ya Bang Rijal ya. Jadi dia ini anak ini tadi si Malakama. Boleh minum, boleh mabok. Tapi orang mabok nggak boleh masuk gereja. Diskriminasi bro. Di dalam Bible-mu itu Amsal 31, 6-7, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Jadi untuk orang Kristen nih, minuman itu buat melupakan kalau lagi galau, lagi putus cinta, lagi miskin, banyak utang. Untuk melupakan ini semua harus mabuk. Abang lagi galau ya? Harus mabok nih gitu loh, gitu ya. Gitu. Jadi ya emang bebas sih ini orang-orang kayak gini. Tapi kalau orang mabok jangan dilarang masuk gereja dong.
Gitu loh, biarin aja. Kan menurut Anda tadi orang mabok tergantung. Bisa aja dia di dalam dia bersih-bersih gitu. Dia tidak merusak. Kan gitu, tergantung kan tadi jawaban lu. Hebat kan Dantel, orang mabok itu? Gimana? Semua tergantung Bang. Tergantung kan. Mantap kan? Mantap. Orang mabok boleh masuk gereja, betul? Hanya yang tergantung ya kira-kira. Betulnya. Tergantung Bang. Hebat kan? Hebat. Alkohol. Alkohol. Jadi hati-hati nanti teman-teman ya. Mendekati 25 Desember sampai Januari Masehi gitu ya, 2024, hati-hati. Alkohol di mana-mana. Amin. Tuh. Kopla. Ya gak apa-apa dia praktekkan agamanya dia, gak apa-apa berapa. Emang alkohol kok diberikan gitu. Kan banyak orang galau gitu, jadi dikasih alkohol supaya nggak galau gitu ya. Aduh. Supaya tidak jatuh cinta Bangku. Nanti stres loh. Alkohol. Babi. Aduh. Komplit sudah. Tiarap. Wush, ada Rambo. Buset. Rambo. The Rocky. Rambo. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Malam. Ini saya mau sampaikan sekarang ini. Aku lagi minum ini. Wih. Mantap. Hebat. Ini anda ini semua pada bodoh saya menilai. Biarin bodoh. Udah Rama sabar dulu. Sabar dulu Bunda, biarin dulu. Apa? Kenapa saya bilang bodoh? Kalian selalu, setiap saya nonton ini selalu membahas agama orang lain. Marah nih. Kalau saya ditanyai loh, hampir kalau Anda betul-betul agama Anda itu percaya. Berarti dia budak dari tadi. Saya hampir sejam ditanya. Kalau Anda itu percaya agama itu Anda itu sendiri, ya bahaslah agama Anda itu sendiri. Sebarkanlah kepada umat. Tapi jangan bahas ini, benar Alkitab mengatakan ada saatnya kehausan firman Tuhan itulah. Ini tibanya. Berarti dia budak dari tadi ini. Dia nggak dengar Bang Juma membahas Al-Quran tadi. Budak dia. Kupinya taruh di pantat, dia nggak pakai. Ya, Babang Kurama, salam toleransi, pelan-pelan. Rambo, berarti lu budak dari tadi nggak dengar. Makanya kuping itu jangan taruh di pantat. Lagi minum Bang. Iya, Abang. Bukan, masalahnya baru saya buka ini, baru saya ikut. Sudah jujur, baru saya buka minum. Sekarang baru saya pulang kerja bos. Ya kalau lu baru buka lu diam dulu, makanya kuping itu dipakai, jangan diparkir di pantat. Karena sering saya tonton ini yang paling sering dibahas itu agama orang lain gitu loh. Kenapa? Siapa yang bahas agama lu? Nggak ada. Siapa yang bahas agama lu? Nanya lagi. Nggak ada. Makanya kalau mabuk itu bukan di sini tempatnya, di kali. Saya mau bilang, barusan itu ngomong itu bentar lagi Desember katanya tanggal 25. Kenapa Anda mengatakan itu? Ya suka-suka gua lah. Kenapa emang? Kenapa? Memang begitu. Nah justru itu kamu tidak mengakui kesalahan Anda itu sendiri. Itu namanya begitu Bang. Faktanya kebodohan begitu. itu namanya. Faktanya begitu. 25 Desember itu permintaan minuman keras itu melonjak sampai 100%. Loh. Enak banget itu Bang Juma. Nah itu dia makanya. Bagus kalau itu. Makanya minuman itu kan lancar itu, senang orang yang penjual itu. Iya, makanya kami himbau kepada teman-teman Muslim supaya pas malam Natalan itu nggak usah kemana-mana karena maksiat terjadi di mana-mana pada malam itu. Gitu, dengar. Saya waktu di Rantau Prapat itu ada teman saya nggak nanya lu di mana waktu itu, nggak nanya.
Bukan, saya mau jelaskan. Enggak usah dijelasin, orang nggak nanya kok. Ya betul, nggak nanya. Tapi aku 25 Desember itu teman-teman Muslim nggak usah keluar. Karena apa? 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan. Hati-hati lo. Hari kelahiran Tuhannya Rambo sama Dantel. Justru itu, ini kebodohan ini. Kalau saya jelaskan Anda tidak terima. Terima kasih abangku sudah mengakuinya. Thank you. Hari kelahiran Tuhan. Di usia keberapa itu ya? Tuhan. Saya hanya mau menjelaskan aja. Boleh nggak kalau misalnya 25 Desember kita ucapkan dan begini, selamat ya hari kelahiran Tuhan Anda, semoga Tuhan Boleh Anda selalu sehat walafiat ya. Atas ucapannya. Saya mau sampaikan lagi. Di agama Tuhan Anda dilindungi oleh Sang Pencipta gitu ya. Di toleransinya tinggi, sangat tinggi. Karena kami memiliki kasih. Karena kami memiliki kasih. Wah, kasihan. Agama tetangga ini yang paling tidak punya toleransi. Wow, buktinya kalian hidup damai di tengah-tengah kami. Negara yang kami perjuangkan untuk merdeka dari penjajah beragama Kristen yang beringas itu, Anda tinggal damai di sini? Kata siapa? Amin, Bang Jumar. Kata siapa kami damai? Oh, jadi Anda tidak merasa damai di Indonesia? Dari mana damai? Kami aja ibadah aja dilarang. Siapa yang melarang Anda ibadah? Baru Anda dengar ya? Belum pernah dengar? Iya, belum. Barusan itu. Anda di gereja mana, Dak? Anda di gereja mana? Bang Rama, masalah gereja. Anda di gereja mana dan siapa yang datang mengusir Anda ibadat? Di mana itu terjadi dan kapan? Jangan ditanya gerejanya. Ibadah di rumah, jangankan di gereja, di rumahku aja sendiri bisa diusir loh. Boleh dilarang itu. Jangan fitnah gitu. Enggak ada itu. Buktinya. Enggak ada itu. Di mana? Di mana? Di mana? Nggak perlu saya sampaikan, orang dengar semua nanti. Nyanyi pas nanti lingkungan di sini dengar, sedang nonton dia nanti didatangi lagi pula aku di sini. Pasti masuk di berita, Bang. Kalau ada yang kayak gitu-gitu masuk di berita. Saya nggak heran saya. Pasti masuk di berita. Sekarang itu TikTok di mana-mana, Instagram di mana-mana, ya apalagi sosial media di mana-mana. Baru dengar yang viral itu jangankan kemudian orang ibadah diganggu, Bang. Oke. Orang makan saja tiba-tiba dipatok ayam jantan telurnya itu viral. Itu kata dirimu. Kata dirimu. Apatah lagi kalau ada orang beribadah diganggu. Jadi kalau ada yang memberitakan seperti itu tapi tidak ada di pemberitaan sosmed, itu berarti pembohong, penipu. Coba suarakan itu yang pernah terjadi itu, suarakan dong. Pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Kalau pernah terjadi 350 tahun negara Indonesia yang di dalamnya penuh dengan pesantren-pesantren santri dan ulama itu dimombardir oleh tentara-tentara yang beragama Kristen. Gimana itu? Di mana? Nggak tahu. Ya kan Anda yang mengatakannya. Udahlah. Ya gitu. Jadi gini Gurunda, maksudnya yang diusir-usir tuh gini Gurunda. Jadi kan misalnya ada gereja nih, ini misalnya pemukiman orang Sunda nih, orang Sunda, rumah-rumahnya orang Sunda. Ada gereja di sana kan, yang datang orang-orang Batak, Kristen semua. Gimana orang Sunda di sana nggak rusuh gitu kan? Sama kayak di Papua nih, Papua. Bikin gereja kan. Gerejanya isinya orang Jawa semua, orang Manado semua. Orang Papua risih lah. Kayak gitu. Makanya diusir-usirin sama warga karena muka-mukanya ini muka-muka pendatang semua. Iya. Gitu. Ini dengar ya, ini kenapa? Aku tinggal di Padang ini. Baru pernah terjadi di apa itu udah viral mah di TikTok itu, yang di Banuaran itu keluarga saya semua itu. Nah itu orang mana? Orang mana? Ramu pasti bukan orang Padang, pasti pendatang pasti kan?
Dengar dulu. Nah, makanya kayak gitu. Jadi yang namanya pribumi itu risih. Ini kok tiba-tiba dalam hari Minggu kok ada orang-orang asing datang ke rumah kita gitu. Dengar dulu, biar Jula jangan ngomong, jangan emosi. Jadi ya wajar diusir gitu. Nah, aku aja menjelaskan yang nggak mau dengar ini. Nah, mau jelaskan. Sekarang gini aja deh. Sekarang gini. Tentara dan Brimob kita baru-baru ini ditembak. Di salah satu mau dijelaskan aja kau banyak. Dengar. Di salah satu provinsi yang ada di negara kita ini, saya ingin tahu itu pelakunya agama apa? Yang membunuh baru-baru ini tentara dan Brimob. Enggak usah dulu bahas yang lain lah. Loh. Kalau masalah gitu dengar dulu ya. Anda mengatakan Anda tidak aman. Anda tidak aman di negara kami. Betul Anda katakan begitu? Negara kami. Negara mana kan negara kamu? Oh, ini negara Anda juga. Ini negara Anda juga. Dengar dulu biar saya tanya, ini negara Anda juga. Dengarkan dulu biar saya jelaskan. Kalau ini negara Anda, kenapa Anda mengikuti agama penjajah? ini orang Kalau begitu. Kalau mau dengar penjelasannya saya jelaskan. Oke, saya dengarkan, silakan. Kenapa Anda mengikuti agama penjajah? Jawab. Agama penjajah yang mana? Nah, agama penjajah yang mana? Yang bawa Bible masuk di Indonesia siapa? Yang bawa? Alah, dengar dulu. Jangan bahas itu. Jangan bahas itu. Nggak boleh dibahas katanya. Jauh kali. Jauh kali kupingnya. Malu ya? Malu dia. Bukan malu, dengar dulu biar jelaskan. Makanya saya tanya, kenapa kamu memilih mengikuti agama penjajah? Aduh. Jawabanmu? Memilih agama ini negara saya sendiri ya, gimana? Iya, kenapa kamu memilih agama penjajah kalau begitu? Agama penjajah yang mana? Lah, Belanda itu agamanya apa? Itu beda cerita itu beda cerita. Beda cerita lah. Giliran ketabok beda cerita. Nggak ada hubungannya dengan agama. Saya tanya, kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Sederhana kan? Itu tidak ada hubungannya dengan agama, bos. Loh, itu pasti ada. Kamu mengatakan kamu tidak damai di negara ini. Sementara negara ini pernah diobrak-abrik 300 tahun lebih oleh orang-orang yang beragama Kristen. Ini pemikiranmu dangkal kali, bocil. Oh gitu. Jadi giliran malu kamu katakan saya bocil. Ya jelas lah. Agama penjajah Belanda apa? Buktinya saya tanya, agama penjajah Belanda apa? Kamu buktinya agama penjajah Belanda itu apa? Penjajahan yang berapa Kalisteng Gurunda. Gigimu panjang tidak bisa pikir berarti. Saya tanya, agama penjajah Belanda itu apa? Paling banyak teroris di Indonesia inilah. Penjajah mana banyak? Teroris dengan penjajah banyak mana? Agama Islam. Penjajah banyak mana dengan teroris? Yang paling banyak di Indonesia agama Islam. Iya, saya tanya, penjajah dengan teroris banyak mana? Banyak agama Islam. Nenekmu kiper, apa nama tentara Islam yang datang menjajah? Itu di bom Bali itu kemarin itu apa? Berapa banyak kuburan massal 40.000 jiwa? Kutanya samamu. Bom gereja itu di Bandung. Berapa banyak korban 40.000 jiwa? Kutanya samamu. Ini pandai ngomong aja ini Pak Ustaz. 40.000 jiwa korban pembantaian di mana-mana terjadi, dan pelakunya adalah oknum-oknum yang beragama Kristen. Kafir. Sederhana kok. Mau kau datang besok? Ayo Kores, disuarakan lagi Bang Kores. Kembali. Ya, jadi aku kemarin itu kan abis live itu keliling-keliling ya ikhwan ya. Ini nyata ya, baru kemarin. Keliling-keliling terus ada yang tag
tag apa tuh? Tag me out gitu ya. Ada cowok tuh pemandu ininya. Terus ada yang naik gitu, cowok kan ditaruh tengah biasanya. Terus ditanya, agamanya apa? Islam. Langsung diturunin tuh yang acara take me out gitu. Terus si hostnya tuh kayak sengaja tapi kepleset gitu, dia bilang gini, maaf ya, kita nggak nyari yang dari agama Miss. Enggak, kita nyarinya yang cindo-cindo aja gitu. Jadi itu Miss kalau diterusin kan kita tahu kemana tuh ya. Cuma aku masih pantau-pantau aja gitu. Jadi kita tahu lah siapa yang rasis Portugis lah ya. Oke, yuk Ikhwan silakan. Ini adalah live terakhir malam ini ya, live penutupan untuk penggalangan dana saudara kita di PL. Tafadol silakan yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya, karena yang kayak begini tuh jarang-jarang terjadi Ikhwan ya. Berinfak fisabilillah, siapa tahu insya Allah ridhoi menjadi berkah di ladang jihad PL sana. Itu bisa melalui rekening MMCI Ikhwan. Nomornya itu 1703 tambah bukan ya? 401 berapa? 4017? 401 tambah 3000 tambah 171. 401 tambah 3000 tambah 173 Ikhwan. Aku ulang ya. 171 tambah 73. Oh, 40 udahlah Bang Handi aja yang bilang, Bang. Gak ingat. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. BTN atas nama MMCI itu. Nah, itu ya Ikhwan. Fadol silakan. Untuk yang kesusahan rekening MMCI, silakan melalui koin akun Sugi Kristologi. Bisa lewat sana Ikhwan. Yang bisa satu bunga, yang bisa satu singa gitu. Nah, untuk taritung yang di bawah yang merasa kepanasan dengan penggalangan dana yang sudah sampai 280 juta di sini, ini aku infokan saja. Nanti kalau dananya udah nyampe ke PL, akan dititipkan pesan. Kalau yang di Palestina, astagfirullah. Kalau yang di PL ini agamanya Kristen, jangan dikasih. Ini dananya untuk yang muslim PL saja. Yang Kristen cabang PL itu minta ke Kristen cabang Indonesia saja. Enggak, Bisa benar juga ada alasannya Kores gitu Bang Juma. Kenapa? Karena Kristen Indonesia ini tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Iya. Gitu. Ini juga diumumkan sekalian, yang mau kirim stiker di YouTube juga bisa. Iya, Bang Handi. Ada kan? Oke, iya. Silakan. Ya, untuk yang di Majelis YT juga ya bisa dipergunakan ininya ya. Stiker dan super chat dan stikernya YouTube bisa dipergunakan ke channel-channel yang sedang melivekan sekarang gitu. Insya Allah akan langsung dimasukkan ke rekening MMCI juga nanti setelah dikonversi, dan kita langsung kirim ke saudara-saudara kita di PL. Iya. Dan kita akan umumkan dari saudara Anton Azam ya. Ayo dong di Andi Selebes Channel itu ada logo dolarnya tuh, super chat sama super stiker tuh. Cobain dong, udah lama tuh nggak pernah ada yang itu tuh. Ayo cobain. Ya. Ikhwan ya sekalian ya, ini aku ke info aja ya. Ini sebagai penyemangat dari Akhi Bahrul Makmur, alhamdulillah sudah masuk sebesar 500.000 ke MMCI untuk saudara kita di PL. Jazakallah khair Akhi Bahrul Makmur. Lalu kemudian ada juga dari dari Akhi Herin Store telah masuk 1.500.000 ke MMCI. Jazakallah khair Akhi Herin Store. Lalu ada dari Akhi Supri. Ini yang malam ini ya. Yang kemarin aku nggak sempat ini ngasih tahu. 300.000 dari Akhi Supri. Jazakallah khair Akhi Supri. Yang terakhir ada dari Ukhti Syafira sebesar 200.000. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Iya. Untuk semua yang telah Syakir berkontribusi. Dan sahabat Sezan ya 19.900. Masya Allah. Ada juga Ibu Lis Hutari, orang tua dari sekretaris kita Dinda Ardiansyah. Masya Allah 200.000. Luar biasa. Terima Ya, kasih ini ya, masuk juga. Ini masuk juga dari siapa nih? Bentar.
Dari Bang Joni ya sebesar 100.000. Barakallah. Masya Allah. Ada yang minta di hamba Allah 250.000, nggak usah dibacain namanya, katanya hamba Allah 250.000. Allahu Tadi ada juga 1 juta nggak mau disebutkan namanya. Ada juga dari Epita Collection 200.000 rupiah dah. Barakallah. Terus ada lagi siapa nih? Udah banyak banget nih. Tembus lah 400 ini malam lah, alhamdulillah. Muhammad Takdir dan Takdir di super chat nggak usah disebutin dah. Beliau bilang jangan disebutin. Oke, Leo Kim 19, Muslim atau Kristen? Kalau Kristen silahkan naik bertanya. Kalau Muslim ketik aja, nanti aku sampein. Muslim bang. Oh Muslim, oh ya udah ketik aja tuh. Ketik aja di bawah. Ini ada yang di channel Zulkifli 15, Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Gigi lu rontok. Nenek Mukiper. Samsul Rijal, terima kasih Pak Samsul 75.000. Rekening BCA nggak ada. Saya adalah orang yang ragu, Bang. Gitu dibilang. Ada nggak yang punya BCA? Banyak Gurunda, kenapakah? Ada yang nanya nomor rekening BCA. Tapi larinya ke pribadi tuh. Iya, maksudnya dari BCA-nya nanti arahkan ke ini, ke MMCI gitu maksudnya. Oh ya, kayak kemarin itu Bunda Ratu transfer dulu ke saya 250.000, kalau nggak salah 250.000, baru dari rekening saya transfer ke MMCI. Bunda Ratu di Bogor, terima kasih. Emang kenapa kalau memang kan kepotong cuma 6.000 paling? Nggak apa-apa tuh. Sulitan kali. Kadang juga tidak pengalaman gitu. Oh. Ada Ya udah, dari Saudari Nurjana Arwan, Masya Allah, 79.000, luar biasa ya stikernya ya. Lanjut. Ya, ini Leo Kim. Masmu, saudara Masmu 20.000. Ayo tembuskan 100.000 yang koin. Selamat malam Bang. 100.000 koin, yuk. Iya, malam. Kristen Islam? Katanya tadi di komen ragu kenapa? Iya tadi katanya Muslim. Saya adalah orang yang ragu. Ragu tentang tunggu dulu sebelum ragu apa? Ini basicnya apa ini agamanya? Islam atau Kristen? Iya. Ragu tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Ini selalu mencintai para habib dan para ulama yang berjalan lurus membela agama Allah. Begini, saya kagum dengan Islam. Saya sangat kagum dengan Islam. Apalagi Fakta 50.000, penjelasan dengan Abang Juma yang begitu logika, yang begitu masuk akal, apa segala macam. Saya sangat kagum sama Bang Juma. Bentar Bang, Abang ini Kristen Islam Bang? Itulah. Saya ini orang yang ragu terhadap Alkitab. Oh ya udah, paham. Saya sering kalau lagi menyendiri seperti ini di kamar atau di rumah, apa namanya, mencari Tuhan, bukan menghayati, mencari Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Gitu loh Bang. Apakah di Kristen itu seperti itu yang diajarkan? Mati, Bang ya, pasti bertanya-tanya. Jadi sampai detik ini saya tetap akhirnya jadi ragu apakah Yesus itu adalah Tuhan atau manusia atau apa. Tapi tetap di dalam Alkitab itu sendiri
Yesus mengaku adalah sebagai utusan, tapi di dalam gereja itu adalah Tuhan. Jadi akhirnya saya nggak kemana-mana. Bimbang dan ragu ya, bimbang dan ragu, betul. Ya, tunggu dulu, di KTP-nya Kristen atau Islam, ini apa agamanya? Kristen, dia bilang. Iya. Kalau Muslim, kalau Islam, jangan ngasih argumen-argumen yang syubhatnya itu seakan-akan Kristen itu jatuhnya murtad itu. Dia ngaku Kristen. Kristen ya bang? Ya. Dia Kristen. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin belajar saya ingin belajar lebih jauh lagi tentang Islam sama Bang Juma, karena saya lihat di sini Bang Juma lebih apa ya, lebih paham tentang agama Islam. Banyak yang lebih paham, Bang. Guru-guru kita di sini paham. Cuman kebetulan saya yang dituangkan untuk mewakili mereka yang ada di sini, maksudnya ya. Karena banyak juga berselebaran panitia surga di luar sana. Tapi ada yang bilang dia Muslim. Anda Muslim apa Kristen, bang? Saya ingin tahu ketuhanan yang jangan Anda mau ngetes. Anda Muslim apa? Mohon maaf, Kristen apa Muslim? Nasrani. Nasrani? Apa masih ada Nasrani sekarang? Udah Bun, udah dari tadi jawab Kristen masih ditanya lagi Bu Ramai. Udah biarin aja sama Bang Juma. Oke, lanjut. Nah itu, saya ingin lebih banyak belajar tentang Islam itu, Bang Juma. Iya, sama. Saya pun demikian, Bang. Belajar tentang ketuhanan yang Maha Esa. Orang Islam tentang Tuhannya orang Islam gitulah. Tunggu dulu dikit aku ya. Akhileo, itu kenapa di VT-VT-nya kok ada anaknya berjilbab semua gitu loh? Apa nikah sama orang Islam? Tanya Pak Deni, mau ditanyai dulu loh. Saya di sini keturunan dari Kaharingan. Iya, keturunannya Kaharingan. Di KTP agamanya apa, Akhileo? Nasrani. Jadi di KTP agamanya Nasrani, serius ini? Iya. Jadi keluarga kami itu ada Nasrani di KTP. Ada yang Kristen. Jadi di keluarga kami itu bermacam-macam agamanya, Bang. Oke, Akhileo, di KTP-nya Akhileo agamanya apa? Tertulisnya Kristen ya. Oh ya wes satu. Lanjutlah kalau kayak gitu. Nah, saya ingin belajar tentang Islam gitu loh. Orang mau belajar Islam, kita hargai beliau. Silakan. Islam pun boleh belajar Islam. Silakan. Tentang ketuhanan orang Islam itu seperti apa sih, Bang? Baik. Jadi Tuhan di Islam itu kemudian jelas di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuhan di Islam itu satu, ahad. Dia esa, tidak punya pribadi ganda, tidak punya pribadi dua, tidak punya pribadi tiga, dan seterusnya. Cuman satu. Allahus Samad. Tuhan yang satu ini adalah tempat bergantungnya segala makhluk. Semua kita, yang mengatur tentang denyut jantung, yang mengatur tentang udara, oksigen, yang mengatur tentang alam semesta, semuanya, apapun yang ada di langit dan di bumi, apapun di luar daripada dirinya, semuanya tergantung pada dia. Lam yalid wa lam yulad. Tuhannya umat Islam tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia bukan makhluk, maka kemudian dia tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Karena Tuhan itu cuma satu. Kalau ada Tuhan diperanakkan, berarti dia diperanakkan Tuhan. Berarti dia tidak ahad.
Kalau ada Tuhan yang beranak, berarti yang diperanakkan adalah Tuhan. Berarti dia tidak ahad, karena dia berbentuk keluarga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, apapun itu. Jangankan makhluk, untuk menjadi kembar aja kagak. Jadi Tuhan yang ada di dalam ajaran agama Islam itu satu, tempat bergantungnya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Lalu kalau kita mencari seperti apa wujud keadaan Tuhan itu, kita nggak bisa, karena Tuhan itu maha besar. Tuhan itu meliputi segala apa yang ada. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dikatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Jadi bagaimana kemudian umat Islam, orang yang berakal ini, bisa mengetahui keberadaan pencipta langit dan bumi? Dengan cara melihat tanda-tanda. Bagaimana manusia itu bisa melihat bahwa pada tempat itu ada sebuah makhluk? Dengan cara dia melihat jejak kaki, atau melihat sisa-sisa makanan, atau mungkin ada bulu atau tanduk dan seterusnya yang bisa mereka lihat. Nah, untuk membuktikan bahwa pada tempat itu ada hewan, ada jejaknya. Ketika ada jejak hewan, mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita harus meyakini bahwa hewan itu ada. Kenapa? Jejaknya ada. Begitulah orang berakal mencari Tuhan. Alam semesta ini bukan ciptaan nenek moyang kita, bukan buatan negara kita, bukan manusia yang menciptakan oksigen dan semuanya, bukan. Apa ini? Ini adalah jejak keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi bagi orang yang berakal. Makanya Tuhan di Islam itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau Tuhan bisa dilihat, berarti dia serupa dengan makhluk. Kalau Tuhan bisa digambarkan, berarti dia serupa dengan makhluk. Karena dia tidak dilihat, tidak bisa mendengarkan, dan tidak bisa digambarkan, maka tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Ini yang perlu sekali lagi saya sampaikan kepada saudara. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang ada dalam Al-Quran, aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada mereka melalui alam semesta. Lalu aku memperlihatkan keberadaanku kepada mereka melalui diri mereka sendiri. Contoh, saya ingin tanya kepada saudaraku Leo. Saudara Leo, Anda masih punya gigi sekarang, Bang? Punya, Bang. Punya kuku juga? Punya. Berapa kali dalam sebulan Anda potong gigi? Sekali seminggu, Bang. Matinya balas ya neraka. Berapa kali dalam sebulan Anda potong gigi? Potong gigi, nggak ada potong gigi, Bang. Nggak ada potong gigi. Berapa kali dalam sebulan Anda potong kuku? Kalau potong kuku seminggu sekali, Bang. Siapa yang menjaga pertumbuhan gigi Anda sehingga gigi Anda tidak tumbuh seperti kuku? Padahal gigi dan kuku sama-sama mendapatkan nutrisi dari makanan dan minuman yang Anda minum dan Anda makan. Siapa? Kalau yang saya pahami itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Bagus, tepuk tangan buat saudara saya. Itulah Tuhan yang kami sembah. Keberadaan Tuhan kami itu kami bisa rasakan. Sebab bukan kami, bukan pabrik, bukan orang tua, bukan negara ini yang menjaga pertumbuhan gigi kami. Coba bayangkan sekiranya Anda bangun, gigi Anda tumbuh 2 meter. Jangan 2 meter deh, 2 senti aja setiap Anda tidur. Kira-kira Anda berjalan di usia sekarang itu pakai tongkat atau pakai gigi? Bang? Iya, Bang.
Pakai apa Anda makan ketika gigi Anda sudah panjang 3 meter? Nggak bisa saya bayangkan, Bang. Inilah yang dikatakan Al-Quranul Karim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat, mereka bisa menemukan Tuhannya pada diri mereka, dalam arti kebesaran Tuhannya. Subhanallah. Makanya Al-Quran menjelaskan begini, Bang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Ini Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat, coba, tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu tidak terlihat memang. Tuhan itu tidak terlihat. Innama tunsiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan, ya, bangunkan adminnya, bangunkan apa-apa. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi takut kepada pencipta langit dan bumi meskipun kita tidak melihat. Kenapa? Karena kita yakin sepenuh hati alam semesta ini dijaga, dipelihara oleh Dia yang disebut dengan Tuhan atau Rabb atau Rabbus samawati wal ard, yang kami sebut Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengatakan, siapa yang menjaga gigi Anda sampai gigi Anda tidak bertumbuh memanjang? Saudara sudah menjawabnya, Allah, Tuhan. Itu adalah tanda-tanda hidayah, Bang. Anda sudah mengakui, berarti Anda sudah merasakan kemudian adanya keberadaan pencipta langit dan bumi, meskipun Tuhan itu sendiri tidak bisa dilihat. Demikian. Ya, noise itu deh, YouTube. Boleh saya nanya ke Bang? Begini Bang Juma, saya pernah dengar ayat. Suaranya nggak jelas. Saya pernah dengar ayat Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, akhirnya saya bandingkan dengan Alkitab, kok berbeda sekali gitu. Ya. Itu yang akhirnya, ini mana yang benar, kitab suci yang mana, Alkitab atau Al-Quran yang orang Islam imani? Itu yang akhirnya membuat tanda tanya besar itu loh, Bang Juma. Ya, kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan punya keturunan, Bang. Sementara Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Perkasa, ya kan? Nah, kalau ada dua yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, kira-kira ada nggak yang mau mengalah? Iya, Bang. Kalau ada Tuhan yang Maha Kuasanya dua, Maha Perkasa dua, ada nggak kira-kira yang mau mengalah? Nggak tahu saya. Pasti masing-masing akan mengklaim bahwa itu adalah ciptaannya. Semua akan mengatakan akulah yang paling berkuasa. Betul? Pernah dengar film Mahabharata? Bagaimana dewa-dewa berperang? Dikarenakan mereka merasa lebih berkuasa daripada dewa yang lain. Nah, inilah yang terjadi. Tetapi itu tidak akan mungkin, sebab ketika terjadi adanya sesuatu yang beranak, itu sudah pasti bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi hanya ada dalam tanggapan ajaran paganisme. Masa kan ada Tuhan punya anak ditetein sama manusia, padahal Dia Maha Perkasa, Maha Kuasa. Kalau ada yang seperti itu jelmaan, mungkin jelmaan siluman atau apa gitu. Seperti itu, Bang. Bang Jumat. Iya. Saya ada pertanyaan, Bang. Iya. Ya, saya umumkan dulu ya, teman-teman. Ada yang ngirim
stiker di Zulkifli Abbas atas nama Masmo, sudah 2 kali ngirim. Kemudian ada lagi saudara Deksik ya, 14.000 dan 20.000. Ada lagi saudara Mons 50.000. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak, barakallahu fiik. Lanjut. Bang, saya mau nanya, Bang. Iya, kenapa Ki? Nurjanna Arwan 35.000 ya, kenapa Bang? Bang, tadi kan ada. Ahi Sugi bisa Bang, Ahi Ardiansa, yang lain. Oh iya, aku Kuruna. Ini aku info dulu. Oh iya, 5 siap. menit ya. Saya makan sebentar ya Bang. Bapak Petro ya, bentar ya. Atau siapa yang tadi itu? Silakan. Petro yang terhormat ya, udah masuk juga ya. Alhamdulillah dari hamba Allah sebesar 1.050.000 ke rekening MCI untuk saudara kita di PL. Alhamdulillah. Tembus nih 400 juta ikhwan. Masya Allah, kalian luar biasa. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya Bang. Fernandes Bang. Oke, Fernandes. Agama apa? Konghucu, Buddha? Kristen Bang, Kristen. Aduh, salah dua-duanya. Oke. Kenapa? Kalau keluar TikTok gitu suaranya nggak masuk ke sini, kita nggak bisa dengar. Tadi Bang Juma bilang kalau Allah itu, Tuhan itu kita tidak bisa dilihat Bang. Iya. Terus bagaimana caranya kalau orang-orang Islam itu bisa percaya ke Tuhan kalau Tuhan itu kita tidak bisa terlihat Bang? Oh ya, simpel ya. Ini jawaban gua pribadi ya. Iya Bang. Ketika Allah membangkitkan Nabi di Israel, satu Israel Yahudi. Ketika Allah membangkitkan Nabi di Arab, satu Arab Islam. Tapi ketika Tuhan menjadi dunia, salah. Tapi ketika Tuhan menjadi manusia di Palestina, kenapa yang Kristen Itali? Gitu loh, my bre. Jadi kebenaran itu kita melihat bagaimana nabi-nabinya berhasil membuat satu kaum yang dia bangkit di antaranya mengikuti ajarannya. Itu baru Tuhan yang benar. Itu bre. Kita melihat dari nabi-nabinya. Gitu. Karena gini, kawanku Fernandes, perhatikan ketika Islam bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saking besarnya Tuhan yang kami sembah, maka mata kami pun tidak mampu menggapainya gitu. Kecuali dengan kerendahan hati Allah, rahmat Allah, Allah menjanjikan bahwa melihat wujudnya itu adalah sebuah kenikmatan paling hakiki ketika kita nanti di surga. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Nggak percaya bahwa Tuhan itu sangat besar sekali sampai mata tidak bisa melihat? Pelajari konsep fisika. Semakin besar suatu objek, semakin tidak mampu kita melihatnya. Contoh, my bre, contoh. Kita tinggal di Indonesia. Apakah mata kita melihat Indonesia? Nggak bisa bre. Kita tinggal di bumi. Apakah kita bisa melihat planet bumi? Nggak bisa juga. Kita tinggal di galaksi Andromeda. Apakah kita bisa melihat galaksi Andromeda itu? Enggak. Tapi kita percaya ada kan? Ya. Apalagi Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Apalagi Tuhan gitu. Itu bre. Itu jawaban mengenai kebenaran Allah Maha Besar ya. Sehingga mata kita yang ciptaan ini nggak mampu melihat Sang Maha Pencipta. Sama yang kedua bre. Ini kita bicara Islam sekarang yang kedua. Kalau Islam mempunyai konsep Tuhannya kelihatan ke dunia Tuhannya kelihatan, ya ngapain ada Islam gitu? Ngapain ada Islam? Agama-agama yang dulu kan udah ada semua Tuhannya kelihatan. Berhala bentuk manusianya udah ada, berhala bentuk patungnya udah ada, berhala bentuk fotonya udah ada. Ngapain lagi ada Islam? Kalau sama-sama aja konsepnya begitu-begitu juga, kan gitu.
Maka dari itu, Maibre, perhatikan, dari 6 agama resmi di Indonesia, hanya Islam yang Tuhannya tidak mampu digapai penglihatan mata. Hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk manusianya. Hanya Islam yang Tuhannya itu tidak ada bentuk foto dan patungnya. Agama yang lain itu semuanya ada. Gitu, Bre. Ya. Oke, Bang, siap. Udah, Bang. Thank you. Ada lagi? Itu dong. Memang Bang. Sama-sama. Setiap orang yang cerdas itu, Bang, kalau udah masuk ke dalam ajaran dari Arab ini, semua orang jadi bodoh. Meskipun nilai pendidikannya itu di atas rata-rata. Yang bodoh itu yang mengimani Tuhan mengawini manusia. Lah, itu bodoh banget. Sekarang saya tanya Abang. Lu bayangin, Bre. Islam menawarkan kita menikahi, mengawini 72 bidadari. Agama Kristen menawari untuk mengawini Yesus di kerajaan sorga. Ini bodoh banget ini agama, anjir. Gitu, Bang. Enggak gitu juga, Bang. Wahyu 19 nomor 7, Maibre, baca. Baca Wahyu 19 nomor 7, kawanku. Menjelaskan. Ada, Bang, gitu, Bang. Berbahagialah dan bersukacitalah karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? 2 Korintus 11 nomor 2. Aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Maka dari itu aku menikahkan kamu dengan satu suami dan aku persembahkan kamu kepada Kristus sebagai perawan suci. Bayangin anjir, gua cowok, kawanku. Dikit Bapak Petrus, dikit ya. Gua cowok. Gua ke sorga, gua mengawini lelaki yang bernama Yesus. Ya, gimana otaknya, anjir? Teruskan, udah. Silakan. Udah. Itu aja sih. Udah ya. Makanya tadi saya bilang, Abang secara pendidikan mungkin jauh di atas saya, Bang. Mungkin Abang udah sarjana, kuliah, tahu berbagai bahasa ya. Nah, itu juga Bapak Petrus, itu juga satu lagi. 1 Korintus 4:10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Loh kok iman itu malah membuat bodoh gitu loh. Udah, Bang, thank you. Gantian Bang. Oh iya. Gantian Bang. Boleh. Bernafsu ya. Saya jelaskan kenapa saya bilang begitu. Kenapa? Saya akui Abang dari cara bicara Abang itu, Abang orang berpendidikan, ya kan? Mungkin nilai Abang rata-rata di atas saya lah mungkin. Pasti dong. Kenapa saya bilang tadi orang yang punya pendidikan tinggi, cerdas dalam pendidikan bisa jadi bodoh kalau masuk ke dalam ajaran ini. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Nih saya jelaskan. Yang mengimani Mau dengar nggak? Saya jelaskan. Tunggu Bunda Rahma, ini makanan aku, jangan dimakan dulu. Mau nggak saya jelaskan? Tadi abang menjelaskan. Bang Kores, lihat sejarah bagaimana ketika orang percaya dengan Bible di abad pertengahan, mereka goblok-goblok. Aku pengen tahu coba. Karena kalau aku pengen tahu. Coba. Kenapa? Kalau saya menjelaskan, abang diam. Tadi abang menjelaskan, saya diam kan? Iya, kenapa coba? Apakah orang Islam sebego Uganda? Pengen tahu gue. Enggak, saya nggak bilang bego. Makanya saya bilang, saya dengarkan saya ngomong. Nah, ya makanya kelamaan. Gue lapar. Dengar dulu jawabannya, Bang. Kenapa kali ajarannya ini membatasi kemahakuasaan Tuhan? Kalian kan ngakuin Tuhan itu maha kuasa. Kalau namanya maha kuasa. Ya, gua kira apa aja. Gini, Bre, Tuhan itu maha kuasa tapi jangan difitnah. Jangan difitnah. Tuhan itu tidak boleh kalian batasi dengan pikiran kalian sendiri. Tapi jangan difitnah, Bapak Petrus. Lu tuh ngefitnah Tuhan, Bre. Coba sekarang kapan Tuhan di perjanjian lama perjanjian baru bilang dia menjadi manusia? Kapan? Bilang tadi itu kalian ini pendidikannya tinggi, sarjana. Udah gini Fernandes gini ya, katanya kita tidak boleh membatasi kemahakuasaan Tuhan ya. Dia bilang kayak begitu ya. Bener gak Fernandes? Maunya itu seperti pikiran kalian. Tuhan bukan seperti pikiran kita, tapi seperti apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis Tuhan menjadi manusia, Tuhan lahir dari perawan Maria, jangan diimani, itu fitnah. Sekarang saya tanya nih. Udah terbata-bata kan? Enggak terbata-bata saya. Sekarang saya tanya. Yang bisa menghapuskan dosa siapa? Banyak. Tai sapi bisa.
Saya tai sapi Keluaran 29:14. Batu bara Yesaya 6 nomor 7. Yang bisa apalagi? Yang bisa menghapuskan tepung Imamat 5 nomor 6. Tai sapi itu benar. Inilah saya bilang tadi, kalian ini pendidikan tinggi, tapi nggak tahu kalian jawabannya. Kita baca, kita bersama ya, kita baca kawan-kawan sama-sama. Saya aja yang nggak sekolah tahu, yang bisa menghapuskan Tuhan. Ya udah kita baca. Tai sapi menghapus dosa. Anda saya baca sini. Saya 30 detik. Saya katakan siap Guru dah habis ini ya Guru. Oh ya silakan. 30 detik aja, 30 detik. Di mana selama orang itu menyembah Yesus, maka orang itu tidak akan pernah ditemukan menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal berarti bahlul. Itu aja. Nanti akan saya buktikan kepada saudara. Setelah adik-adik saya di sini menerangkan, saya akan membuktikan kepada saudara, jangan kemana-mana, bahwa Kristen itu tidak punya akal. Otak iya ada, tapi nggak ada akal. Enggak. Saya akan buktikan kepada saudara. Udah panik dia. Saya akan buktikan kepada saudara, Kristen itu lebih bahlul daripada seekor cicak. Saya buktikan kepada anda nanti. Habis ini ya. Lawan dulu. Habis ini Guru dah. Iya. Aku cuma 10 detik ya deh. Perhatikan ya, Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi yang menghapus siapa? Yang menghapus dosa itu siapa? Ini. Bodohnya kalian ini, ya ampun. Lo kok emosi? Itu kan kok emosi? Itu perintah, bukan jadi kok emosi. Ini sapi ya. Jadi kenapa kalian menyembah Tuhan yang cuma setara sapi? Gue tanya itu satu. Nah, sekarang kita berikutnya yang kedua. Di mana di situ dituliskan Tuhan? Di mana? Lah itu ini lihat nggak pakai Tuhan. Ini kotoran tertulisnya bukan Tuhan, tapi jadi apa? Korban penghapus dosa. Itulah saya jadi apa? Jadi ini lu, jadi transformer lu ya. Nah, sekarang ini satu lagi ya, Maebre. Yesaya 6 lu lihat. Yesaya 6 sini. Wow, jadi banding naik lagi. Yesaya 6 ya. Ini baca-baca. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Wah, hilang. Ya Allah. Ya Allah, Guruna kok udah hilang. Aduh, aku merasa berdosa. Bibirnya apa, contor itu. Dia sudah tahu, bahkan saya akan permalukan dia. Sedikit Ahi. Ini istrinya Bang Ardiansah, entah Bang Ardiansah tahu atau enggak, donasi untuk Palestina dan minta doa kita semua untuk kelahirannya supaya lancar. Ya, kita doakan saudaraku sekalian, istri dari Bang Ardiansah semoga diberi kelancaran ketika melahirkan. Tentu yang diharapkan anaknya menjadi anak yang soleh solehah. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah menjadi hafiz hafizoh. Laki-laki hafiz, perempuan hafizoh hafal Quran. Menjadi ya Allah yang berbakti untuk agama, bangsa dan orang tuanya. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Amin. Jangan sebut PL, jangan sebut PL, ingat PL. Ya, ada dari saudara Lena dan juga Radi masing-masing 30.000 stiker di Zulkifli 15. Thank you, barakallahu fikum. Masya Allah. Bang Petrus, itu baru sedikit loh. Ayo naik lagi. Gurunda mau ngasih penginjilan. Aduh. Nurjana 35.000. Ya mana yang tadi si Petruk itu? Aduh, udah turun Gurunda. Guncang Gurunda gara-gara sapi setara sama Tuhannya. Aduh. Tapi ada lagi leksi Ojo. Dia tadi mengatakan setinggi apapun sekolahnya, kalau masuk agama Arab jadi bodoh. Padahal kalau kita lihat sejarah, ini. Bentar. Bang Ojo dibanding ke sabar.
Kita lihat sejarah. Ketika umat Islam itu dekat dengan Al-Quran, Anda lihat betapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan dari Quran, dari Islam maksudnya. Ada Ibnu Sina, ada Al-Hindi, ya, dan sebagainya, banyak sekali. Tetapi ketika orang Kristen itu dekat dengan Bible, dengan Alkitab, mereka menjadi bodoh. Ya, bahkan salah satu seorang ilmuwan ini di antara sekian banyak, ada seorang ilmuwan yang dihukum oleh gereja. Siapa dia? Galileo. Kenapa mereka ketika hidup percaya penuh dengan Bible mereka menjadi bodoh? Karena Bible tidak sedikit pun mendukung ilmu pengetahuan. Sedikit pun tidak ada di dalam Bible ayat yang berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Tetapi di dalam Al-Quran ribuan ayat yang mendukung ilmu pengetahuan. Saya direpot, saya turun dulu. Ular makan debu. Halo, selamat malam. Malam. Tadi saya udah naik sebenarnya, tapi masih ada tadi pembicaraan yang masih gantung karena Bang Juma itu tadi di keluar. Saya ingin Jangan tanya. kesurupan, Bang. Sebentar. Ya, jangan kesurupan. Jangan kesurupan, lanjut. Sebentar, saya ingin minta penjelasan, pemahaman, apa itu yang dimaksud dengan percaya, yakin, dan saksi. Ketiga inilah dulu, coba dijelaskan. Oke, baik. Ketika umat Islam itu berbicara mengenai percaya, perbedaan daripada apa tadi yang Anda pertanyakan? Percaya, kata percaya, kata yakin, dan saksi. Ketiga kata ini menurut saya mempunyai arti yang berbeda. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai percaya itu adanya sebelum yakin. Percaya itu dikarenakan karena sesuatu itu bisa dilihat. Yakin karena telah mengetahui dengan yakin itu lebih tinggi derajatnya daripada percaya. Ya, yakin sudah pasti percaya, sementara percaya belum tentu yakin. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi level yakin itu lebih tinggi daripada percaya. Nah, bagaimana dengan saksi? Anda harus membedakan antara menyaksikan dan bersaksi. Oke? Kalau menyaksikan itu identik dengan melihat. Kalau bersaksi itu lebih dominan kepada pengakuan, peneguhan, berikrar, mengikrarkan diri, aku menjadi saksi. Artinya menyerahkan dirinya untuk menjadi penguat akan satu objek. Nah, sekarang permasalahannya Anda tidak bisa mengatakan bersaksi dengan menyaksikan. Aduh, taritung, kenapa sih mudah sekali kepanasan kalian ini? Jangan main report-report. Pribadi kita banyak. Kayaknya sengaja dia naik supaya ke report ini ya. Mereka pakai kode-kode itu. Ojo dibanding ke. Ojo dibanding ke. Orang apa? Kenapa? Saya nggak ada apa-apa. Bukan teman-temannya Ojo dibandingke di bawah itu nge-report Gurunda. Gue juga tadi kena report. Nggak tahu saya cepet. Alhamdulillah. Ojo dibandingke, iso nggak lo mas? Dibandingke Tuhan wong manungso? Enggak. Kita bicara tentang apa yang saya katakan tadi. Gak usah lari dulu kemana-mana gitu loh. Karena menurut saya
Jika ketika kata yakin, percaya, dan saksi itu saja pun belum kita bisa pahami, bagaimana kita mau membahas hal yang lain-lain kan gitu. Oke, bagaimana Anda juga mau bisa menjadi saksi? Anda pernah menyaksikan nggak Bapak di surga itu ada? Saya tidak pernah, makanya saya tidak pernah jadi saksi. Berarti Anda tidak percaya dong kalau ada Bapak di surga? Percaya. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Anda nggak pernah lihat sesuatu. Saya ambil contohnya. Kenapa Anda percaya? Anda nggak pernah lihat. Dengarkan bahasa Indonesia. Kenapa Anda percaya Bapak di surga ada? Anda nggak pernah lihat. Kenapa Anda percaya? Contoh seperti ini. Jauh usah contoh, langsung jawab. Kenapa Anda percaya Bapak di surga ada? Anda nggak pernah lihat. Kenapa? Katanya. Kenapa Anda percaya ada Bapak di surga, sedangkan Anda nggak pernah melihat? Saya percaya. Kenapa Anda percaya? Silakan berikan jawabannya. Saya percaya berdasarkan laporan. Laporan siapa? Laporan dari Alkitab. Mana datanya? Ya banyak, buka Alkitab. Mana datanya? Ya buka Alkitab itu. Ya, kamu yang bawa Alkitab kok. Mana datanya? Mana datanya? Dari bawah host. Datanya mana? Kalau Anda bersaksi, mana datanya laporan Biblemu itu? Sang pencipta itu Bapak di surga ada. Mana laporannya? Definisinya aja dulu Pak. Siapa yang melaporkan itu? Definisinya. Siapa yang melaporkan itu? Definisi. Siapa yang melaporkan itu? Datanya mana? Di Alkitab itu mana datanya? Kamu punya Bible nggak di situ? Kalau ya, kamu punya Bible atau tidak? Kalau kamu punya Bible atau tidak di situ? Kamu punya Bible nggak di situ? Kalau kau punya Bible di situ, dibongkar-bongkarlah di halaman berapakah itu? Mulai dari kalau kamu punya Bible di situ, dibongkar-bongkar, dibuka, dibandingke. Ora lemu, ora suwe. Dibuka. Halaman piro. Tak kandani kok ngeyel sampean piye? Tak kandani kok ngeyel iki sampean. Kenapa kesampean ngomong kok seenak udelmu sampean? Piye Anda kok percaya? Kenapa Anda percaya? Langsung kabur kan? Emang enak. Kancing. Kekunci kan? Bagus, mantap Bang Andi. Percaya ada Bapak Yesus di surga, ada Bapak di surga. Nggak pernah lihat. Tapi di sisi lain dia bertanya. Kalau saya yang ditanya jawaban saya begini. Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan barang berharga kepada anjing, jangan melemparkan mutiara kepada babi, karena hanya diinjak-injak saja. Gitu kalau saya. Udah itu ya. Itu yang bikin marah Pak Lamsen Pak De. Burungnya lama banget ya? Tunggu aja dulu. Baru juga 1:30. Teman-teman jangan lupa terus. Sebentar lagi kita tutup. Oh udah. Jangan lupa super stick apa sih? Super stick. Super striker. Apa sih? Super chat, super sticker. Super chat sama super sticker gitu. Sama superstar gitu ya. Ada 3 super dari saya tadi. Ada mana 4, tadi ya? Orang itu? Ini akun saya yang keempat loh ya. Barunya tiap dapat ojo dibanding kayak pasti aja kena ini, kena report. Udah saya hajar banyak Pak, kelar dia. Kenapa saya hajar? Ujung-ujungnya menghujat, tapi saya nggak memperdengarkan suaranya. Orang dia pakai handsfree itu harganya 5.000 handsfree-nya, ongkirnya 20.000. Jadi mahalan ongkir dari harganya. Kelelep itu suaranya. Kelelep. Lawan Soundcard harga 2 juta.
Ya iyalah. Sombong dikit kenapa? Kalau sama Oten sombong boleh dong. Nyombongin Oten nggak masalah. Nggak ada masalah dong. Saya setuju. Ini kita naikin siapa ya? Ya ojo di gudang-guna. Ini masih ada jual beli nih. Oh ini yang lucu tadi. Iya dia suka yang begini. Jual beli silakan. Ngomong kok saya enak endas sih. Endas mau peang. Orang takkan dani ngeyel piye Pak De. Ya cok. Gue kalau bahasa Jawa Timuran ya kencang lo ya. Bahasa Timuran Surabaya, waduh, selesai lu. Kalau ngapak ya orang iso ngapak, orang kepenak. Oh aku moderator tuh. Nah coba naikin orang ah. Mana lo? Coba. Jual beli suaranya mana? Romi Fernando, Kristen atau Islam? Sini. Ya Kristen. Ojo ke susu ya Pak Romi. Mana si Ojo dibanding? Monggo Pak Romi, ada yang mau ditanyain. Tapi noise. Romi Fernando Muslim atau Kristen? Pernah naik ini bang, Muslim kemarin. Oh gitu ya, wes satu ya di bawah dulu ya. Ya Masih silakan itu jual beli. Masih ada kursi panas. Jual beli silakan. Nah ini namanya nih, namanya Spanyol. Kata dia lu jual gue beli gitu. Sigel Tameo Muslim atau Kristen? Woi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya? Muslim. Salam dari alhamdulillah. Kampung Arnado. Manado ngana? Tameo tumeo nama Manado. Tameo ngana? Ush. Toso bagus saudara kita di perantauan dang. Ayo, ada yang mau disampaikan? Tapi sekali-kali bagus sedo ya, yang enggak apa tau. Silakan. Pergi dia. Itu jual belik. Si nyeplek lagi aja gitu ya. Jual belik mic-nya rusak. Bagus. Cap Kelvin TTNT Muslim Kristen? Kristen Bang. Wah, cakep. Selamat malam. Malam juga. Ayo nanya yang banyak. Oh, Petrus ada lagi katanya. Ya udah. Mohon maaf Bang. Ya saya tidak saya hanya sedikit sekedar menghimbau Bang, kalau kita berdebat mengenai agama, ya usahakanlah kita jangan menghujat atau memfitnah ya Bang ya. Mohon maaf. Siap, betul banget. Setuju. Thank you. Tapi ngantri lagi ya. Gurunda, Pak Petrus sudah masuk. Kelvin, siapa ini? Wah buset, apa sinyal jelek tadi. Apa ini? Ini Pak D. Oh, Pak D. Sasugi aman, Ustaz? Yang duluan itu biasanya Kristen, Pak. Coba tengok itu. Ya udah ini ya jual beli sama Cap Kelvin mute dulu. Ini Pak Petrus masih ada yang tadi belum beres sama Gurunda. Gurunda, Bapak Petrus yang terhormat udah masuk lagi. Silakan Gurunda. Iya, giliran kita ya. Enaknya panggil apa? Iya. Panggil apa ini enaknya, Bang Juma, Pak Juma, apa Guru Juma ini? Panggil guru aja, panggil guru. Panggil guru sama saya. Biar enak gitu kedengarannya. Pak Juma, Bang Juma atau Guru Juma ini enak. Guru Zuma. Khusus untuk Anda panggil guru ke saya. Bahasa Bugisnya more. Ya saya panggil Bang Juma aja lah ya. Ngapain ngasih opsi lu tadi anjing buang-buang waktu. Cepet ayo. Gini Bang orang, itulah tanda-tanda orang yang tidak berpendidikan dan tidak memahami. Iya terbukti. Iya kan? Terbukti. Bang Juma itu pendidikannya terbukti dari tadi. Anda memberikan opsi. Bisa comot
Anda memberikan opsi. Kalau Timer ya, timer siapa yang nggak ini orang. Ayo Petrus, lu kenapa yang ngomong terus? Giliran lu yang ditanya. Iya. Lu diam di situ, lu diam. Lu dengerin pertanyaan. Menjelaskan. Lu diam biar lain. Lu diam, Petrus lu diam, lu yang ditanya. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Al-Qur'anul Karim Orang yang berpendidikan bertanya sama orang yang berpendidikan, justru saya pendidikan ini bertanya sama pendidikan gitu loh. Tadi Anda Boleh nggak saya masuk bertanya sama orang yang mengatakan berpendidikan? orang Boleh Islam nggak? itu orang bodoh katanya. Makanya saya ingin membuktikan bahwa Anda itu lebih bodoh daripada seekor cicak. Paham? Wah, mantap. Al-Quran menarasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Dan seperumpamaan orang-orang kafir seperti Bapak Petrus, yaitu orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya suara dan teriakan, tapi tidak mengerti apa maksud suara itu. Mari kita buktikan. Saya ingin tahu kepada saudara ini terkait konsep Tuhan. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7 diterangkan ada 3 yang bersaksi di surga. Saya tanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawab dengan jujur, silakan. Pertanyaannya sederhana. 1 tambah 1 tambah 1 ada berapa? Silakan. Dibuka baju dibuka mic-nya. Oke, udah boleh saya bertanya ya? Boleh. Inilah yang dikatakan Bahlul. Kamu itu lebih muda daripada seekor cicak. Kalau cicak ditemani ngobrol, dia tidak paham. Kenapa? Karena dia seekor binatang. Anda ngaku manusia, tapi kita buktikan bahwa Anda lebih rendah dari cicak. Ya, benar kan? Saya kan sudah bilang tadi, Bang Juma. Bang Juma itu pendidikannya tinggi, kecerdasannya di atas. Udah turunin host, turunin. Sama Gitu. orang Kristen itu mengaku sebagai anak Tuhan, tapi makanya kalau kita lihat dari makanya keseharian, saya bertanya Kristen itu dengan lebih Bang Juma. pantas disebut anak cicak. Iya, dengar dulu Bang. Jangan seperti cicak. Yang cicak itu siapa? Ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Udah Iya, ya, biar saya udah bisa Bapak Petrus bertanya. jawab. Ini apa namanya ini? Kalian, ini Al-Quran sudah menarasikan oten itu laksana hewan yang mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa maksud dari suara itu. Saya Boleh tanya, nggak saya 1 bertanya tambah ini? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawab. Boleh Terbalik, saya Bang. bertanya. Tuh, coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Boleh saya terbalik. bertanya? Kan saya Coba udah bilang tadi, coba Bang lihat Juma. ini. Ya kan? Bang Juma. Ya, orang-orang kafir itu lebih rendah dari hewan karena mereka Bang mendengarkan Juma. suara tapi dia tidak Bang mengerti Juma. apa maksud dari Biarpun- suara itu. Iya, yang Anda Coba- bilang coba saya kafirnya tanya. siapa Bang? Saya ulang. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bang Jawab. Juma, biarpun saya seperti ini, saya ini ciptaan. turunin aja host ini si 1 Petrus. tambah 1 sama dengan berapa? Nah, kan lebih rendah Anda itu daripada seekor cicak. Allahu Akbar. Iya, katanya tadi kan dia yang minta giliran Bang Juma bertanya. Ditanya begitu doang, langsung dia bertanya balik, gimana sih? Silakan pakai cap. Dia bilang Kelvin. kita semua bodoh. Silakan. Ya. Ya mohon maaf ya Bang ya. Ya, silakan. Seperti saya mau tanggapi yang tadi kafir. Yang Bapak bilang kafir itu yang seperti apa kafir itu? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi dianggap orang Kristen ini kafir menurut Abang gitu. Menurut Paulus. Ya itu menurut Paulus. Iya. Tapi yang menurut Bapak sekarang ya orang Kristen ini kalau kafir yang seperti apa? Kalau Paulus aja mengatakan kalian kafir, apalagi saya. Kena bagaimana? Tunggu satu-satu Pak. Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Terus selanjutnya
Ya sudah. Jadi Anda juga ikut Paulus seperti itu. Anda kan Berarti bertanya. Anda meyakini Anda kan Paulus. bertanya. Percaya Anda kan Paulus. bertanya. Anda kan bertanya. Jadi saya jawab. Iya. Nah, sekarang pembuktiannya bahwa kalian kafir. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wanida. Pembuktiannya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya 1 tambah 1 sama dengan 1 kalau menurut pemahaman kita orang Kristen. Oke. Kenapa? Kenapa Ada berapa? diketawain? Ada berapa Tuhan yang bersaksi nanti di surgamu? Ya 1. Kenapa disebut dalam kitabmu 3? Iya artinya 1. Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ada berapa Ya, itu Allah di 1. situ? Anda menyebut Ya, 1. berapa Allah tadi? Ya, Anda menyebut berapa Allah barusan? Iya betul, tapi itu kan 1. Maksudnya kan 1. Enggak, saya tujuannya tanya, 1. Anda barusan menyebut ada berapa Yang Allah? dimaksudkan Allah Bapa Saya itu tanya, 1. ada berapa Makanya, Allah yang Anda makanya sebut Anda tadi? bertanya 1 tambah 1 berapa? Dengar dulu. Saya ulang. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Kamu juga sementara ngomong. Saya ulang. Ada berapa Allah yang barusan Anda sebutkan? Iya, saya jawab sesuai dengan Anda punya Ada berapa pertanyaan. Allah? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Ada Ya, 1 berapa Allah? Ada berapa 1 Allah? Allah. 1 Allah. Coba sebutkan. Apa tadi? Allah. Allah. 1 Allah. Allah Bapa. Terus selain Allah Bapa siapa lagi? Ya itu 1. Selain Allah Bapa. Tidak usah ketawain. Kamu bukan menunjukkan orang pintar. Kalau Selain ketawain Allah seperti itu. Bapa, Allah siapa lagi yang tadi Anda sebutkan? Allah Anak, Allah Roh, dan itu Allah Anak, Allah Roh. Ada 1. berapa Allah? Nah, Ada berapa Allah? 1 Allah. Inilah yang saya katakan orang tuamu rugi membuat kamu masakan. Kamu tidak usah main fitnah begitu. Kau juga bukan tugasmu untuk menghujat orang atau menghina orang. Saya tidak menghujat, saya mengatakan dalam Al-Quran dikatakan Anda itu seperti tadi teman saudara masuk menghina kami umat Islam, mengatakan kami umat bodoh. Siapa yang menghina? Siapa menghina? Saya kamu orang katakan Islam? bahwa orang Kristen Kau itu yang menghina orang Kristen, lebih kau. bahlul daripada cicak. Paham kau? Justru Apa? kau sementara Kau orang lain mengatakan 1 kalian tambah semua 1 seperti tambah cicak. 1 sama dengan 1. Padahal 3. Kau mengatakan 1 Allah, padahal kau sebut 3. Apa itu namanya? Kalau tidak bahlul. Iya, memang susah kalau kena pikiran. Apa itu kalau bukan bahlul namanya? Kau sebut 1 Iya. Allah. Begitu disuruh Makanya, sebutkan, coba kau sebutkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ada berapa? Itu menunjukkan kau orang Muslim seperti itu. Ada Kau berapa mendidik Allah? orang. Kau bilang 1 Allah. Berarti kau penipu, kau pembohong, kau kau pendusta. menunjukkan begitu. Kau berarti Kita setan. sementara menjelaskan Udah, kau jangan ngomong terpancing. seperti cicak. Iya setan ini penipu dia, penipu. Dia katakan 1. Begitu disuruh sebutkan Allah Bapa. Kau tidak usah bilang penipu. Allah Kau Anak. seolah-olah kau paling benar. Tidak, kau masuk surga sudah tahu. Dasar pembohong. Rugi orang tuamu memberikan kau makanan udah dewasa tapi bahlul. Berarti ajaran agamamu mengajarkan begitu. Bukan ajaran agamamu yang mengajarkan kau jadi penipu. Kau sebutkan 3. Kau sebutkan 3 Allah. Kau katakan 1 Allah. 1 Yohanes 5 nomor 7. Dengarkan. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. 1 Allah Bapa, 2 Allah Anak, 3 Allah Roh. Kamu sebutkan 1. Al-Qaro bentar. Kau sebutkan 1. Hah? Kau sekolah di mana? Hah? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini gimana sih? Sekolah di mana kau? Gimana sih? Ini kalau bapak ini ngajarin anaknya ini matematika. Anaknya abadi di kelas 1 SD. Tadi teman kamu naik ke sini mengatakan ini orang-orang Islam katanya. Apa dia bilang tadi Bang Handi? Orang Islam bodoh semua. Iya. Orang Muslim bodoh semua. Orang Islam bodoh semua. Nah ini saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa jawabannya tadi Bang Handi? 1. Kau sekolah di mana? Hah? Hei, kau sekolah di mana kau? Halo Bang Juma. Gaya-gayaan. 1 tambah 1 tambah 1 sama Ada dengan berapa 1. Allah? Ada 1 Allah. Coba sebutkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu ada berapa? 1. Masih mending ngomong sama cicak. Padahal dia menyebut 3 oknum. Gimana sih?
satu katanya. Lah, makanya jangan menghina, jangan menghujat. Giliran kalian itu dibuktikan, nah menangis. Bang Juma, tapi nggak pernah menghina. Barusan saya dengar nggak enak kata-kata Bang Juma itu loh. Apanya yang nggak enak? Omongan tadi orang Kristen. Jangan semua orang bikin orang Kristen. Lah tadi juga bahaya seperti itu kalau ngomong. Semua umat Islam tadi katanya. Coba ini buktinya banyak. Ada ribuan manusia, ada ribuan manusia menjadi saksi. Dia katakan bahwa seluruh umat Islam itu bodoh. Ya jangan seluruhnya dibilang. Berbicara hati-hati saudara ya. Kenapa? Kamu mengancam saya? Kamu mengancam saya? Kamu mengancam saya? Saya katakan Kristen itu bodoh. Kenapa? Kenapa? Bodoh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Makanya. Bicara tuh hati-hati. Makanya. Sekarang saya mau tanya sama. Tanya. Saya mau nanya samamu. Nggak, saya nggak mau jawab. Saya mau nanya samamu. Saya tidak mau jawab. Masih mau kau datang. Makanya kau naik ke sini, kau tanya baik-baik. Jangan kau naik ke sini tiba-tiba tanpa kenalan, antas kau mengatakan kalian kalau aku lihat berargumen pintar-pintar, kalian sekolah tinggi-tinggi, tapi kalian semua Islam itu bodoh-bodoh. Ini bahasa apa? Giliran kita kembalikan ke bahasa kalian, terbukti kalian bahlul. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Sehat kalian? Selamat pagi Bang Juma. Gak sehat kan kalian itu? Selamat pagi Bang Juma. Ya pagi. Jangan marah-marah Bang, udah pagi nih Bang. Enggak marah. Cuman tadi teman kamu itu datang naik-naik mengatakan semua umat Islam itu bodoh, kata dia. Si Petrus itu biang keroknya tadi, Petrus tadi. Makanya saya buktikan. Gara-gara itu si Petrus. Jangan marah-marah Bang Juma, nanti kurang kegantingannya Bang Juma. Ada tadi naik temanmu itu menghujat, menghina-hina Petrus namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, mohon maaf kalau sudah jual beli Krisman, selamatkan pagi. Kasih turun kalau mulai ini, kasih turun aja. Ya, di Ananda ya, kasih turun supaya Gurunda nggak kepancing, kasih turun cepat kalau mulai ricuh. Tolong teman-teman di bawah follow dulu akun saya ya, tunggu saya naikin dulu. Biar ini bisa digunakan Bang Zuma. Akun korban banyak ini. Memang sebagian sengaja menaik untuk ricuh supaya apa? Ke-ban semua akun-akun Gurunda. Memang ada yang sifatnya gitu, memang sengaja naik memancing. Ya. Sengaja memang itu si Petrus tadi. Ini akun cadangan sahabat Bang Zuma. Di follow dulu teman-teman. Kenapa mesti harus main report? Kalau diskusi jangan main report. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, tolong di follow ya semua yang 4.000-an ini. Ini akun sahabat Bang Zuma yang baru. Ya, sampai 1.000. Sudah itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Oke, jangan berhenti untuk saudaraku yang sedang ingin berdonasi melalui koin. Sebentar lagi mungkin kesempatan untuk donasi saudara kita yang di PL akan ditutup. Ya, maka dari itu jangan kendor. Ya, sebelum ditutup ayo tetap terus donasi lewat koin. Insya Allah akan saya sampaikan. Ya, akan saya transfer ke Bank MMCI. Alhamdulillah donasi-donasi Anda selama kurang lebih 1 minggu ini hampir lebih dari 6 juta. Nah, ditambah malam ini mungkin bisa tembus sekitar 8 jutaan ya. Ini sekitar berapa ini? 3 juta ya, 71.000 ya. Tembuskan 100.000 saudaraku. 72K itu 5 juta. Halo, boleh berapa? saya bertanya? 5 juta.
5 juta, semoga 5 Iya. juta betulan. Ya. Iya 5 juta itu. Lanjut. Karena kemarin itu 61 itu dapat 3.100.000. Iya Ki, jadi 1000 koin itu dikali 53.000. Iya. Ya, Semoga lah ya. Pokoknya Yang kemarin semuanya itu- dikirimkan yang kemarin tanpa itu dikurangi 4.200.000. satu mawar pun. Iya siap. Yang kemarin itu 4.270.000 kalau memang 61k. Iya. Oh iya ya betul betul. 4.270.000. Kalau untuk malam ini sebentar. Halo. 5.054.000. Mantap. Berarti sudah hampir 10 juta. Masya Allah. Yang mana? Iya sudah hampir 10 juta kan 4 juta ditambah 5 juta. Berarti 9 juta sekian. Alhamdulillah. Ayo lanjut terus. Masya Allah teman-teman. Tembuskan 100.000 malam ini ya saudaraku. Silakan di follow dulu. Kemana akun sahabat Bang Zuma tadi? Yang kedua. Silakan di follow teman-teman akun sahabat Bang Zuma. Yang pertama, yang kedua, subhanallah ya. Dengan bersatunya dengan mengumpulkan koin satu demi satu. Akun kelima ini. Subhanallah. Kau laporkan lagi, saya pecat dagumu. Tapi semakin naik akunnya semakin ganteng profilnya bangku, masya Allah. Keren kali ini. Ada anak mata Lanjut. di bawah. Silakan Riko. Halo, boleh saya bertanya? Kamu report lagi nih akun saya, aku kasih bengkok jidatmu. Halo, selamat malam Kalau kau semua. kalau kau report lagi akun kau ikel lo rempa kau saling kiri oto. Halo. Suara Anda nggak kedengaran, Bang. Maaf. Masa nggak kedengaran? Iya. Iya, nggak kedengaran. Nah, boleh bertanya saya? Suaranya nggak kedengaran. Boleh bertanya? Suara tidak kedengaran, Bang. Kenapa nggak kedengaran? Karena nggak kedengaran. Mungkin ini suaranya nggak ada. Kenapa nggak kedengaran tapi dijawab? Oh iya lupa. lupa. Sorry. Ada. Aku mau bertanya kan. Iya, kenapa? Sudah berapa yang mualaf di tempat orang abang ini? 6.772. 6.772. 6.773 ditambah Bang jual beli nanti. Allah. Kalau dikurangin jadi berapa? Kalau dikurangi 0 tetap tidak berubah. Kenapa? Terus yang murtad di TikTok ini ada nggak bang? Satu aja bang. Siapa bang? Pak Bom. Yang bukan settingan ya. Siapa bang? Satu aja bang. Ada yang murtad gara-gara lihat debat hujatan orang Kristen bang. Ada orang Muslim yang murtad bang. Kalau itu aku nggak tahu lah bang. Nggak tahu, memang nggak ada. Tahu dari mana? Memang nggak ada. Tapi contohnya lah dulu gini kan, sudah banyak murtad dibuat orang abang, orang Kristen ini. Untungnya Mualaf, jangan dibilang murtad, sudah banyak orang Kristen mualaf. Mualaf. Sudah banyak yang mualaf dari Kristen jadi ke Islam. Untungnya sama orang abang apa kalau boleh tahu? Enggak ada untungnya, untung buat dia itu. Nggak ada, yang untung yang mualaf bang, Yang dia mualaf masuk itu. surga. Untung saya apa? Nggak ada bang. Oke. Berarti kalau orang yang sudah mualaf otomatis masuk surga ya? Oh iya, Insya Allah. jamin. Oh masa sih bisa iya. banyak? Udah dijamin. Bersih dosanya, nggak ada lagi. Daripada oke lah. percaya Yesus mati di tiang salib dijamin masuk surga, lebih bagusan mana? Itu kan Tuhan Yesus itu kan disalib kan dia itu kan nggak berdosanya dia. Tapi kenapa kau bunuh anak orang kalau tidak berdosa? Siapa membunuh? Ya mati dia disalib terkutuk.
Yang mati. Itu kan yang mati kan para ulama-ulama. Kok yang mati ulama? Dengar dulu kan, inilah. Belum lagi saya ngomong udah pada ketawa kan. Mana masa bolo ya. Mau nanya gitu dia yang kan Tuhan Yesus itu kan karena mati kan karena para ulama dulu, karena nggak suka ajaran Karena kau ulama dia. di bawah. Kau ulama di bawah. Enggak kan menteri-menteri ulama lah dulu, menteri-menteri keagamaan. Ulama siapa? Ya dulu di zaman-zaman orang itulah. Memang ada ulama di situ. Ya itulah ulama-ulama apa itu keagamaan pada zaman dulu. Imam Yahudi. Iya. Kok ulama? Imam Yahudi. Iya, kalau di Indonesia kan kalau dibilang kan menteri-menteri agama. Oh, menteri. Gitu. Bisa dibilang ulama. Lucu juga menteri-menteri agama, ada aja lu. Dulu kan gitu nggak suka karena dulu kan Tuhan Yesus ini kan melanggar hukum-hukum Taurat, ibaratnya di hari Sabat tadi katanya nggak ada dosa, ternyata melanggar. Mana yang benar? Enggak kan, dulu kan dia itu kan kasihan menengok para manusia itu yang sudah dihukum sampai ratusan tahun, bongkok dia, yang buta dia bisa disembuhkan. Oh iya. Kenapa dia nggak turun lagi sekarang, Bang? Banyak orang Kristen di rumah sakit itu bengkok-bengkok mukanya kulihat. Kenapa Yesus nggak turun lagi? Kan sudah habis masanya. Ya terbatas dong. Udah habis, tapi kan ada itu untuk kedepannya lagi akan datang dia mengadili lagi. Ya marilah kita tengok dulu. Udah habis masanya, maksudnya expired gitu atau gimana? Mana Tuhan expired? Sebenarnya itu kan masa dia tuh nggak habis karena para menteri ulama dulu habis Bang. masanya tapi nggak habis. Abang ini di mana? Di Medan? Enggak, aku di hatimu Bang. Kak Ros. Agak kau masalah nih. Rasa nak buat. Tapi lucu kau. Kenapa tadi? Kenapa? Coba cerita lagi jual beli. Jadi lupa aku. Coba saya ingatkan para menteri agama katanya tadi. Ya, para menteri agama zaman dahulu kan. Iya. Nggak suka nengok Tuhan Yesus ini karena dia menunjukkan mujizat-mujizat yang dinalarota dalam kehidupan manusia. Jual beli ini ternyata peranakan India, Bang Handi. Enggak lah. Hah? Enggak lah. Saya lihat fotonya mirip Sanjay Dutt. Sanjay Dutt bukan, aku keturunan Yahyahu. Wush. Apa itu? Bangladesh itu tinggal Bangladesh. Apa itu ya. Kamu sebenarnya bukan turunan bro, tapi kamu tanjakan siapa? Iya kan, kalau nanjak kan pasti turun lagi Bang. Oh ya, coba turunan siapa? Tapi kalau ada polisi tidur kan pasti kena polisi tidur, pelan dulu dia. Ditilang sama polisi tidur enggak? Enggak, polisi tidurnya enggak ada dia, lagi duduk dia di kantornya. Loh, polisi tidur duduk. Gimana polisi tidur di kantor? Di kantornya letung duduk. Ya. Iya. Di kantornya dia duduk. Mana lah muka? Sisa manukeng. Kalau sudah kapan Bang Andi, kapan terakhir kena penyakit ayan jual beli? Terlalu apa lo Bang? Terlalu banyak makan ayam soto, maklum lah. Iya, kapan terakhir kena penyakit ayan? Mana pernah penyakit ayam Bang? Tetangganya kemarin ngomong sama saya, katanya kena itu epilepsi. Kenapa bisa? Iya, dari kecil katanya ya. Oh, aku nggak tahu tuh Bang, kalau soal itu aku nggak tahu. Katanya temannya
dulu juga waktu SMP kena rabies, betul kah? Kawanku gitu? Iya. Nggak pernah kawanku kena rabies. Dirimu yang kena. Oh, kalau aku nggak, aku siap walafiat ini. Dulu waktu SMP. Enggak lah, siap-siap aja aku. Oh gitu, salah berarti. Tapi kenapa kau ngomong bicara begitu, kenapa keluar air liurmu? Mana ada? Itu bahasa. Mana ada? Oh enggak ya? Iya, tapi kalau ngorok mungkin. Jadi menteri-menteri agama zaman dulu kenapa tuh menteri-menteri agama zaman dulu? Biasalah kan, karena Tuhan Yesus itu kan menunjukkan mujizat yang yang tidak sanggup dijangka manusia. Dia itu hebat, dia itu perkasa dia tuh. Tapi kenapa kalau kau hebat, kenapa dia mati? Itulah kan banyak yang nggak setuju dengan ajaran dia, ibaratnya nggak masuk akal gitulah. Cobalah dulu. Itulah terlalu tinggi tanknya itu, makanya jadi nengel ke telinga tong gitu deh. Ajaran dia kan ibaratnya gini lah, satu bila kau dilempar dengan batu, balaslah dia dengan pisang. Kayak mana itu? Apa monyet? Itulah ajaran dia, makanya manusia mana ada bisa mengikuti ajaran dia. Yang realnya lah dulu ya kan. Jual belik. Belik di mana kita, Bang? Pernah nggak punggungmu sakit perut? Punggung? Iya. Kok bisa punggung sakit perut? Masih bagus ini, masih bisa sembuh. Kenapa? Nggak bisa ya? Mana lah bisa ya, kalau punggung sakit ya punggung lah. Kalau perut ya perut sakit. Tapi kalau yang penyakit yang paling sakit kurasa sakit gigi lah, daripada aku sakit gigi, lebatnya aku putus cinta. Kenapa dikatakan sakit gigi padahal bukan gigi yang sakit? Lubangnya itu yang kumat mungkin. Yang lubang itu yang merasakan sakit itu giginya yang merasakan sakit atau kamu yang merasakan sakit? Ya semuanya itu, Bang. Kalau merasakan sakit siapa? Ya aku sendiri lah. Emangnya mau abang ku kasih sakit giginya? Berarti bukan giginya yang sakit, kamu yang sakit. Enggak lah, dari gigi lah duluan, makanya turun ke badan. Bagaimana bisa merasakan sakit? Ya karena denyut-denyut dia, karena udah denyut-denyut gigi itu, naiklah ke kepala dia. Lebih sakit mana kira-kira waktu Tuhanmu dibunuh daripada sakit gigi? Ya kalau aku di zaman itu mungkin aku nangis aku itu. Iya nangis aku itu. Karena kenapa aku nangis? Kenapalah kalian bunuh orang yang tak bersalah, kan gitu. Iya. Kadang ini tuh tengnya daripada bas itu lah sekali. Inilah udah bunyi suara gagak untuk mengatakan mau hujan. Jadi seandainya saudara ini hidup pada zaman Yesus, Anda menjadi pembelanya ya? Ya pastilah. Nah, berarti Yesus tidak jadi disalib. Ya kalaupun karena aku bela dia, ikut aku disalib juga ya nggak apa-apa lah, rela lah. Nanti disembah juga. Enggak lah, kalau aku nggak ingin aku disembah, biarlah dia yang disembah. Yesus ingin nggak disembah? Kalau itu sebenarnya itu kan nggak keinginan manusianya itu menyembah dia. Yesus sebenarnya nggak mau ya? Ya kalau Yesus itu kan dia mengajarkan yang baik. Kalau misalnya ada manusia yang mau minta doa sama saya, bisa saya doakan sama bapaknya, kan gitunya itu. Ibaratnya lah kayak abang, adalah murid abang lah dulu contohnya kan. Oh Bang Juma, aku mau minta rezeki sama Bang Juma, buat dulu jualanku biar laris. Itulah contohnya. Yang bersiul tadi siapa barusan? Itulah aku nggak tahu Bang. Tengok dulu Bang, ada di samping abang.
Jadi ketika Anda hidup, misalnya Anda hidup sama Yesus waktu itu, Anda jadi pembela dia supaya tidak disalib. Iyalah, pastilah aku belanya dia. Kenapa kalian salibkan dia? Dia kan nggak ada berbuat dosa. Dia kan mengajarkan kebenaran, pasti gitulah. Nah, kalau misalnya permintaan Anda diterima, lalu siapa yang nebus dosa Anda kalau dia nggak mati? Menebus dosa saya? Kalau menebus dosa saya, ya mungkin saya sendiri lah itu. Nah, menebus saya. Berarti memang tidak perlu penebusan melalui orang lain kan? Tapi kan kita kan harus melalui dia juga nya. Ya. Terus kenapa Anda jadi pembelanya supaya tidak disalib kalau gitu? Kan kita, kayak mana lah, kalau orang yang baik kan harus kita bela lah dia. Tapi kalau orang yang jahat, ya memang dia jahatnya. Apa yang mau dibela? Sekarang antara mana yang Anda pilih? Ditebus dosa Anda atau membela dia? Ditebus dosa Anda atau membela dia? Kalau di zaman aku dulu, ya pasti ku bela lah dia, karena aku kan belum tahu. Setelah dia sudah matinya, barulah dia diangkat. Karena kan dia udah mati, dia itu mati. Jadi tetap Anda bela? Hah? Tetap Anda bela Yesus supaya tidak disalib? Iyalah, tetap ku bela lah dia. Jadi kalau misalnya banyak yang mengikuti Anda membela Yesus, tidak terjadi penyaliban, gimana dengan dosa Anda? Kan kalau ke situ larinya Bang, kan kalau saya berdosa, ya saya kalau dia masih hidup, saya berbicara lah sama dia. Apa bicaranya? Misalnya dulu kan dia masih hidup. Panggil bro aja, bro. Bukanlah. Jadi? Kalau kita tahu dia kan sudah banyak pengikutnya dan udah ada murid-muridnya kan, pastikan kita menyebutnya apalah dulu tuan. Bukan panggil bos. Kalau bos itu kan pabriknya itu. Minta pemborong. Jadi panggilannya tuan. Ya, tuan. Menurut tuan guru. Tuan guru atau enggak kalau enggak dibilang kalau enggak dibilang opung gitu. Coba perhatikan. Opung atau enggak abang gitu lah dulu contohnya Pak gitu kan, banyak yang kita ingin sampaikan. Jadi Yesus dipanggil abang. Jadi Yesus pada saat itu abang panggil dia Bang Yesus. Kalau iyalah pastilah. Coba panggil Bang Yesus, geser dikit dong. Nggak boleh lah. Loh, ini contoh. Kita itu kan kalau mau nyampe ke sama dia kan harus melalui murid-muridnya. Boleh nggak aku ngomong untuk bos, ibaratnya lah dulu guru kalian. Boleh nggak aku ngomong? Iya. Terus setelah ngomong apa? Bicaranya apa? Ya bicaralah kan gini. Kayak mana? Misalnya lah saya masih hidup kan. Bosku, janganlah. Itu kan si Baim itu, bosku. Oh iya. Sorry. Baim Wong itu, Baim Wong, bosku men. Coba, jadi kayak mana? Ya kalau sandela tong, kalau kita kan meminta sama seseorang kan kita harus bermohon, harus dengan sopan, baik, ramah gitu. Kalau dibilang Pak, bagaimana ya Pak, biar usaha kini lancar atau enggak? Ada dulu aku tengok suatu usaha di sana. Itu menurut Bapak itu laris enggak jualan di situ, buka jualan di situ? Kan biasanya itu diprediksikan dia itu dibuat indera-inderanya itu. Ada bunyi-bunyinya kayak gitu. Gitu. Ya aku sendiri yang buatnya itu Bang. Kirain. Terus. Ada. Terus. Nah itulah kalau dibilang kan, kalau dibilang itu bisa buka usaha aja lah di situ dengan bagus dibilang. Jadi dia kayak peramal ya, dia
Saat itu jadi Yesus peramal waktu itu ya. Peramal. Iya. Bisa dibilang dia peramal. Bisa juga dibilang dukun. Bukanlah, kalau dukun itu kan kalau dukun itu ibaratnya apa yang sesatnya ajarannya itu. Oh, arti kalau dukun santet enggak? Nah, dukun santet itu kan sesat itu. Oh iya. Yesus jadi apa dibilangnya dia? Kalau Yesus itu kan udah ganteng, bersih, suci, mantap lah, slebeo. Oh, slebeo. Iya. Jadi dia bilang di situ bisa bikin usaha. Iya, kalau dibilang dia bisa buka usaha, bukalah situ jualan lah. Tapi kan kalau orang sudah mengatakan gitu pasti dibilang itu bila jualanmu laris dan rezekimu banyak dan uangmu banyak, berbagilah kau bagi orang yang tidak mampu. Bersedekahlah dulu contohnya. Terus di mana sekarang usaha Anda itu yang ditunjukkan Yesus, di mana? Itu kan masih kalau aku jumpa sama dianya waktu dulu. Kalau sekarang kan udah jauh kali lah. Oh, kirain pas disuruh sama Yesus benar-benar bikin usaha, enggak ya? Kalau aku dulunya dekat sama dia. Kalau dulunya aku dekat. Iya, terus disuruh nanti lama-lama Teng ini bisa membuat geger otakku ini. Itu kutanya, usaha yang ditunjukkan Yesus itu sekarang mana? Ada nggak? Belum lah, aku aja masih mengerintis ini. Tapi Yesus sudah katakan kalau kau buka usaha di situ bagus. Iya, kalau di zaman dulu dia kalau masih hidup. Jadi dulu itu tadi enggak beneran yang saudara cerita? Yang mana? Ketemu Yesus katanya tadi, Bang mau ketemu Bang. Itu beneran atau cerita-cerita biasa aja? Kan itu kan di zaman bila aku masih hidup, di masa dia. Oh, memang abang seusia sama dia? Enggak lah, udah jauh kali pun. Kan yang kita ceritakan kan tadi, bila Yesus disalibkan, apakah kamu membela dia? Ya pasti ku bela lah dia kalau aku waktu di situ. Oh, jadi tadi itu perumpamaan. Iya, masa dibalik-balikkan jadi kenyataan? Pikir tadi kenyataan dicerita. Enggak lah, itu perumpamaan itu. Terus kalau misalnya dia datang sekarang, Anda aja tidak ngopi atau apa gitu? Wow, wajib kali pun. Wajib kali itu. Ngomong apa sama dia? Kalau ibaratnya dia misalnya datang ke rumahku, rumah ini kusediakan untuk dia makan enak, langsung ku kasih. Dia suka makan apa emang? Pete? Enggak lah. Terus? Kalau misalnya datang dia kan, kalau misalnya kayak kami lah kan pastor mau makan apa, itu dulu contohnya. Pastor mau makan apa, datang misalnya contohnya pastor ini kan, ya udahlah apa aja lah yang ada misalnya dulu contohnya gitu. Tapi kan kalau di dalam hati kita kan, di dalam hati kita yang baik, nggak usah lah pala ditanya-tanya, udahlah hidangkanlah makanan yang paling enak kan gitunya. Biasanya kalau makanan paling enak di Kristen itu apa? Kalau makanan yang paling enak banyak sih. Jelai roti kan? Bukan, banyak sih makanan, bisa ayam kampung. Babi juga bisa? Bisa. Nah, Yesus makan nggak? Kalau Yesus makan babi. Tuhan Yesus itu kan orangnya itu kan nggak suka makan itu. Jadi tadi katanya mau ditraktir kopi. Iya, kalau setidaknya kan misalnya kalau dia makan kan pasti disediakan nasi, ikan. Aku kan paling suka makan ikan laut, ikan yang dibakar. Kalau itu mantap kali gua rasa tuh. Kira-kira dia suka nggak empek-empek Palembang? Empek Palembang. Tapi kalau disediakan mungkin maunya dia makan itu kalau seandainya ada. Iya. Kalau dia minta diajarin nonton di TO, gimana itu? Di TO, ini bioskop. Apa ini? Bioskop.
Iya, nengok-nengok filmnya lah. Kalau misalnya filmnya tentang Tuhan, dia mau kali. Tapi kalau filmnya tentang yang lain-lain, dia nggak suka itu. Mana tahu dia mau nonton film Tarzan? Tarzan? Iya. Oh, kalau itu udah terlarang itu. Oh. Udah terlarang itu, nggak suka itu. Dia kan orangnya udah Halim. suci. Iya, halim, udah suci, ganteng. Wah, mantap lah. Iya. Tapi gondrong dia. Iyalah, wajibnya itu gondrong itu. Di masa dulu kan mana ada sistem main pangkas-pangkas. Di zaman sekarang ya baru main pangkas. Oh gitu ya. Berarti kumisnya juga panjang? Kumisnya? Iya. Iyalah. Itulah aku nggak tahu di masa itu. Karena aku kan nggak di masa itu. Oh iya betul. Betul juga ya. Iya. Andai kan aku di masa itu, mungkin akan ku beritakan kebenaran dia, bagaimana dulu dia mengajarkan. Iya. Bagus. Ya, karena pun kalau kita buat yang salah-salah kan kita juga yang berdosa. Untuk apa kita mengharapkan sesuap uang kalau ujungnya kita berdosa? Emang uang bisa disuap, Bang? Ya misalnya kan adalah misalnya contohnya lah dulu kayak aku. Bukan sesuap nasi ya, kok jadi sesuap uang? Iya kan harus dari uang dulu menjadi nasi, Bang. Oh iya pintar. Kirain tadi saudara jual ini disuap pakai koin. Sedangkan koin aja, Bang. Koin aja itu pun dibeli pakai uang. Kalau nggak ada uang nggak ada koin. Oh iya betul. Pintarnya abangku ini. Nggak pintar aku, Bang. Usia berapa sekarang? Berapa? Masih 63, berapa? Masih muda, Bang. Masih 17 ke samping ya aku. Apa itu? Iya, 17 ke samping ya aku. Berarti 71? Bukan. 17 ke samping lah, Bang. 18 tahun. Itulah aku nggak tahu. Menurut Abang berapa lo umurku? Kalau aku lihat dari sini 62. Mungkin udah punya cucu lah aku ya kan? Iya. Menurut Abang udah banyak cucuku? Baru 3. Oh, 3 cucuku ya? Istri belum ada? Kalau istriku hanya 1 yang di hati, itu pun kalau ada. Aduh. Nah, coba tanya-tanyalah tentang Islam ke Akhi Sugi lah, guru kita. Kalau Islam ngapain aku tanya-tanya? Kalau bagi aku agama ini jalan yang benar ya semuanya. Gak ngapain pala dipertanya-tanyakan itu. Oh gitu ya. Jadi tidak menyembah Yesus itu benar juga. Kalau sekarang kan kalau sekarang aku pengikut dan penyembah dianya aku sekarang. Kalau orang Islam yang tidak menyembah dia? Kalau orang Islam tidak menyembah dia, kalau itu antara Islam lah sama dia itu. Kalau aku nggak bisa aku mengapain itu. Itunya. Iya. Masih sering ke gereja, Bang? Iya, masih sering juga lah, Bang, ke gereja. Aku gereja Katolik, Bang. Pernah bertanya ke pendeta? Kami nggak pendeta, Bang, pastornya. Iya, pernah bertanya ke pastor. Apa yang mau ditanya sama pastor? Ya mana tahu. Nggak pernah? Nggak palaku mau bertanya-tanya. Yang penting kalau datang ke gereja ya duduk manis, mengikuti hari-hari gereja itu, baru mendengar ceramah pastornya. Matanya tertuju kepada siapa? Kepada kami semua lah. Kalau ada yang datang pakai seksi-seksi pasti paling situ dilihat ya? Enggak juga lah, iman orang itu udah kuat, Bang. Oh gitu. Iya, udah kuat iman orang itu. Enggak ada lagi yang kayak gitu orang itu. Cuma sikit-sikit. Walaupun sikit-sikit enggak ada lagi tuh, Bang. Karena kan orang itu udah ada uji coba untuk manage-nya itu. Kalau dia misalnya tergoda, kalau misalnya dia tergoda, gugur. Oh gitu. Iya. Kalau dia tergoda, dia gugur.
Tapi kalau dia nggak tergoda, ya dia lanjut jadi pastor. Ini materi apa yang paling sering didengarkan dari ceramah pastor? Materi tentang Yesus juga, perjalanan dia selama hidup di dunia, memberitakan kebenaran dari Bapaknya, dari Allahnya gitu. Oh itu ya. Iya. Bagus. Aku nggak pala-pala apa aku yang ngapain, yang penting ya selagi dalam hidup gitu baik, ya baik aja ku jalanin hidup ini. Ada lagu rohani dihafal Bang? Ada. Coba. Inilah kalau apa? Anak domba Allah yang dikurbankan daging manusia, Engkau menghapus dosa dunia, mohon kasihanilah kami. Itulah. Anak domba di sana itu siapa? Ya, anak domba itu itulah putra Allah itu, Yesus Kristus. Kan karena dia kan lahir di kandang domba. Oh Allah, jadi dia dianggap domba. Enggak, karena dia lahir, karena di zaman dulu itu kan dia itu mau dibunuh karena akan datang, akan lahir Mesias. Akan lahir Mesias di kota Daud. Itulah makanya raja-raja Herodes adalah mengasuki raja-raja Herodes kan. Dia akan menggantimu jadi raja, dibilang. Karena dialah raja segala raja nanti. Dibusuk-busuk tong si raja Herodes ini, kotori tong pemikiran dengan unik-unik omongan apa sesat lah dulu kan. Akhirnya tergoda dia. Oh, gak ada yang bisa menandingi saya. Sayalah raja di kota Daud ini. Dibilang. Itulah antara orang itulah yang gak suka Tuhan Yesus ini, ingin mematikan. Siapa permaisurinya? Permaisurinya? Iya. Permaisurinya mana ada, ibunya yang ada. Oh, jadi dia ibunya jadi permaisuri? Enggak lah, ya ibu tetap ibu. Karena ibunya itulah Bunda Maria. Ketika di surga nanti masih ibunya dia? Ketika di surga ya jadi ratu lah dia, ratu surga. Ratu surga lah dia. Terus dia diangkat. Ada Yesus panggilan apa? Ya dia ya itu kan udah beda. Kalau misalnya di dunia dia dipanggil sebagai anak, tapi kalau dia sudah naik ke surga, dia itu udah dipanggil sebagai Tuhan. Nah, Yesus sendiri manggil ibunya panggilan apa ketika di surga? Kalau ibunya tong itu kan udah urusan surga itu, mana bisa kita jangkau lagi ke situ. Iya, Yesus manggil ibunya panggilan apa? Yang saya tahu selama di dunia ibu. Di sana? Kalau di sana Bunda lah mungkin dia itu dipanggil Bunda. Sepertinya itu Bunda, engkaulah jiwa ragaku. Kalau nggak ada Bunda, aku nggak lahir ke dunia. Gitu. Maafkan anakmu Bunda, mau-maunya aja disalib tanpa ada perlawanan. Nanti Yesus manggil ibunya dan panggilan apa? Ya Bu, entah. Kalau di mana ini sekarang? Di surga. Ya kalau di surga ya Bunda Ratu lah, Bunda Ratu Sorga. Oh, jadi berarti Tuhan punya ratu di sana. Ya iyalah, tetapnya dihargain dia ibunya, karena dari situnya dia lahir, nggak boleh. Tetap itu dihargain. Berarti Yesus jadi bawahan di sana. Hah? Jadi bawahan? Enggak lah, kalau di sorga dia itu tinggi, tapi kalau di dunia waktu masa dia sebagai anak, tapi kalau dia sudah naik, dia sebagai Tuhan. Tetapnya dihargain dia orang tuanya. Enggak jadi rendah dia. Apa? Ya Bunda Ratu.
Bundanya panggil apa ke dia? Iya, kalau bundanya ya itu antara apa orang itu loh itu entah dipanggilnya Tuhan, entah dipanggilnya anak kan, karena kan kalau di sana kan bisa dibedakan derajat itu sudah naik nanti tinggi. Iya, yang mana dia panggil anak atau dipanggil ibu ini? Kalau itu kan tunggu mati dulu lah kita bang masuk ke surga, baru kita tahu. Kalau dia panggil hambaku kan ibunya. Kalau dia panggil ibu kan dia Tuhan. Gimana ceritanya? Serba salah kan? Gak mungkin lah dipanggil hamba. Karena ibunya kan. Berarti Iya. Tuhan memanggil ibu. Ya gitulah, saling menghormatin lah orang itu. Kadang saling menghormatin. Iya. Berarti di surga Yesus memanggil ibu kepada hambanya. Kalau di surga Yesus memanggil ibu kepada hambanya. Kepada apa? Hamba. Enggak lah, itu kan udah beda levelnya. Pasti kan bunda juga itu dipanggil. Berarti Tuhan memanggil bunda kepada manusia. Tuhan memanggil bunda kepada manusia. Iyalah, karena dia kan lahir dari rahim ibunya, ya wajib itu bang. Berarti Tuhan memanggil ibu. Ya bisa dipanggil ibu, bisa dipanggil bunda, atau jadi Bunda Rahma. bisa dipanggil ibu malaikat. Berarti panggilannya Bunda Ratu. Iya kan? Hah? Bunda Ratu panggilannya. Iya, Bunda Ratu bisa. Ya antara intel orang itu berdua lah di sana, di surga sana. Kalau Tuhan Bapa manggil apa ke Maria? Kalau Tuhan Bapa manggil apa ke Maria? Itu kan kita kan tidak bisa mengapakannya, itu hanya dialah sama yang maha kuasa. Entah apa dipanggil dia kan. Ya kalau seperti aku memanggilnya bisa banyak yang bisa kupanggil. Contoh Bapa yang Maha Tinggi, Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang Maha Kudus. Banyak. Sama apa masalah kuasanya pada saat di dalam rahim. Iya. Kenapa Bang Raip ini Bang Juma kok bisik-bisik dia? Ada apa gerangan? Hah? Takut sama bunda? Iya. Janganlah takut bang. Maha besar Pak. Iya, rasit lagi. Ada kalau Tuhan Maha besar. Tuhan Maha besar. Ya tergantung orangnya juga. Iya. Seberapa besar Tuhan pada saat di dalam rahim? Kalau di dalam rahim kan dia itu kan dihargain ya dia. Dihargain dia karena dia itu kan Tuhan yang menurunkan dia. Menurunkan atau dilahirkan? Yesus ini turun atau lahir? Ya diturunkanlah dia. Lewat bapaknya lah. Lalu? Ya dilewat bapaknya dikasihlah sama para malaikat kan, disuruh bapaknya lah para malaikat ini untuk mengatakan sama Bunda Maria, kamu akan mengandung Mesias. Berarti lahir bukan turun. Berarti lahir bukan turun. Mengandungkan dia, misalnya kan datanglah gini loh kan, datanglah tong Allah yang Maha Tinggi ini, disampaikanlah kepada malaikat, kepada Maria akan kamu akan mengandungkan Mesias dari Allah, dari yang Maha Tinggi. Itulah dulu.
kamu akan mengandungkan Mesias dari Allah. Apakah Mesias dan Allah ini satu? Orang itu memang enggak satu, tapi satu keimanan. Nah, kalau satu itu kan satu tubuh dia, satu tubuh, satu roh itunya. Karena di dalam hidupku aku pernah sudah mengalami yang kayak gitu. Pernah satu roh untuk berapa oknum? Satu roh untuk berapa oknum? Oknum apa ini sekarang? Oknum Yesus dan oknum Allah. Oknum ini oknum kayak mana ini? Iya, satu roh untuk berapa orang? Apa disebut Allah ini? Satu roh untuk Allah dan Yesus. Allah dan Yesus mempunyai satu roh. Allah dan Yesus mempunyai satu roh. Begitu betul? Begitu nggak? Kalau menurutku ya kan, orang ini kan berbeda rohnya ini. Berbeda rohnya. Yesus? Iya, berbeda roh. Karena kalau Yesus ini kan Allah yang menciptakan si Yesus ini. Berarti Yesus ciptaan? Iyalah, ciptaannya dia. Bukan Tuhan. Ciptaan Allah. Tapi dia sudah dikasih kekuasaan. Seperti kekuasaan? Kekuasaan dari Bapaknya. Dia yang untuk akan menjadi? Ya, dia yang akan mengadili nanti semua manusia ini. Makanya dia disebut jadi Tuhan. Siapa yang sudah menyaksikan pengadilannya? Lantas disebut Tuhan. Seperti kami lah yang sudah mengikuti dia. Abang udah diadili seperti apa? Aku, ibaratnya lah aku contoh berdosa. Berdosa? Akulah berdosa. Minta ampunlah aku sama Tuhan Yesus agar dosaku dihapus. Bagaimana rasanya dosa abang dihapus oleh Yesus? Bagaimana rasanya dosaku dihapus Tuhan Yesus? Itu kan taunya nanti itu dari perjalanan hidup awak nanti. Berarti hanya sekedar pemikiran biasa, bukan suatu kenyataan yang terjadi bahwasanya Yesus menghapus dosa. Kalau Yesus itu memang penghapus dosa di zaman dia. Pada zaman dia, siapa manusia yang dihapus dosanya oleh dia? Ibaratnya contoh gini, kan dia itu kan nggak orang, ibaratnya dia itu kan nggak berdosa, nggak berdosa dia. Tapi banyak orang menghakimi dia, ingin membunuh dia. Itulah yang terutama yang dihapus dia. Aku memaafkan kalian. Tapi bapaknya nggak tahu, entah dimaafkan bapaknya dia atau tidak. Karena dia tidak berdosa, lantas mau dibunuh dengan orang. Di situ abang yakin bahwasanya dia menghapus dosa abang. Kalau aku percaya sama dia. Apa yang abang percaya? Apa yang abang udah dikasih sama dia? Dulu gini, aku punya cerita kan. Mari kita dengarkan. Aku kan di sini kan sebatang karanya hidupku di dunia ini. Aku merantau aku tinggal sendirilah. Aku cari duit, aku nyuci sendiri, aku makan sendiri semualah. Tiba-tiba kan aku pulang kerja malam aku pulang kerja. Tiba-tiba hujan di tempat kerja kini hujan. Di tempat kerja kini hujan. Aduh, kainku udah kujemur di luar. Berniat lakukan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus ya, semoga enggak hujan di
di tempatku, ku bilang. Berjalan aku di dalam perjalanan kan. Setengah dari perjalanan mau sampai ke rumahku, nggak hujan. Ku tengoklah bajuku, nggak kena hujan. Wah, terima kasih ya Tuhan, Kau mendengarkan doaku, ku bilang. Siapa itu yang melakukan itu? Yang melakukan itu? Yang mengeringkan tubuh abang itu siapa? Yesus. Kok mengeringkan bajuku? Iya, mengeringkan baju abang itu siapa? Ya matahari. Apa hubungannya sama Yesus? Kan gelap mau hujan di tempat kerjaku kan, di tempat kerjaku kan udah hujan. Aku takut di rumah tempat tinggal gitu hujan, takut aku hujan. Kalau hujan nanti basah lah baju gitu. Capek-capek aku menyucinya jam 12 malam aku menyuci. Karena udah nggak ada lagi baju kerja kan. Berniatlah aku. Nggak hujan, baru adalah seseorang kan minta tolong sama aku. Dia ini dalam hamil. Banyak loh. Dia kan hamil, adalah yang sudah nikah, baru nikah tapi udah punya udah hamil lah kan, mau melahirkan lah anaknya ini kan. Apa hubungannya sama hujan sama angin, sama ini Bang, hamil? Maksudku kan ada lagi ceritaku kan, ku bilang tadi gitu Bang. Kalau masalah hujan itu kan udah selesai, ada lagi kisahku. Ada lagi kisahku. Intinya semua di kisah abang itu Yesus ada urusan itu. Ya karena aku kan berdoa atas nama Dia. Kalau yang ternyata abang berdoa yang mengabulkan bapaknya gimana? Ya kalau itu kan saya tidak tahu, yang penting kan saya mengakuin Dia. Ya kalau misalnya karena kenapa abang berani mengatakan abang tidak tahu? Dengan pertanyaan saya yang simpel. Seandainya abang ternyata salah menyebut doa yang tadinya abang diampuni atau diselamatkan oleh bapaknya, tapi abang selalu mengagung-agungi anaknya, yang menuhankan anaknya, kira-kira gimana tuh Bang? Nggak jadi masalah lah, karena orang itu kan sama di sorga. Sama dengan siapa Bang? Sama bapaknya. Pada saat Yesus di bumi, apakah dia sama dengan bapaknya? Sama juga orang itu, tapi ditengok bapaknya. Karena iyalah ditengoklah dia. Tapi pada saat Yesus digendong, apakah Yesus dan bapaknya sama? Memang dia nggak sama, tapi dia memantau di sorga, memantau dia di sorga, di kerajaannya. Pada saat Yesus digendong sama ibunya, ada yang memantau di sorga, yaitu siapa? Yaitu bapaknya. Yesus digendong, bapaknya di sorga memantau. Siapa yang Tuhan di sini? Apakah yang digendong atau yang memantau? Kalau yang memantau itu kan bukan dia kan Tuhan. Itu kan memantaunya itu kan di dalam sorga. Di dalam sorga adanya itu mungkin kan adalah kekuatan orang itu bisa ditengok entah dari kaca, entah dari apalah tembus pandangnya. Dengarkan Bang, dengarkan yang ulangnya Bang ya. Pada saat Yesus digendong, ada yang memantau di surga. Pertanyaannya, siapa yang Tuhan? Apakah yang mantau atau yang digendong oleh Bunda Maria? Pasti kan di zaman itu kan pasti Tuhan lah dulu yang maha, karena dia kan masih bayi. Gimana? Karena dia kan masih bayi, mana mungkin dibilang dia kan anak bayi. Iya, tapi kan saya ulangi Bang, ini Bang. Ini dengerin ya. Tengok Bang, kelekson siapa itu, nanti kena tabrak kita kalau nggak dia kasih lewat. Iya. Dengar Bang. Pada saat Yesus digendong, dan ada yang mau selamat malam, sedikit ya Bang ya, sedikit lagi. Pada saat Yesus digendong dan ada yang memantau di surga, siapakah yang Tuhan? Apakah yang digendong atau yang memantau di surga?
Jawab Bang. Kalau Tuhan untuk manusia, dialah bayi itu. Yang digendong itu Tuhan. Iya. Yang di sorga itu bapaknya. Bukan Tuhan. Ya Tuhan juga. Jadi yang digendong Tuhan, bapaknya Tuhan, ada berapa Tuhan? Kalau Tuhan kan banyak terbaginya. Abang dengarkan. Yang digendong Tuhan, yang memantau Tuhan, ada berapa Tuhan? Yang digendong Tuhan, yang memantau Tuhan, ada berapa Tuhan? Gitu. Iya. Yang digendong Tuhan, yang memantau. Yang digendong Bunda Maria adalah Tuhan manusia yang kecil. Iya. Yang memantau Yesus pada saat digendong oleh Bunda Maria adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kalau di dunia ya cuma dialah. Cuman dia yang Tuhan. Kalau Iya, di sorga? Kalau di sorga itulah bapaknya. Itulah bapaknya. Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Allah ini dia Tuhan. Allah, Bapa Allah, sama itu. Ya. Allah ini Tuhan. Allah ini ya sebelum diturunkan Tuhan Yesus, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Pada Iya. saat Yesus diturunkan dan lahir di muka bumi dan digendong oleh Bunda Maria, apakah yang digendong Bunda Maria ini Tuhan? Akan besar dia nanti. Abang, jangan kita pikirin kebesarnya dulu. Pada saat tadi kan sudah bulat bahwasanya yang kalau memantau dia turun, adalah ya. Tuhan Allah, yang digendong adalah Tuhan Yesus. Ada berapa Tuhan? Kalau di dunia dialah Tuhan, masih bayi. Dialah Tuhan, masih bayi. Karena banyak. Yang memantau banyak dia, malaikatnya, utusannya. Kenapa kemana-mana Bang? Kenapa kemana-mana? Susah ya Bang ya? Enggak Susah ya Bang? sama, bukan satu jalur itu semua. Satu apa itu? Satu kebenaran itu. Satu kebenaran. Pertanyaannya diulangi lagi Bang. Banyak kali pertanyaannya Bang. Enggak ada pertanyaan, cuma satu Bang pertanyaannya. Cuma jawabannya yang terlalu sulit Bang bagi Abang. Pada saat Yesus digendong, apakah Allah Bapa ada di sorga? Apa? Di waktu apa tadi? Di waktu pada saat Yesus digendong, apakah Allah Bapa ada di sorga? Adalah. Berarti Allah Bapa ada di sorga. Iya. Yesus digendong oleh Bunda Maria. Yesus yang digendong oleh Bunda Maria adalah Tuhan Yesus. Yang ada di sorga adalah Tuhan Allah Bapa. Pada saat bersamaan ada berapa Tuhan? Kalau di saat bersamaan, di bersamaan ini di waktu di mana ini sekarang? Sekali lagi Abang ya, baru kita pindah ya Bang ya. Coba Bang, coba. Pada saat Abang mengatakan bahwasanya Yesus mengutus Allah Bapa mengutus anaknya lahir di muka bumi, turun di muka bumi. Yesus telah lahir, yaitu anak Allah, betul? Ya, anak Allah ya. Pada saat kondisi yang sama, pada saat anak Allah lahir di muka bumi, siapa yang memantau kelahiran itu? Apakah Allah ikut memantau kelahiran anaknya? Betul, ikut. Betul, Ya. Oke. Ya. Tuhan Allah memantau anaknya. Tuhan Allah memantau anaknya lahir di muka bumi, yaitu Yesus. Yesus ini Tuhan apa bukan? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Di waktu yang sama ada yang memantau dan ada yang dipantau. Ada berapa oknum di situ? Banyak. Siapa aja? Bapaknya itulah siapa? Yusuf. Iya. Kita nggak usah ngomongin Yusuf dulu. Kita ngomongin Allah Bapa dulu dan Yesus. Kita fokus ke Allah Bapa dan Yesus, oke? Oke.
pada saat Allah Bapa menyaksikan anaknya lahir, yaitu Tuhan Yesus, ada berapakah Tuhan pada saat itu, pada saat bersamaan? Yesus lahir di muka bumi sebagai Tuhan, Allah Bapa sebagai Tuhan, memantau ya Tuhan Yesus. Berarti sudah jelas ada dua Tuhan, tapi abang hanya berat mengakui hal tersebut karena Bang Zuma udah mulai pusing. Ya, jadi Bang Zuma open mic. Oke, lanjut. Ya ini Bang, makasih ya untuk pendapatnya. Jadi saya di sini bisa ambil kesimpulan. Tadi Bang jual beli mengatakan kalau Tuhannya bisa diajak nonton TO, yang pertama bisa diajak nonton TO kalau filmnya itu film ketuhanan. Yang kedua, kalau Tuhannya abang itu bisa digendong. Oke, selanjutnya ada tamu kita, ada Bang Tums. Selamat malam Bang Tums. Oke, selamat malam Iya saudara-saudara. Bang. Silakan Bang, Kristen atau Islam Bang? Sebetulnya sekarang saya sudah Islam. Saya gitu. Siap. Berarti baru mualaf ya Bang ya? Ya, saya Sudah. ambil belajar. Saya bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama mualafnya Bang? Saya sebetulnya lahir di keluarga yang memang Nasrani. Ya. Orang Minahasa asli dari Manado. Rata-rata keluarga saya Kristen. Jadi tentang ilmu agama saya itu kurang. Jadi saya sering nongkrong di room ini. Tetapi saya sangat tertarik dengan room ini karena cuman yang saya tidak tertariknya banyak pembicaranya yang tidak jujur. Ya, banyak pembicara di sini yang tidak jujur. Ketika mengeluarkan pertanyaan dan dijawab, sudah dijawab mungkin sudah sesuai, tapi tidak mengakuinya, tidak gentleman lah. Maaf Bang, yang tidak jujur itu dari Muslim atau dari Kristen ya Bang? Sebagian besar saya lihat dari non Muslim ya, karena mungkin pengaruh faktor ilmunya mungkin tidak banyak. Seperti saudara jual beli ini, dia ingin menyampaikan sesuatu tapi dia tidak bisa sampaikan. Dia sangat punya keinginan untuk menyampaikan, tetapi dia tidak bisa menyampaikan. Artinya ilmunya tidak pas. Harusnya dengan orang-orang punya kemampuan semacam ini, tidak perlulah naik ke room ini gitu. Karena kelihatan sekali bohongnya gitu. Itu dia sudah bicara tadi dua oknum yang berbeda, tapi dia nggak tahu mau sampaikan bagaimana, tujuannya satu dengan konsep Tritunggalnya itu. Tapi dia tidak bisa sampaikan konsep Tritunggalnya, malah dia menggali kubur sendiri gitu, mengatakan bahwa menceritakan dua oknum yang berbeda di waktu yang sama. Kalau seperti saya orang yang kekurangan ilmu, saya memang nggak punya ilmu tentang ini. Tetapi melihat pembicara semacam ini saya langsung lihat, mungkin orang ini tidak sehat. Ya. Dia merasa punya ilmu, tetapi sebetulnya tidak punya ilmu. Ada beberapa waktu yang lalu saya ketemu narasumber yang cukup bagus, tetapi tidak jujur. Tapi saya pernah menyimak YouTube lamanya Bang Zuma ini. Ketika itu debat, saya nggak tahu di mana debatnya, tapi face to face. Itu kita pemirsa yang menilai sendiri. Biar mereka berbicara. Tetapi semua pembicara itu jujur. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu sampai sejauh ini saya belum ketemu dengan narasumber semacam ini. Oke, itu saja. Terima kasih yang saya mau sampaikan. Baik Bang, terima kasih. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan Bang untuk pada guru kita yang ada di sini? Ilmu saya tidak sampai untuk ke beberapa pembicara di sini yang sangat luar biasa ya, hebat-hebat. Makasih. Saya tertarik. Saya sangat tertarik sekali ini. Ada beberapa orang yang saya coba ajak ke sini untuk dengar di sini. Tetapi ketika saya sampai ke sini dengan orang itu, topik pembicaraan jadi lucu-lucuan kayak jual beli ini. Ini nggak menarik gitu. Kayak dia lagi dongeng di sini gitu. Kalau boleh. Pastikan yang naik ke atas itu berilmu, jangan sok berilmu gitu. Mana ada berilmu Pak? Banyak yang berilmu sebetulnya. Saya pernah nonton YouTube Bang Zuma ini dulu, itu ada yang dari Timur Kupang kalau nggak salah. Itu pastor besar atau apa sih dibilangnya itu.
terus ada pendeta yang dari Semarang, orang Manado itu, yang kalau nggak salah topiknya konsep Tritunggal itu, sampai dari pihak yang lain membantah bukan konsep Tritunggal, yang Yahweh itu yang malah dibenarkan waktu itu. Jadi dari Kristen sendiri ada dua konsep yang ditawarkan waktu itu. Nah itu kalau debat semacam itu menarik. Dan di sana tidak ada istilahnya penistaan, tidak ada penghujatan. Jadi menggunakan dalil-dalil, tidak ada istilah yang main dongeng-dongeng gitu. Jadi ada dalilnya, yang sudah dibahas aja sekalian pakai dalil, dibantah dengan dalil. Kalau hanya sekedar seperti bang jual beli ini, saya rasa tidak pantas lah naik di Komal itu. Oke. Terhubung karena sudah mendekati pagi, ini udah jam 3. Sebagaimana janji kita kepada seluruh saudara-saudara kita yang masih ada di Komal, yang masih ada di YouTube, mungkin waktunya untuk donasi kepada saudara kita di PL kita tutup secara resmi. Bang Zoom, izin saya tuh. Kita coba ya, udah menjelang pagi nih. Iya Bang Andi. Akhi Sugi mungkin masih monitor. Oke, Pade Sugi. Waduh. Kores. Akhi. Pade. Akhi Tony di bawah. Ya jatah Pawi. Enggak, sekaligus mau ditutup aja ya. Pade Sugi Bang, monitor nggak dia? Monitor Pade. Pak Desugi, halo. Mana Pak De ini? Hai, pinter nih. Pinter sih. Kores monitor. Tidur juga beliau. Ya udahlah. Masya Allah, subhanallah. Iya, 10 menit terakhir Bang Andi. Ya, silakan teman-teman, 10 menit terakhir yang mau berdonasi, silakan. Koin di tempat Akhi Sugi, silakan. Terus kemudian stiker di setiap channel-channel. Insyaallah. 10 menit terakhir. Sekarang pukul 3 ya. Pukul 3 lewat berapa Bang Andi? Lewat 50 menit. Sekarang pukul 2. Sudah 10 menit lagi jam 3 WIB. Oke, 10 menit dihitung Bang Andi. 10 menit dari sekarang. Ayo teman-teman berlomba-lomba. Ayo. Yang mau kirim koin silakan. Yang mau kirim stiker juga silakan. Yang mau berdonasi silakan langsung ke rekening MMCI. 10 menit terakhir untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Iya. Sorry di PL. Ditambahin Bang, kirim koin untuk PL. Masya Allah. Mungkin pada Sugi dibesarkan Dinda. Mungkin. Iya ganteng. Mah pintar. Silakan. Bang Kore Bang Ibes nulis sekali Bang. Oh iya maaf. Karaoke dia itu. Persiapan. Kabar. Ayo sahabat-sahabat sekalian silakan. Sahabat-sahabat yang kirim koin silakan. Saudara-saudara kita yang ada di PL sana ya. Semoga menjadi berkah pada teman-teman yang ikut berpartisipasi memberikan sumbangsi, baik itu berupa doa, gift-nya, ya uang tunai, ya, transfer via transfer ke bank, semuanya kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semua sehingga dimudahkan semua urusan-urusan kita. Iya. Bunda Rahma masih ada. Iya, begitu ini Bunda Rahma juga kemarin mengeluarkan statement bahwasanya koin-koin yang masuk 3 bulan yang lalu sampai sekarang insya Allah akan didonasikan juga. Gitu ya Bunda? Ses saja. Oke. Lagi semangat silakan. 7 menit lagi. Bang Zuma boleh nanya, kalau Oten yang ngirimkan koin nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Teman-teman kita Kristen
yang juga mau berdonasi dengan saudara-saudara yang ada di sana, silakan. Jadi ada informasi nih Bang Juma. Iya. Jadi memang ini ditutup secara live, tapi bagi yang sudah misalnya pernah berjanji, seperti barusan nih ada Pak Muhammad siapa nih? Bentar ya. Muhammad Shah, beliau ingin menyumbang 1 juta. Ingin menyumbang 1 juta di tanggal 31. Ya nggak apa-apa, secara offline masih bisa. Jadi ditahan sampai 31 dan lain-lain masih ada begitu. Tapi secara live melalui Komal TikTok kita tutup. Tapi secara offline Anda masih bisa ke rekening yang sama, bukan ke rekening pribadi ya, ke rekening yang sama. Ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank BTN. Karena penyerahannya bukan langsung besok, kita harus evaluasi dulu dan sambil menunggu. Kira-kira begitu ya Manjuma ya, masih tetap kita secara offline gitu kira-kira. Ya. Senin kita cetak RC-nya, rekening korannya, berapa total semuanya. Habis itu kita sepakati transfer ke tujuan seperti apa adanya. Yang pasti kita penarikan tunai dulu. Habis itu nanti kita akan kirim kepada teman-teman yang ingin menyerahkan. Itu Bang Handi. Ya. Pastikan bahwasanya yang menerima di sana ada dokumentasi atau testimoni untuk API dan teman-teman Islam Indonesia. 300 juta tembus ini. Semoga. Insyaallah. Semoga. Amin. Semoga. Yang jelas terima kasih kepada semua pihak ya, para donatur yang telah ikhlas memberikan sebagian hartanya kepada saudara kita yang ada di PL. Untuk itu kami dari API mengucapkan terima kasih. Semoga saja dilipat gandakan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Amin ya Allah. Karena memang saudara kita di sana sangat-sangat membutuhkan. Ini barusan aja beberapa menit yang lalu 500 korban. Karena yang diembat itu si teletabis ini gitu, yang diembat adalah rumah sakit. Masya Allah kok. Nauzubillah min dzalik. 3 rumah sakit dihantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ini Bunda. Masya Allah. Bunda semangkut. Ya, Masya Allah. Abang Gazuma, Masya Allah. Ini baru sembuh, alhamdulillah. Jadi ingin menyampaikan, mumpung waktu tinggal sedikit, teman-teman Oten, teman-teman yang Kristiani, tolong dengarkan. Tiap menit rumah kami isinya adalah berita. Tidak ada hal lain kecuali berita dan berita, karena Romo Pierre itu memang menyetel televisi hanya untuk TV News Channel. Tolong dengarkan. Kemarin beritanya adalah negara Kang Iis mengepom gereja. Jadi ini bukan masalah agama Pak Oten. Mohon dengarkan, para penjaga kampung halaman baginda Nabi Yesus alaihissalam di Palestina itu dihinakan, anak-anak mereka dibiarkan mati kelaparan. Seorang uskup dengan beberapa kakak yang mereka adalah Kristiani di tanah tempat lahirnya baginda Nabi Yesus alaihissalam terlunta-lunta. Mereka diangkut pakai truk tengah malam seperti ternak. Kemudian mereka dibuang dari Berseba di utara, ini Yerusalem di utara, ditarik dengan paksa, dikeluarkan dari rumah mereka, masukkan dengan paksa ke dalam truk, lalu pada malam hari ditumpahkanlah ke Bethlehem di pegunungannya. Lalu
Bayangkan, satu persatu anak mereka, meninggal karena ganasnya udara dingin. Negara Kang Iis tidak peduli Anda agamanya apa. Ini saatnya Palestina apapun agamanya, ayo bersatu. Kita akan lucu dan biadab kalau kita tidak menghargai para, ini kalau saya Oten, tapi saya bukan Oten. Anda yang Oten, tidak Anda hargai pendeta Anda. Terlunta-lunta diserang membabi buta oleh Kang Iis. Kami di negara ya Amenong, saya tidak menyebut nama sebenarnya. Di negara Amenong ini, ya Amerini, Ame siapa ya, Amenong. Para politisnya Abang Dazuma memang berpihak kepada Mas Iis. Tetapi orang-orang pintarnya, kampus-kampusnya Abang Da, itu mengadakan seminar terus-menerus. Dan kamu Yahudi yang pintar, itu berdemonstrasi ke Washington DC, di depan Gedung Putih, untuk membela Palestina. Sampai mereka berkata begini, You can own everything. Engkau bisa memiliki semuanya. You can own UN. Engkau bisa memiliki PBB. Tapi engkau tidak bisa memiliki hati kami. We are stand for PLT. We are stand for Arab. Kami berdiri untuk PLT. Kami berdiri untuk bangsa Arab yang tertindas lama. Sebutkan bangsa Arab mana yang kalian tidak hancurkan. Yang mana lagi yang akan kalian hancurkan. Begitu kan? It's not enough Lebanon. It is not enough Yemen. It is not enough Amman. That's not enough Jerusalem. Come on. Bunda. Jadi teman-teman. Bunda. Tolong yang Oten, iya Abang Da. Yang Oten, Anda jangan salah paham. Di sini nyawa uskup tidak ada harganya di mata Mas Iis, negara Mas Iis. Dan terakhir kemarin, tengah hari waktu Amerika, gereja dibom. Bukan cuma masjid, bukan cuma rumah sakit. Habis. Na'udzubillah min dzalik. Monggo, Abang Dazuma, apa pendapat Abang Da? Iya Bunda. Jadi, Masya Allah. Bunda di sana sehat kan? Terima kasih Abang Da. Ini kemarin lagi sakit 17 pekan tidak naik TikTok Abang Da. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Sekarang udah sembuh kembali. Alhamdulillah. Syukurlah. Betul. Jadi teman-teman Oten, kalau Anda memang cinta Yesus, Anda cintailah para penunggu kampung halamannya Yesus itu yang dihancurkan, yang tidak pernah, ya, maaf, banyak di antara mereka Kristiani Palestina ini tidak pernah melihat gunung bertahun-tahun, kecuali ketika salah seorang anggota keluarganya kena kanker, lalu dipaksa dilarikan ke Tel Aviv, barulah dia lihat, oh, berapa puluh tahun aku tak melihat gunung. Astagfirullahaladzim. Ini kabar terkini dari berita-berita di televisi Amerika yang menyiarkan langsung dari lokasi. Nah, tolong Anda jangan tutup telinga, jangan tutup mata. Kalau Anda bukan orang biadab, pasti mendukung teman-teman Anda Kristiani yang ada di Palestina. Pokoknya Palestina. Mau apapun agamanya. Oke Bunda, syukran informasinya, Masya Jadi Allah. ini ada titipan dari sahabat di sini nih Abang Dazuma. Titipan dari sahabat di sini, insya Allah $100. Masya Allah. Subhanallah. Ya, sahabat kita di sini. Mudah-mudahan nanti kita DM-an kembali bagaimana ininya ya, insya Allah ya. Ya. Insya Allah sama-sama. Jadi itu aja. Monggo Abang Dazuma ya akhi. Abang Handi Selebas tadi mau nanya apa abangku? Enggak, yang penting Papi biar sehat itu aja doanya. Insya Allah, ya. Beliau sehat insya Allah. Allahumma amin.
Ya nanti kita lanjut ngobrolnya lagi terhubung ini memang sesuai dengan jadwal pas jam segini untuk secara live di media sosial donasi untuk saudara kita yang ada di PL ditutup secara resmi oleh penanggung jawab API yaitu Zulkifli M. Abbas. Disilakan. Masya Allah, alhamdulillah. Berkah nggih Abang da Azuma nggih. Amin. Ya, akhi. Amin, Bun. Amin. Bang Rashid. Mas Sugi. Halo Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tani, elai lama sabah tani. Kenapa Bunda dilupakan? Salah. Jadi Bunda kita tutup dulu. Bunda kita tutup dulu secara resmi. Habis ini baru kita ngobrol santai. Oke. Ya silakan Banjuma ditutup secara resmi untuk live yang lain pada donasi untuk ke PL ditutup secara resmi. Tapi secara offline sambil menunggu rekapitulasi merekap jumlah dan seterusnya itu masih bisa menunggu yang telat sebagaimana sesuai dengan janji seperti Bunda Sumangkut $100 terus ada Pak Muhammad 1 juta dan lain-lain. Itu kira-kira. Untuk itu hamba Allah aja Bang Handi, hamba Allah aja ya. Ya. Tepat pada jam berapa ini sekarang nih? Jam 3 ya? Jam 3. Jam 3 subuh WIB dan jam 4 subuh WITA. Karena dibuka secara resmi kemarin oleh Bang Juma, dipersilakan kembali ke Bang Juma untuk menutup secara resmi. Tafadhol. Baik, sahabat dimanapun berada, sahabat Laskar Api, baik yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan sahabat Bang Suma, Zulkifli Abbas Channel, kemudian Handi Sulawesi Channel, Vera Istar Channel, dan juga Sugi Kristologi, channel-channel yang ada yang menyiarkan ini, News TV Channel juga. Terima kasih atas atensi sahabat semua, atas semua yang antum berikan ya terhadap kegiatan kita, utamanya untuk saudara-saudara kita yang ada di PL sana. Sekali lagi, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita sendiri menjadi obat penyakit jasmani dan rohani kita, menjadi amal jariah buat kita semua, dan itu adalah bentuk bagian daripada jihad kita di dalam menegakkan agama kita dan membantu teman-teman kita yang ada di sana. Sekali lagi terima kasih, saya mewakili tim kerja Apologet Islam Indonesia, Makassar Mualaf Center Indonesia, dan juga channel-channel yang ada dan para pengurus mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ditutup ya YouTube-nya masing-masing, ditutup ya. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Kal, mana nih? Oke.